aku tuh bang, di otak aku tuh pokoknya aku orang pertama nih yang posting nih foto Bang Juma nih, ya kan? Tamelnya, karena cuma nama aku ada ini fotonya. Rupanya dia posting di luar. Idul Adha. Parah kok bang. Betul-betul aku kerjain kok nanti kalau ketemu. Aku kasih kok kopi campur masako. Parah kok. Naikkan dia bunda. Melo-melo. Ini aku udah promo ya, nggak mau tahu aku. Udah promo nih. Nggak, mana barangnya, orang udah pada nanya mana bunda, aku udah praktekin cara makainya, aku udah cimuka, aku udah pakai toner, aku udah pakai serum, dia udah pakai ini, udah perawatan nih tuh. Parah nih Bang Juma, berharap nanti ku ganti pakai fotomu ya. Nggak usah bang pakai fotoku, abang ganti, aku maunya foto abang itu. Abang belum posting, aku yang posting. Kan abang bisa foto sendiri, ya kan? 100 kali abang foto, ya kan? Nggak masalah. Awak minta satu itu biar agak lain gitu loh bang, biar agak lain dikit YouTube aku gitu loh. Parah kali kok bang, biar agak lain dikit. Padahal dia buka dia sendiri 3 foto, teng udah, kau posting sendiri. Terus ngapain aku minta? Kok juganya sama, mendingan aku ambil sendiri. Baluap juga nih Bang Juma ini. Yang kemarin waktu aku udah foto di Bolangi dikirimin nggak? Enggak butuh juga aku. Aku cuma fotonya tuh lihat ini gerak kali. Enggak butuh juga aku. Astagfirullahaladzim. Fotonya tuh cuma gerak kali nih. Awak dah. Padahal beneran loh bunda. Enggak, Bunda Dela itu aku udah berpikir nanti aku tunggu lah ya, aku cari dulu pas lagi diskusi apa gitu, pasti foto Bang Juma yang belum pernah diposting gitu ya kan. Udah berpikir aku kan. Rupanya pas aku tadi nengok YouTube itu ada. Astagfirullahaladzim, ini kan foto yang dikirim ke aku. Lalu apa gunanya kok kasih ke aku bang? Naik kok Semila, naik kok itu hotel, naik kok sini ayo. Kenapa Bunda Rahmat tuh? Jualan rupanya merek Kristen pula itu jualan. Oh ini merek Kristen. Oh desain ini merek Kristen. Oh baru tahu aku. Oh desain merek Kristen. Oh ngadi dia. foto aku aja bun, gak laku foto kau sasi. Foto Bang Juma yang laku. Ngaku pula foto aku foto dikirim sama bang. Dapat singa nggak bun? Enggak juga kayak gini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Parah kok bang, parah betul-betul. Astagfirullahaladzim. Enggak laku ini dijual, enggak laku ini. Enggak laku. Astagfirullahaladzim. Enggak gini juga. Putar dong. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kalian tahu nih, gua tunjuk ini Bang Juma kasih foto ini. Memang parah ini Bang Juma, astagfirullah. Aku minta fotonya dikasih nih coba. Ya, kalian dengarkan ini baik-baik. Kameranya malah aku matiin. Ya. Bunda Dela, assalamualaikum. Suaranya Bunda Tengok Dela nih. kecil. Waalaikumsalam. Tengok nih ha. Tengok ini. Kalau ditemukan untuk beracun. Tengok nih. Cobalah. Orang minta foto dia dikasih muka. Ya astagfirullahaladzim. Untuk beracun. Tunggu aja lah. Astagfirullahaladzim. Parah kok. Pak Bom itu. Pak Bom mana kayak gitu Pak Bom. Foto lah bang. Daripada kemarin Foto lagi nggak keren. kita fotonya kemarin malah ngirim foto-foto kita kan. Foto-foto apa? Entah nih. Lagian Suaranya Mbak Dela. Bunda Dela memang suaranya kecil. Kristen. Oh, lagian kan orang ini kan ku dengar lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus ada diskusi juga, sempat diskusi sama Bang Juma. Nggak ada niat orang di foto-foto. Nggak ada. Dari tadi ku tengok nggak ada foto-foto. Sekali aku minta foto, malah foto-foto kesempatan. Coba. Hah? Astagfirullahaladzim. Malah sengaja itu kemarin sengaja manas-manasin Bunda Esti. Iya, padahal dikasihnya pula foto orang. Aku minta fotonya sendiri. Astagfirullah.
Untuk apa aku coba foto orang? Untuk apa aku? Aku mau jual abang. Makanya kirim anak foto abang. Abang Bang Juma itu ada harga jualnya. Ya kan? Ayo naik kalian kalian sama Bang Juma langsung. Diskusi sama Bang Juma. Enak loh pakai itunya, skincare-nya. Baru kali ini aku pakai serius. Enak. Padahal itu ku banyak loh. Enak loh. Bang Musa, aku udah kirim ya bang. 2 kan? Udah aku kirim tadi ya. Semuanya udah aku kirim. Semuanya udah aku kirim. Ah, ini keren. Ini keren. Ini keren, dah. Jangan ini dah, ini keren. Jangan kan baru aku mau typing ini. Kalau aku mau bilang jangan posting dulu. Dikerjain lagi kan. Entah. Terus maksudnya apa coba? Terus maksudnya apa coba? Ngirim. Ngadu-ngadu bang. Oh yo ibu pot. Apalagi nama aku dibikin. Ngadu-ngadu. Terus maksudnya apa coba? Dikirim tapi mau diposting. Dikirim tapi mau diposting. Ngadu-ngadu. Yang penting kan kau usah kirim ke aku bang. Udah, kau aja posting semua muka-mukamu, kau foto-fotomu. Nah gini loh, abang kan muka abang sendiri pakai masker. Mau foto lagi cerek kayak terserah, mau lagi berak kayak terserah, mau lagi sisiran kayak terserah, mau lagi tidur sama si bom-bom kayak terserah. Ya kan? Kan foto-foto abang. Aku minta kirimkanlah dulu foto abang 1, 2, 3 gitu loh bang. Jangan abang posting. Ini enggak dikirimkan aku foto, aku udah berangan-angan, aku posting orang lain gak punya. Rupanya dia posting duluan. Astagfirullahaladzim. Terus dikirimnya lagi aku foto, katanya dia mau posting dulu. Terus maksudmu apa bang? Kirimkan aku. Udah diposting. Untung kita nggak tetangga bang. Kalau tetangga beneran mau kerjain kok, kasih kok kopi campur mas aku, rasain kok. Kan? Terus aku pergi, bodoh amat. Tunggu aja lah bang, tayangan selanjutnya. Jangan lupa, apa Bunda Dela? Berepisode gitu. Emangnya tersanjung. Kalau buat dipajang di kamar foto aku aja bun. Nih. Rumahku nggak ada foto baru. Di rumahku nggak ada foto-foto, nggak ada. Foto sertifikat anakku aja nggak foto-foto. Wah ini keren wes. Ini harga jualnya mahal nih. Ini mah diedit. Ini kayak diedit. Nah kalian mau nggak foto Bang Juma tanpa masker? 1 singa. Ini kayak diedit. Ini foto lama. Ini mah foto lama. Mau nggak? Ini mah. Sudah kuduga. Lu ngapain kirim foto lama? Mau nggak kalian? Ada nih tanpa masker. Ayo 1 singa. Tapi ini kayaknya fotonya waktu lajang tapi nggak perjaka kali ya. Ya, ini fotonya waktu lajang tapi gak perjaka. Itulah kira-kira ya. Paham kalian tau ya? Emang tahu bunda. Emang tahu. Weh jauh kali. Tapi jauh kali ya bedanya. Jauh kali ya bedanya sama sekarang. Ntar HP-nya Bunda Hesti penuh memorinya sama foto Bang Juma. Gak apa-apa, buat dijual. Dikirimin terus. Gak apa-apa buat dijual. Gak ada itu, gak ada
Fitnah. Fitnah. Masa katanya ini fitnah? Fitnah. Emang dasar dari emang dasar dah jelek kok. Emang dasar dah jelek kok. Masa katanya sekarang jelek karena sering ketemu denganmu. Fitnah. Emang dasar dah jelek. Fitnah ya kerjanya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Enggak lah, tapi masih ganteng kok. Ya pasti ganteng lah Cuma- namanya laki. Bang, mendingan kau naik ke roomku bang, daripada aku balas-balas WA kau enak. Tapi bener loh, kalian mau gak ada foto Bang Juma? Foto Bang Juma ini ganteng, tapi ini foto waktu lajang tapi gak perjaka. Mau kalian? 2 singa. Mau kalian? Lajang tapi gak perjaka. Mau kalian? Mau? Ada di fotonya. Mau kalian? Ini kayak ini loh, ini kayak Jet Li kalau nggak ya, Jet Li. Tahu Jet Li kan? Tahu Jet Li kan? Iya, yang Tahu kan? orang Sunda itu Ini ya, kayak Jet Li. yang orang Sunda Ah. itu ya Bun. Bukan Jet Li film kungfu. Iya serius, tahu gak itu? Serius, tapi foto Bang Juma waktu lajang tapi nggak perjaka. Tahu aja. Kayak Jet Li. Kayak Jet Li. Sekarang baru mirip Bom-Bom. Sekarang mirip Bom-Bom. Sekarang mirip siapa? Jackie Chan. Bom-Bom. Bom-Bom. Jet Li favorit ya. Oh, Ati Purnomo, Jet Li Pramono, Jet Li favoritmu ya. Aku ada foto Bang Juma mirip Jet Li. 2 singa mogok tanpa masker. Mirip Jet Li. Foto dia waktu lajang tapi nggak perjaka mogok. Mau? 2 masker, 2 singa ya. Biar ku jual nih. 2 singa. Ya mau terserahlah mau perjaka atau tidak. Mau kang 2 singa ya. Soalnya ini fotonya yang mirip Jet Li. Tahu kan Jet Li kan yang film kungfu itu? Mirip loh. Cuman Bang Juma Jet Li Indonesia. Kalau itu kan Jet Li Chinese. Ini Jet Li Indonesia mau kok? Ayo 2 singa ya. Coba lah kalian itu. Harga Bang Juma itu agak mahal, kalian bikin ini murah kali. 1 mawar. Ya kan? Jet Li serius. Mirip Jet Li serius. Mau kalian? 2 singa tepi. Ya. Gak apa-apa ya kan. Bang Jumanya pun dilelang. Bang Juma pun dilelang, gak ada yang mau. Ya kan? Gak ada yang mau. Ini udah capek aku bilangnya kan. Kalian pun tak mau. Gak ada hotel loh woy. Hotel naikin boten. Gak ada hotel. Kalau ada dinaikin. Coba lah aku udah promosi nih. Beli 130 lain ongkir. Aku mau gurunda. Udah Kau laki-laki, kau mau gurunda. Untuk apa kau gurunda? Kau laki-laki. Yang kau kira aja Bang Juma itu gak normal. Baluam. Kau mau apain Bang Juma itu mau apain? Hah? Ngadu-ngadu kalian. Ngadu-ngadu. Mantuk. Ayo teh naik. Mana ada Bang Juma sipit baluap. Bang Juma itu sipit itu. Kalian tahu nggak mata sipit itu bukan mata kecil. Mata sipit itu ininya tuh ketutup. Bang Juma mata sipit loh. Mata sipit itu bukan mata kecil loh. Kalian kira mata sipit itu kecil. Mata sipit itu itunya ketutup. Kalau kita kan ini kebuka. Kan aku udah bilang Bang Juma itu Jet Li-nya Indonesia, bukan Jet Li-nya Cina. Jet Li Indonesia. Jadi kalau Bang Juma itu Jet Li-nya Indonesia matanya beda gitu, tapi mukanya mirip. Udah biar aku tunjukin, kasih 2 singa cepet lah. Tapi tunjukin. Kasih 2 singa biar aku tunjukin. Gak percaya kalian dibilangin Jet Li.
untuk ngajari aku lebih baik dari sekarang lah. Oh, gini. Kalau kamu mau lebih baik dari sekarang, ya udah kamu simak aja. Simak. Kamu catat itu apa yang dibilang Bang Juma, catat. Misalnya kalau Bang Juma bilang nenek lu kiper, catat nenek lu kiper. Ya kan? Apa ini Terus tercatat, Bun? Bang Juma bilang mate bija, catat mate bija. Terus Bang Juma bilang apa lagi? Pokoknya catat apa yang dibilang Bang Juma. Bunda, Pararang. Aku ganti akun dulu, Bun. Aku turun ganti akun. Iya, iya. Pararang, catat pararang. Pokoknya apa yang dibilang Bang Juma itu kau catat biar pinter kau. Astagfirullahaladzim. Nangasem, Lem. Dijamin kau pinter. Apa lagi? Bang Juma suka bilang meong. Catat meong. Bang Juma bilang kingker, catat kingker. Terus Bang Juma bilang resmi, catat resmi. Terus Bang Juma bilang jempol, catat jempol. Astagfirullahaladzim. Karisten, dia bilang Kristen, Karisten. Apa lagi? Tukang tungku ngebul kayak udah nenek lu kiper udah. Apa lagi? Apa si Pudan? Nama dia bikin nama aku si Pudan. Kuclo, bikin kuclo udah. Alama udah. Sete. Cuplis ya. Catat lah pokoknya apa yang dibilang dia. Catat. Boleh catat lah. Ya. Aku, oh iya bagus tuh nama akun si Pudan itu ya kan. Aku anak si Pudan tapi tak apa ya, tak suka pula aku bikin nama akun si Pudan. Betul. Cuman aku dipanggil Bu Pune Bang Juma ya. Iya ya. Aku belum pernah. Tapi gampang. Biar aku kelihatan pernah ketemu sama Bang Juma gampang. Nanti aku edit foto Bang Juma, terus ku edit foto aku kan kelihatan kami foto bersama. Nanti ku edit foto Bang Juma, foto aku ya kan. Nah, Mati Wija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Bang? Ya, Gue edit nanti foto abang, terus sampingnya foto aku. Nah, terus kapan-kapan lah, terus nanti aku bikin thumbnail ya kan? Ya kan? bukan tamel, tape. Thumbnail tape. Ya kan? Pasti dikira orang kita udah ketemu ya kan? Padahal itu diedit. Ya, suka-suka kau lah Luap. Tapi kayak mana nih Bang? Foto abang ku jual gak laku-laku. Ya memang siapa yang mau beli? Mau Ya kan mimpi mana buruk. tahu Bang. Mana tahu dibikinnya poster di depan pintu kamarnya ya kan. Pas dia buka kamar, Bang Juma katanya gitu. Mana lah kita tahu. Ngadi-ngadi. Bahasamu itu kan ngadi-ngadi. Ya udah naikin hotel, itu bahasa naikin aku. hotel. Ngantuk kali aku. Nggak ada hotel. Paksa naik, Laper. paksa. Hotel naik Glenn, cepat. Naik hotel. Masa tadi Ya Bang. tadi sore Hotel naik go. saya putar ini kan video YouTube-nya Bang Suma. Di Bennett akunnya DPW. Mampus. Besok Hotel naik. terus Udah latihan usah malu-malu kau, naik kau. Gak berani Dia katanya mau Bang. laporin katanya. Saya mau laporin aja. Tuh Bang, badengan Laporin Bang. kemana? Ke Tahu. Mama Gufron. Enggak tahu, ada yang mau laporin. Inna kalimatullah, inna kalimatud dunia, inna kalimah bahasa semut. Laporin ke situ. Baluap. Kebalik celananya ini Bang, abang lagi Bang, gak usah bahas celana di sini Bang. Iya, ini Kan aku ketahuan. jadinya kayak Superman. CD-nya Ya kan? di luar. Gara-gara kau. Nah kan?
Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sarung aja kenapa bang? Repot kali orang di rumah aja pun. Tadi buru-buru makanya CD-nya di luar, celana untungnya di dalam. Ini gara-gara kau ini ha. Men dong. Gaya Aku lagi Batman. kok salahin bang. Perasaan aku astagfirullahaladzim. Aku pula disalahkan. Aku gak satu rumah lo samamu bang. Astagfirullahaladzim. Awak pula lagi yang kena. Entah kapan kau gak nyalakan aku bang. Gara-gara bahas foto aku kan, jadi buru-buru mau naik. CD-nya di luar. Bang naik ke room ini bang. Naik ke room ini gak pakai celana pun kau gak ada yang tahu bang. Betul. Gak pakai kolor pun kau gak ada yang tahu bang. Hah? Dasar kampret, anak durhaka. Orang naik ke sini bukannya naik kemana? Siapa yang bisa nengok? Kecuali abang on cam barulah. Sama Nyunyun. Ya udah coba naikin hotel. Tahu Kak Degar. Naik kelenten. Ada ini kepanasan si TikTok. Naik akun privat. Mau dijambak malah akun privat. Siapa Enak, sih Tete. ini? Gigi si Ada kupang nggak usah dinaikin. Ya, silakan. Gurunda ini ada yang DM kan, tapi nggak ada namanya nih. Jadi langsung ke WA akun. Assalamualaikum Bunda. Bun, mau tanya kalau mau jadi reseller skincare gimana caranya? Kemarin saya ada beli dua paket, ternyata cocok Bunda. Biar bisa saya pasarkan ke teman-teman sama tim kita Bun. Jadi aku bilang ntar dulu Mbak ya, aku tanya dulu Gurunda gimana caranya kalau mau jadi reseller. Ternyata barangnya habis ya. Kita lagi produksi lagi besar-besaran untuk naikkan. Kita kan udah ninggalkan masa promo kemarin, jadi kita benar-benar pretelin dulu nih bagian pabrik, harus betul-betul barangnya itu bonafit. Jangan lagi ada keluhan tutupnya lepas, stikernya lepas, bocor. Kita usahakan itu kita hindari karena kita ingin bersaing dengan yang lain gitu. Bagaimana Siap, biar Bun. pesananku yang inden deng? Berapa karung? Masih harga promo kah? Yang jelas yang inden masih lah. Oh iya. Karena saya yang pesan itu sudah tahu harga kan? Iya, makanya sabar ya. Oke. Sabar balik kampung bang. Bahkan ada yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Tetangga aku juga namanya Sabarudin. Sabarudin. Ayo Ten, naik Ten. Ya itu bang biar gak tumpah itunya bang kan di ini kan yang bikin tumpah itu Mau dilas. toner bang. Jadi toner ini maunya lubangnya kecil lagi. Terus lubangnya kecil lagi. Nah pas dia lubangnya kecil lagi terus nanti taruh di atasnya itu plastik. Nah baru ditutup. Yang bikin tumpah itu toner yang lainnya aman. Toner itu yang mana? Kan? Toner pun nggak tahu abang, udahlah bang. Mau dilas. Mau dilas cemana orang bukanya? No, toner itu ada bacanya bang, toner, face toner. Nah, itu lubangnya terlalu besar itu bang. Nampak kali sebesar lubang si Rasmi. Kecil dikit lah. Abang pula, ya kan? Tengok gede kali lubangnya. Lubangnya agak kecil gitu bang. Kalau perlu ditutup aja biar nanti dilubangi sendiri. Nah, terus kalau bisa pakai kotak bang. Tapi kalau menambah biaya dan menambah harganya, ya kayak gini juga gak apa-apa. Tonernya aja sih bang. Toner. Yang mana yang toner itu yang mana? Itu Bunda Rama lagi on cam.
Bunda Rama ngapain? Kukira mau nujuin si toner. Rupanya Bunda Rama ini memang Ini yang namanya Ini WA-nya mereka, ini WA dia ya, WA-nya nih. Dia pesan ini apa ya? Nanti saya ngomong gini, nanti saya sampaikan ke Bang Zuma. Gimana Bunda? Sudah adakah infonya Bunda? Banyak tanya, sudah banyak tanya, sudah ada barangnya apa belum? Jadi saya tinggal ini ya, saya sampaikan bahwa belum ada ya stok. Dia mau pesan berapa awal? 10.000. Dia mau jadi reseller katanya, gimana prosesnya Gurunda? Maksudnya? Kan dia bilang nih Agen. Bang Zuma itu kemarin aku ngomong Ya. loh Bang. Oh, suruh Ini kan masukkan dibilang lamarannya. Minimal lamaran. S1. Iya. Bun, mau tanya kalau Apa mau jadi minimal reseller. S1 ngada-ngada Bang ini. Reseller itu gak sekolah pun bisa. Ngada-ngada. Yang penting bisa baca, bisa nulis. Bun, bisa kecil Oi. suaranya apa enggak sih? Si bekal. Enggak, ini Bang Zuma. Greget kali aku dibilang. Masa mau reseller harus ada surat lamaran S1. Ngada-ngada dia nih. Suka-suka kita dong. Ini kan gini, Bunda mau tanya kalau mau jadi reseller skincare gimana caranya? Kemarin saya ada 2 Harus- paket ternyata cocok Bunda, biar bisa saya pasarkan ke teman-teman. Iya Bunda. Bukan itu Bunda Rama, dengar gak Bang Juma ngomong? Kata Bang Jumat mana lamarannya minimal S1. Masa mau jadi reseller minimal S1? Emang dia mau jadi sekretaris, asisten pribadi? Ngade-ngade. Itu dibilang toner. Ini tunggu nih aku tunjukin ya. Itu Nah. foto toner. Allahu Akbar. Nah ini tonernya nih Bang, ini lubangnya gede ya kan? Nah ini yang bikin tumpah itu ini. Mana Sama kita aku tahu juga kalau 3. Cuman tutupnya kayak gitu. Lihat pinggirannya. Enggak, ini yang tumpah. Sama aku 3. Aku mau bilang itu sama Sati, 3 tumpah. Jadi dari sini keluarnya lubangnya gede. Pinggirannya tuh aman. Ininya yang enggak aman. Nah ini memang terlalu gede Bang. Kalau bisa ini kecil lagi. Jadi kalau ini pun gede, kita makainya pun nanti tumpahnya banyak. Sayang. Jadi kurang kecil lagi lubangnya. Nah ini kan kalau udah di ini nih kan, udah lubangnya dikecili, terus dikasih alas plastik di atasnya. Nah, dikasih alas plastik, baru ditutup. Karena dijamin gak tumpah. Nah itu, ini aja yang lainnya aman, ini aman, semuanya aman, ini yang gak aman, tonernya, gitu Toner. Bang. Ya, namanya toner. Tuh. Ya, Dia yang punya perusahaan, dia yang tak tahu barangnya. sengaja dikasih lubang. Jangan sampai meledak karena isinya banyak Biar- karbit gitu loh. Bukan Bang, lubangnya kegedean loh. Memang Biar dikasih cepet lubang, habis lubangnya ya. ke. Biar cepat habis Bunda, gitu. Jangan, Ada namanya- karbitnya itu. Karbit dengan apa campuran pembesar pengembang roti. Tahu Bang, tahu. Awas, Pengembang roti Tahu, ragi. tahu. oh ragi. Permifan. Silakan Nak, ya, Segelnya teman-teman. diperbaiki. Tahu nggak Gurunda yang kemarin tuh diskusi sama Gurunda itu siapa tuh namanya tuh yang dia curhat kan? Katanya aku nih kan baru 2 hari buka TikTok. Tiba-tiba ada permintaan aku tengok, ya aku kasih naik lah. Tadinya aku belum familiar dengan ini. Tapi setelah dengar suaranya, ternyata suara ini familiar di telingaku ini. Oh, ternyata Bang Zuma, dia bilang gitu. Tapi sialnya katanya setelah selesai itu perdebatannya, banyak DM masuk ya, teman-teman Kristen ya, banyak pendeta ngomel ke dia. Kamu itu belum cukup ilmu, ngapain kau naik juga jadi apologet, mewakili Kristen? Malu-maluin aja kok nggak bisa jawab. Ada tuh pitinya Gurunda. Iya, Dia iya. jawab itu. Ya malu-maluin saja kau itu, lawan Bang Zuma lagi kamu lawan. Malu-maluin kau nggak bisa jawab. Jadi dia ini curhat. Lah, untuk jadi apologet itu kan nggak mesti kita menguasai semuanya, dibilang. Yang penting ngeyel kan? Tahu aku dimarahin dia, kasihan. Tadi live lagi sekarang dia. Aku rasiri.
Bang Juma, reseller itu Tela si bang. Rikna. Suruh makan puting. Reseller itu tanpa modal bang. Jadi misalnya ada orang mau jadi reseller, dia nanti bikin itu kan apa namanya itu keranjang kuning. Nanti Satli mengadedekan untuk konfirmasikan bahwa diterima tanpa modal, cukup membuat keranjang kuning. Nah kalau mau jual ke rumah-rumah baru bermodal. Misalnya kayak aku beli 10 atau beli 20, beli 30 itu ke rumah-rumah gitu. Tapi minimal kalau kalian mau bermodal belilah. Ini sekedar saran ya woi. Kalian terima syukur, nggak terima mampus. Nah itu. Jadi kalian belilah itu produknya itu 50. Cara mempromoin biar cepet nih. Soalnya aku marketing. Walaupun aku nggak dibayar Bang Juma jadi marketingnya, nggak apa-apa lah karena aku memang mau jual juga. Caranya nih kalian bikin spanduk desain yang berdiri itu bisa juga yang dipajangkan. Nah itu pakai kalian foto kalian yang glowing. Nah tuh caranya kasihan. Terus kalian promoin di Facebook. Nah, promoin ke Facebook. Nanti di Facebook itu kalian bikinlah foto kalian yang glowing. Di awal muka kalian hancur, setelah pakai desain kalian glowing. Nah, rajin-rajin kalian posting, rajin-rajin kalian bikin VT, rajin-rajin kalian bikin kata-katanya. Nah, terus kalau misalnya ada acara ini, kalau misalnya acara senam, nah bawa promosi pada saat senam. Nah, terus kalau kalian pas ada arisan, bawa promosi di saat kalian arisan, buktikan dengan muka kalian sendiri. Jadi kalian praktekin sendiri. Gitu ya teman-teman. Tuh. Jadi boleh dicoba. Iya boleh. Kalau mau jadi bikin kerajaan kuning harus ada persetujuan dari sananya, dari pusatnya mengadedekan. Idul, selamat malam agama apa? Bunda Rama kena loh. Nomor WA Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulsel ya. Ya betul. Yang kemarin Betul. fotonya Bunda itu. Bang Suma kirimin foto ya itu dia. Oh ya. Pasukan katanya api sulsel ini. Iya, diminta foto siapa, dikirim foto siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua dalam lindungan Allah. Allah lapangkan Amin. semua niat baiknya insya Allah. Amin. Amin. Ini bangmu ini gak jadi itunya ya. Kalau itunya apa sih kemarin ikro. Kalau nggak jadi biar dikirimkan itu udah. Sampai sekarang alamatnya nggak dikasih ke saya. Saya DM di blokir permanen 2. Kenapa di DM ke blokir? Coba DM-nya sekarang ke blokir permanen 08. 08. Banyak sekali. Ya. Kalau nggak kirim aja ke WA. Nomor WA-nya Banyak musuhnya kan dia ini. Oh iya banyak. Sebentar saya lihat bukan. Iya, kemarin katanya minta ikro 10, sudah di ini tinggal dikirim alamatnya sampai sekarang nggak dikasih. Udahlah, ikronya disimpan aja tuh. Padahal udah ada tuh 10. Orang yang sabar tuh disayang Allah. Insya Allah pasti banyak umur. 02 pernah mau. Ikronya buat Mbak Esti aja. Untuk apa aku 10 Mbak Fida? Aku udah nggak buka tempat ngaji lagi. Dulu aku buka. Sekarang aku nggak ada buka tempat ngaji. Dulu ya. Dulu aku buka ngaji bimbel itu muridku 35. Itu pas Mbak corona. Assalamualaikum. Karena udah nggak corona lagi, aku nggak bikin lagi. Malah di sampingku, malah aku mau dioper TK. Malas aku. Itu kan TK di samping. Nah itu dioper ke aku, disuruh ngurus TK. Aku males banget. Lagi malas ngajar aku, bener. Diajarin apa anaknya orang? Bimbel bang. Untung nggak. Abang sepele sama aku ya. Abang tahu nggak? Aku buka bimbel itu 2 minggu muridku bisa baca. Tahu nggak? Bisa nulis. Gimana nggak bisa bahkan- baca orang anaknya orang dijewet terus sentul mulutnya. Salah. Enggak. Mana ada ya? Saking itunya aku sampai diundang di perpustakaan Kepri untuk mengajari murid-murid yang ada di perpustakaan Kepri. Dasar lu sepele banget di Bang Juma, lama-lama tempeleng juga di orang. Berapa? Berapa kali? Sepele kali dia mau ya kan.
Mentang-mentang lawak ya kan. Kurang ajar juga ini si Romi. Hendy, selamat malam. Agama apa Bu Hendy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Apa yang mau disampaikan Bu? Mau tanya sama Bang Zuma. Bang udah sondi. Apa Bu? Ya, Bang Zuma, kalau kita Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Ih, telat kali Bunda Rahma jawabnya. bermuamalah dengan orang Kristen boleh Bang? boleh. Nama asli aku. Kalau bersahabat, Boleh. 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 boleh saja ya Bang? Iya. Boleh. Kenapa? Enggak ada larangan berbuat baik kepada siapapun. Iya. Bahkan kepada Apa enggak ada? binatang Lanjut. sekalipun. Enggak ada Islam di sekitarnya, Bunda. Harus milik Kristen. Di Ya, mayoritas lagian nggak apa-apa Bunda Rahma. Tidak ya. Iya, selama mereka tidak mengajak kita murtad, mengajak kita kemudian bermaksiat, boleh aja. Oke. Oke, makasih Iya. Bang. Iya, makasih. Sehat selalu semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Gurunda, kalau kita harus memilih misalnya teman sesama Islam, lebih mending teman memilih teman sesama Islam kan? Kita main ke rumahnya Iya. aman. Kalau dalam memilih ya, main ke rumahnya kita aman. Kalau kita berteman dekat kan sahabat, pasti kita sering ke rumahnya main. Kita disuguhi apa-apa kita nggak ragu. Kalau boleh memilih, kalau ada pilihan sih, mending sesama Islam. Oh, itu udah pasti itu Iya. dalam hal berteman. Ini tadi secara umum. Jadi bolehkah kemudian dalam hal bermuamalah, misalnya jual beli, boleh, apa? Oke, aku sapa lah dulu. Belo, selamat malam. Agama apa kok Belo? Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gabung, dengerin, dakwah bagus. Iya bang, Bang Belo, Masya Allah. Bang Belo. Bang Zuma di Sudah Makassar siap ya? nomornya. Siap, Makassar. Abang di mana? Wah, di Halmahera Utara, Maluku Utara. Maluku. Seminggu yang lalu di Makassar. Insya Allah kalau ada kegiatan di Makassar, kalau ada waktu, insya Allah bisa jumpa-jumpa lah silaturahmi. Insya Sambil diskusi. Allah. Iya bang. Insya Allah. Insya Allah. Lanjut, saya nyimak. Siap, Oke, makasih. bawa ya Bang. Wilayah Halmahera itu kalau nggak salah mayoritas Kristen ya, kalau nggak salah itu. Halmahera. Ya kan tetanggaan Minahasa. Tetanggaan itu. Dekat. Oh iya betul, dekat sama Manado. Iya. Bill Tadi, Gates, Bapak thank tadi you. itu di mana emang? Katanya Halmahera Tengah. Berarti di Ambon. Ya bisa jadi, kurang tahu juga. Orang hilang ternyata. Belum Cepat selesai. kali diturunkan. Bunda, cepat kali diturunkan tadi. Udah selesai Maluku Bunda, Utara. kita ganti yang lain. Andi Blokot, Maluku selamat Utara. malam. Agama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda Rama Nois, Bunda Rama Nois. Ya barakat. Apa yang mau disampaikan Bang?
Iya, apa yang mau disampaikan bang? Gak ada bang, gak ada. Cuma nyimak saja di bawah. Ya. Bukan saja. Ya udah di bawah aja ya bang ya, biar kita cari Oten. Iya bang. Nggak ada bang, di bawah aja bang, nyimak aja lah bang. Nomornya berapa bun? 0813. Ada pertanyaan itu. Ya. Bunda Rama orang lagi ini. Nggak boleh nyebut itu loh di ini ke band. Iya, makanya dengerin caranya. Ya, aku ulangin ya Bang Mun, aku ulangin nih. Oke. 08 Iya. 0813 ditambah 7858. Aku ulangin ya, aku ulangin ditambah 7858. Iya. Terus ditambah 1264. Aku ulangin ya, ditambah 1264. Oke. Agama Parmalin boleh naik, gak boleh minta permintaan. Nah itu ada si Bada itu, langsung dia bikin namaku tuh. Nah itu, memang kalau nomor HP cepat kali orang ini. Gatsu, selamat malam, agama apa? Gatsu, buka mute-nya. Bangmu noise suara kipas kayak tutut gitu. Oh, Bang iya. noise. Gatsu. Oke. Noise di mute. Andai YouTube ya. Ada yang bertanya di bawah, kalau menikah beda agama boleh nggak? Nggak boleh. Silakan Gurunda. Ya nggak boleh lah. Kayak mana ceritanya tuh? Karena beda akidah. Syarat untuk nikah di Islam itu ya harus Islam. Kalau tidak memenuhi syarat bukan Islam ya tidak sah. Yang boleh nikah itu beda jenis ya bang ya. Iya. Oke. Cuman ya selamat malam, agama apa? Ya sudah, sorry cuma numpan lewat, cuma mau anu aja. Dan selamat malam, Bang Suma dari Malam. Bugis Ya. Sulawesi. Di mana Kabupaten tinggal di Baru. Bugis? Kabupaten Baru, Bang. Oh baru Jawa Tengah berarti. Wes mantap. Jauh kali ke sini. Bugis Baru Jawa Tengah. Baru, Kabupaten Baru. Tadi bilangnya baru Iya. dari Jawa Tengah. Gimana sih? Baru, Bang. Oh baru. Iya. Iya. Perkampungan Udin. Mulai. Cocok mi. Teman Jeki. Ya, Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Ki? Udah turun dia. Baru mau diulang. Dia bilang assalamualaikum langsung loncat dia. Orang Baru. lewat bunda di jam. Baru. Orang Baru. lewat. Assalamualaikum. Tocen, selamat malam, agama apa? Alhamdulillah Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Apa kareba Bang Juma? Ais, mantap sekali, sehat walafiat, amin. Abang gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sempat di Pinrang saya. Pinrang, oke, di bawahnya pare-pare sikit. Bawa pare-pare siki. Iya. 5 tahun. Wih, lama juga di sana. Bikin apa bang? Enggak. Ada usaha di sana. Istri. di Percetakan sana. keramik. Enggak. Mang ada usaha kakak di sana. Itu Oh. apa namanya Deko mobil. Ah, masya Allah. Iya. Tapi ada urusan udah selesai. Baru Ya, tadi dibahas Bang Juma. Iya. Beda agama sama istri. Oh begitu. Kenapa bisa? Istrinya orang mana? Istri asli sana. Pinrang. Asli sana Pinrang. Perasaan kalau asli Pinrang itu ndak ada non.
ada 20%. Pendatang kali bang. Kenapa kata lucu kali bang? Pendatang kali. Enggak, maksudnya ada 20% di sana yang non muslim. Oh gitu. Enggak, mungkin kan dari Toraja banyak. Ya itu dia maksud. Mbak Nina, I love you sayangku. Penduduk. Sehat-sehat di sana ya. Tapi udah selesai. Oke Bang Tocen, Ya, terima kasih. biar ganti yang lain. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Kita nunggu Oten ya. Tapi ini teman-teman, tengok ya. Di gara-gara tadi aku Tahu kasih nggak? nomor WA sama. Tahu nggak bang? Ya, kenapa, Kocan, Bunda? kalau menikah dengan beda agama tuh sama dengan zina ya, kalau iya betul sama dengan berzina loh. Iya, Bunda. Saya sering nyimak Bunda juga. Tapi apa namanya? Ya, Ajak kan masuk saya Islam, kasih Bang. kan. Sudah dari awal tuh sudah, cuma kesininya nggak bagus. Suaranya Udah, pelan. Saya tinggal akhirnya. Oh, ditinggal. Iya, kita selesaikan baik-baik gitu kan. Masya Allah, mantap bang. Jadi gimana juga Muslim kan emang dari Daftar saya di juga komunitas terlibat. saya aja bang. Di komunitas Bang Juma itu saya mantau terus tuh di YouTube-nya juga Bunda Rahma yang kemarin dikeroyok di Oten-Oten tuh. Kan di komunitas dulu. Saya nyimak. Monggo nanti saya ini. Tanya dulu Bang, komunitas apa itu Bang? Cuma mau ngomong. Komunitas apa Bang? Duren. Eh, Duren. Iya. udah serius lawak dengarnya. Astagfirullahaladzim. Sampai apa suruh dia dengarkan. Rupanya, aduh. Nggak Bang, nah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bang Juma, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Hati-hati dengan Duda bos. Duda lagi naik daun. Duda lagi naik daun, ganda semakin di depan. Iya, saking naik daun ya Bang Duda. Tahu nggak Bang, ada yang WA. Gara-gara tadi ngasih nomor WA sama Bang Mul. Tahu nggak Bang Mul ada yang WA? Bunda salam ta'aruf katanya. Cobalah. Aduh, kacau. Duda naik daun. Ini bukan ganda orang semakin di pertama depan. yang WA kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Salam ta'aruf. Salam ta'aruf. Saking semangatnya itu Bunda. Oke Bang Juma, Bunda. Baik bang. Bunda Rahmat, terima kasih Bang Dela. Selamat berjuang siar-siar Islaminya. Min. Ya, Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak. Itu waktu di Makassar dekat 2 jam ya dari Macopa ke dari pondok pesantren Macopa ke tempatnya Bang Juma ya. Ke wisata iya. Oh, ke wisatanya. Oh, Macopa itu kan Maros kan ya. Maros. Kalau ke rumah itu 20 menit, 15 menit. Ya Nek, Allah, kalau kita dulu sudah saling kenal mungkin saya mampir. Oh Waktu iya. saya, Wajib. Rumah saya dekat. Wajib itu, wajib Dari lapor itu. Macopa naik motor ke rumah itu 10 menit bisa nyampe. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Saya juga memang kemarin ada niatan mau lihat orang tua di daerah Mandar kan. Baru rencana insya Allah kalau Allah kasih izin, Allah mudahkan mungkin mau lihat ibu di sana. Polmas. Ibu di daerah apa? Tapi Langgar Pulau di Kalupuang. Oh iya. ke daerah Mandar. Tapi saya juga dulu pernah ke sana sekali, cuman lupa ingat lupa tempatnya. Dekat Maksudnya, itu bang, kalau di pulau itu Pulau Seribu dekat dari sana. Dengan Pulau Komodo, tetanggaan semua itu. Pokoknya namanya pulau-pulau dekatan. Ya nggak dekat juga sama Pulau Seribu lah Bang. Daerah Pulau Komodo kok Pulau Seribu dekat sih? Kayak mana? Namanya Pulau Komodo kan dia. Tidak nyambung kalau daerah. Entah Pulau Seribu sama Pulau Komodo kayak mana Bang? Itu aja udah lain wilayah, udah lain provinsi. Ya namanya pulau pasti dekatan lah sesama pulau. Terserah mu lah Bang. Atur aja lah itu. Yang penting senang kok. Tuh ada tamu tuh. Ercin selamat malam. Agama, Bang Ercin Islam. Oten lah naiwe oten.
Waalaikumsalam. Cuma ini akun baru tadi di banned waktu kurban. Kebetulan saya live di TikTok, di banned. Dengan ikal RC yang disebutkan. Iya. Lalu Bunda Rahma, ya salam kenal semua, semoga sehat selalu. Masya Allah. Ya, walaupun ganti akun fotonya tetap sama ya kan? Iya, sempat saya ganti foto kemarin sih. Biar nggak hilang arah. Nah, siap Gurundaku, sehat selalu. Oke, saya nanti pamit turun aja supaya nanti Ya, makasih. Siap Gurundaku. Oke. Sehat-sehat Ki, Komandan. Ya, malam Bang Juma. Ya, malam. Ya, apa pertanyaanmu yang perlu saya jawab sebagai orang Kristen? Cia, langsung dia nantang. Cia, mantap ini, lanjut Bang. Ya, Kristennya apa dulu ini Bang? Tahu nggak arti Kristen itu apa? Kristen itu menurut klaim Kristen itu pengikut Kristus. Tapi menurut Yesus, Kristen itu penghuni neraka. Sakit ya Bang ya? Di mana kau bilang itu Kristus itu apa penghuni neraka, Kristen itu penghuni neraka, kata Yesus. Di Matius 23 nomor 15 Bang. Memang sakit sih, tapi mau kayak mana? Aku kan harus jujur Bang. Ya kan? Benar nggak? Terus apa pertanyaanmu? Ya itu tadi dalilnya. Ya. Apa pertanyaanmu? Masalah Kristen dan yang belum kau paham. Tentang Kristen semua saya sudah paham. Yang tidak paham itu justru Kristen deh, yang nggak paham Kristen itu yang bahaya. Nggak pahamnya Kristen maksudnya apa? Orang Kristen itu tidak paham tentang keyakinannya sendiri. Nah, jadi biar saya terangin ke kamu ya Juma ya. Ya, silakan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu. Menurut siapa itu? Menurut siapa Bang? Oh, menurut siapa? Menurut Alkitab jelas dinyatakan. Ada nggak menurut Yesus bahwa pengikutnya disebut Kristen? Ada nggak? Kamu dengar dulu. Pedis Bang ya. Pertanyaannya pedis ya. Abang ada Yesus bilang dia Kristen. Ya, Anda tadi mengatakan Kristen itu pengikut Kristus. Menurut siapa? Menurut Bible. Yesus. Itulah disebut sebagai Kristen. Menurut Bible. Kan menurut Bible. Nah sekarang menurut Yesus. Ada nggak dia menyebut pengikutnya disebut Kristen? Kan itu pertanyaan saya. Iya, Yesus juga pernah sebut pengikutnya itu Kristen. Berarti Kristen hanya mengaku sepihak. Enggak, sekarang saya tanya lah dulu. Ada nggak Allah mau bilang kalau pengikut Muhammad itu Islam? Ya, pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW itu jelas Islam. Di mana disebutkan? Pertama, bahwa kamu Islam. Ya, oke. Pertama, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi perintah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad Baginda Rasulullah Muhammad SAW disempurnakan kemudian ajaran Tuhan itu dengan penamaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam. Enggak, yang menamakan Islam siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dinamakan? Kapan dinamakan? Pada saat Al-Maidah ayat 3 paman. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Kapan Allah bicara sama Muhammad? Kok kayak gini cara diskusinya? Satu tanya lah, Oten. Tadi katanya ini minta ditanyain tentang Kristen, tapi kok sekarang lancar kali tanya Islam. Dulu. Biar nyambung nanti kita, biar nanti balik lagi ke Kristen tuh. Udah? Iya, kan Allah bicara sama Muhammad. Saya sedang membacakan ayat suci Al-Qur'an. Iya, itu itu siapa di ayat sucimu itu siapa yang bilang di situ? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman. Kapan dibilangkan? Pada saat beliau memerintahkan Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksinya itu adalah Allah, malaikat, Rasulullah dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya. Tidak ada pernah sahabat-sahabat menyaksikan bahkan kami sampai hari ini
Bahkan sampai hari ini kami pun yang menjadi saksi. Kalau bukan Roh Kudus yang mengajarkan Rasulullah, lalu siapa? Tidak ada saksi ataupun sahabat-sahabat dalam ayat Al-Quran pernah menyaksikan Allah ketemu dengan Muhammad. Allah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW itu mustahil. Oh iya, makanya. Nah, makanya yang diutus kepada Rasulullah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu malaikat. Roh Kudus orang Kristen. Ngaco kamu. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudusmu itu di Al-Quranmu itu. Di Kristen itu mana ada Roh Kudus? Iya. Oh enggak, di Al-Quranmu itu siapa Roh Kudusnya? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril. Ada pernah lihat Muhammad bicara dengan malaikat Jibril? Ada yang jelas menyaksikan? dari Al-Quran itulah yang diterima. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan adalah Allah. Itu kan klaim sepihak. Allah aja tidak pernah ketemu Muhammad. Namanya sebuah ajaran samawi. Tidak disebut samawi kalau Tuhannya turun menjadi manusia. Itu ajaran pagan. Ketemu dengan Tuhan Allah. Di mana? Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Oke, di mana Yesus pernah bertemu dengan di Gunung Tuhannya? Sinai. Udah? Itu Yesus. Itu yang bertemu dengan Yesus di Gunung Sinai. Allah, Tuhan. Allah bertemu Yesus. Di mana Yesus pernah ke Gunung Sinai? Di mana tertulis? Udah, nanti saya buka. Sekarang Allahmu pernah ketemu Muhammad di mana? Lemah kali otaknya orang ini. Enggak, Muhammad. Di mana Yesus bertemu dengan Tuhannya di Gunung Sinai? Tadi biar saya masuk. Tadi Allahmu ketemu Muhammad di mana? Pada saat Isra Mi'raj. Siapa saksinya? Allah. Allah aja nggak mengakui pernah ketemu Muhammad, kok menyaksikan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu liyuriyahu. Apa gimana? Asal ke Mekah. Masjid Al-Aqsa tahun berapa dibuat? Aduh, gimana sih ini, mau diskusi atau mau ngapain ini? Enggak. Iya, Masjid Al-Aqsa tahun berapa ada, Mang? Al-Aqsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Aqsa itu adalah rumah Tuhan yang diwariskan. Sinagoga dulu punya orang Yahudi, bukan punya Islam, bukan masjid. Punya Kristen, bukan? Bukan. Oh, bukan. Kirain punyamu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kembali pertanyaannya. Terbanglah dari Mekah ke Israel, ke Al-Aqsa, ke Yerusalem. Disaksikan, dilihat sama si Jibril, dilihat sama si Allah, kan gitu kan? Iya, terus? Hanya mereka bertiga lah yang tahu kan? Iya, terus? Kejadian itu. Oke, terus? Benar? Ya. Terus setelah itu 200 tahun kemudian baru ditulis-tulis kan? Direvisi lah 4 kali. Benar nggak? Terus? Terus kalian bilang itu langsung turun dari langit dalam bentuk buku asli. Mantap kali lah. Iya. Yang punya orang lain itu semua palsu. Gitu. Terus ditanya, kalau kau bilang yang lain itu palsu, mana aslinya? Ngahoklah kalian. Kan gitu. Sekarang saya tanya, Al-Quranmu aslinya di mana? Oh gitu, Al-Quran itu asli, nggak ada palsu, asli semua. Oh iya, asli dari mana turunnya? Turunnya dari Allah kan? Dari langit, langsung turun dalam bentuk buku? Oh enggak dong, itu terus gimana turunnya? Itu kitabmu, coba kau baca Wahyu 5, Wahyu 10 nomor 10. Kitab kita jelas, itu ditulis oleh beberapa rasul. Lalu Wahyu yang dikatakan kemudian Wahyu 10 nomor 10 itu apa? Apa katanya di situ? Lalu aku mengambil buku itu. Kau yang mendalikan, kau harus membuktikan. Wahyu 10 kan saya sudah mau baca. Mulutmu aja yang kayak pantat ayam. Iya, bacakanlah, bacakan. Lalu aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini buku apa yang diterima dari malaikat?
Yang aku itu yang ngomong aku itu siapa? Ao, kamulah yang Yang menjelaskan. ngomong aku itu siapa? Kamulah yang menjelaskan. Ini buku bukan? Yang ngomong aku itu kamu kan baca. Kamulah yang menjelaskan. Saya sudah Yang mendalilkan. kamu ngomong itu. Ini sudah ada Yang kamu dalilnya. ngomong. Aku serahkan Iya. samamu. Kau pretelin Iya. lah. Masa kau mengerti Aku yang tentang ngo- Al-Quran yang ngomong itu, katanya, aku itu tapi siapa? bohong. Nah, yang ngomong aku di situ siapa? Iya, kamulah yang Kau jawab. kan- Itu kitabmu. Makanya kau baca acak sebelumnya dan selanjutnya. Ya kaulah yang baca. Kalau hanya Enak sepotong- kali kau suruh aku kalau hanya baca. sepotong- Bilang kalau aja hanya kepepet. sepotong-sepotong kau Bilang tahu. aja kepepet. Kalau Oh, hanya ternyata. sepotong-potong. Ternyata Sama lah, kitabku seperti turun dari Al-Quranmu langit. itu. Sama seperti Al-Quranmu itu. Hah? Ternyata Yang hanya kitabku turun dari sepotong-sepotong langit. saya tahu. Aku aja. Aku Ya, aja. itu. Kitabmu. Turun Kamu dari katakan langit. tadi Al-Quran Dalam bentuk turun buku. dari langit. Ah. Ternyata Ah. kitabmu yang turun dari langit berupa buku dibawa oleh malaikat. Yang ngomong itu siapa? Mana ku tahu? Itu tugasmu menjelaskan. Kau nggak baca semua ayatnya wahyu. Ya sudah, itu. menurutmu siapa? Kau Menurut- hanya baca sebagian. Udah Ya sudah, cuek-cuek kamu mulutmu. jelaskan. Sok Ya sudah, pintar. kamu jelaskan. Udah Kamu jelaskan. Kalau mau saya jelaskan, datang ke tempat saya. Bawa Alkitab. Saya baru Dasar jelasin. oten, dasar Kristen, penipu. Hati-hati jantung, hati-hati Sama lah. jantung. Aduh, kasihan, kasihan. Saya tanya dulu, Ternyata Al-Quranmu kitabnya itu turun dari jatuh mana? dari langit Jatuh dari dibawa langit. oleh malaikat. Nah, Al-Quranmu itu turun dari mana? Aduh, Hah? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kitabmu. Ini kitabmu dikatakan bahwasanya aku katanya. Ya, Dan aku ya, melihat. aku itu siapa di situ? Ya tanya deritalah kitabmu ini. Aku yang harus bertanya samamu. Aku di sini siapa? Siapa tahu Pak Bom Bom. Ini kan surat kabar. Untuk mengetahui aku di situ siapa, ya kau melaku tanya. Ngapain kau tanya aku? Ini bukan kitabku. Ini surat kabar yang kau imani kan? Nah, di situ dikatakan, aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu dan aku memakannya di dalam mulutku dan terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku mau makannya perutku menjadi pahit rasanya. Untung nggak bencret. Itu derita lu. Itu kitab lu. Ini surat kabar punyamu. Bukan punyaku. Yesus aja nggak tahu ini kitab apa. Si Wahyu. Dah. Kitab Dia Wahyu. tahu. Saya tahu. Orang-orang Kristen, orang-orang Wahyu. Islam tahu. Iya, dengar dulu. Ini buku-buku Saya mimpi. ngomong. Kata Wahyu itu dari Islam, dari Al-Quran. Iya. Ini Kamu buku udah selesai mimpi. ngomong belum? Udah Ini selesai buku ngomong belum? mimpi. Yang saya selesai tanya ngomong samamu. Hei, yang saya tanya samamu. Ini buku diceritakan diantar oleh malaikat. Lalu ada yang mengambilnya. Lalu memakannya. Lalu terasa perutnya itu pahit. Iya. Nah, saya tanya samamu, aku di situ siapa? Mampus. Ya. Aku di situ siapa? Ah. Itu Wahyu. Iya. Rasul Wahyu. Udah. Udah. Udah saya jawab. Aku tidak Terus apa tanya lagi? itu wahyu, itu ilham atau mimpi atau dongeng. Aku tidak tanya. Yang saya tanya, Bercerita aku di si situ Wahyu, siapa? Rasul Wahyu. Iya, dia akunya itu Wahyu. Iya. Rasul Wahyu. udah. Wahyu. Udah naik kelas kamu Wahyu. Ya. Kamu dengar dulu. Hey. Sekarang aku nanya, boleh nggak nanya? Ini selesaikan dulu ini. Kamu udah dikasih tahu kok. Iya, otak udang pula, otak udang. Nangis. Ini Udah. kitabmu, kenapa dimakan sama orang? Kan Ayo. udah dijawab. Sekarang kitabmu turun dari kitabmu. langit. Jatuh di mana? Di mana Al-Quranmu itu jatuh? Di Gua Hiro. Emang lu pikir Gua kayak Hiro. kitabmu? Emang Di Gua kitabmu Hiro. kayak kitabku? Di Gua Hiro Enggak. sama si Mamat. Hah? Kitabmu, nah kan Nah, menghujat kan, kitabmu menghujat itu. dia, menghujat, Udah, menghujat, udah. sakit hati, sakit hati. Karena Iya, kalau ternyata sakit kitabnya hati. dimakan sama orang, sakit iya, hati. kitabmu itu jatuh dari langit, ditendang-tendang sama itu kaum Parisi, diambillah sama Bang Juma diculik. iya, Dasar rotten. kitabnya jatuh, ditendang-tendang kaum Bang Parisi, Juma diambil. diculik. Dasar rotten. Iya, jadi kitab kalian itu seperti itu. Izin Diam dulu, diam. Aki Zuma ya. Di situ kan dikatakan aku Turun dari memakan langit. kitab itu. Aku masa wahyu. dengerin Sejak orang kapan ngomong. wahyu itu makan? Saya tanya, sejak kapan wahyu itu makan?
Jangan ngawur kalau nyaut ya. Bilang itu dia perumpamaan, dia mengumpamakan kitab itu turun dalam Makan dirinya. kitab Udah. tersebut manis di mulut, pahit di perut. Masa Wahyu makan? Dengar dulu. Jadi dia begitulah dia menggambarkan kitab ngomong apa? itu. Ngilit lagi. Menggambarkan Ayo, ngilit kitab lagi. itu. Sekarang Wahyu itu sama makan. dengan Al-Quranmu. Udah. Bagaimana Wahyu itu turunnya makan. kalian nggak bisa jelaskan. Dia Kasihan, menggambarkan Coba firman jawab. itu turun ke dalam tubuhnya. Coba kasihan. jawab. Coba jawab. Udah. Ayo, Udah semua kerja. lanjut. Lucu ini Oten, lucu. Kamu cuma sok pintar, sok tahu. Padahal di Lah ini kita sedang bertanya samamu yang pintar. Ini saya kasih kita tahu. sedang bertanya kepadamu Itu yang dia pintar. perumpamaan. Saya Perumpamaan jelasin, kamu apa? nggak pernah mendengar. Tadi Congormu kamu aja, menghina aja. dengan mengatakan Congormu, Al-Quran jatuh congormu. dari langit. Saya Congormu, kasih iya, bukti bahwa kitab pula yang jatuh dari langit Kitabmu katanya berupa jatuh buku. dari langit enggak? Kitabmu jatuh dari langit enggak? Lalu aku mengambil buku itu dari tangan malaikat itu dan jadi memakannya kau di dalam kamu mulutku donditan, wahai dan Alori. terasa manis seperti madu. Hadir ijik, Tetapi nasinya nanti sesudah aku sama, memakannya, dipermalukan sama Tuhan. perutku Lihat si menjadi diri ijik. pahit rasanya. Ngomongin Alkitab, ngomongin Tuhan Yesus, ternyata seks sama si Firja. Gitulah kehidupan kalian. Ngomong Tuhan lahir dari selangkangan ngomong Jadi apa? kalau gitu, Ngomong apa? kamu Mau politisi, saling menghina-hina menghina gitu agama ya? orang lain, Dia menghujat menghina-hina Bunda. agama orang lain. Yang menghina agamamu siapa? Yang menghina agamamu siapa? Yang menghina agamamu siapa? Agamamu itu sudah hina dari sana. Agamamu berasal dari produk yang hina. Nih, saya dengar dulu ya. Siapa Kristen itu menurut Yesus? Bertanya dulu. Kalau agamamu itu tidak hina, berarti Yesus yang ngajarin. Siapa Kristen menurut Yesus? Jawab dulu. Saya mau dengar. Yuk. Siapa agama Kristen itu menurut Yesus? Nangis kan? Kalau agamamu itu tidak berasal dari agama pagan, pasti Yesus ngajarin tentang Kristen. Di mana Yesus menyinggung Kristen? Silakan. Udah, saya ajarin ya. Silakan ya. Jangan ajarin saya. Jawab Yesus pertanyaan tidak saya. pernah- Di mana kamu mulutmu Yesus diam. mengajarkan agama Kristen? Kamu mulutmu Penyembah diam, biar saya manusia, ajarin. ibadah Mulutmu minggu, diam. makan Mulutmu babi, diam. tidak Mulutmu bersunat, diam, biar saya ajarin. Tuhannya keluar Mulutmu diam. dari vagina. Udah belum? Hei, Udah belum? saya tanya samamu, siapa dan kapan Yesus mengajarkan kemudian tentang handphone di agama pantat saya yang buat ya, Tuhannya berasal sampai dari kamu mayat? selesai ngomong baru saya jawab. Oke, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Siapa yang mengajarin kemudian tentang aliran kepercayaan bernama Kristen Kalau udah itu? kamu selesai ngomong baru Apakah diam info saya dulu. ya. Diam. Diam. Ini Siapa? Kutanya lagi, kuulang lagi ya. Ini panjang ini. Kalau kamu diam, tidak mau diam. Panjang ini, panjang. Karena kamu datang untuk menghina, bukan untuk berdiskusi baik-baik. Kamu naik-naik dibilangnya mau silakan tanya saya tentang Kristen. Giliran ditanya kau panik. Kau stres berat. Nah sekarang saya tanya samamu. Kalau kamu itu betul-betul Agamamu udah hina. kalau agamamu itu benar berasal dari Yesus, tentu Yesus pernah menyinggung tentang aliran kepercayaan penyembah mantan mayat yang dinamai Katolik awalnya. Lalu pecah, entah menjadi apa-apa aja. Sekarang pertanyaan saya, ada tidak Yesus pernah menyinggung, menyebut, menyindir tentang aliran kepercayaan bernama Katolik itu? Jawab. Udah selesai belum? Dah, yang penting kamu paham pertanyaan saya. Jangan Ya, kau masih seperti congornya masih- permanen gila permanen. Silakan. Udah. Yesus itu tidak mengenal namanya Kristen. Udah, orang Kristen yang mengenal Yesus. Apalagi kau bilang Berarti Katolik. sepihak. Nih, kamu dengar? Orang belum selesai ngomong. Aduh. Berarti Orang belum sepihak dong. Udah. Berarti sepihak. Yesus Seperti inilah orang mengatakan, Muslim aku, sebalnya. dengar, Baru dia tajarin. Yesus Baru dia berkata ngomong dalam, dikit, saya ajarin kamu, supaya kau waras. Ya, jangan kau tetap di aliran kepercayaan yang Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku.
Kalau Yesus tidak menyebut pengikutnya sebagai Kristen, berarti Kristen ini hanya ngaku-ngaku sepihak berarti. Itu namanya cinta bertepuk sebelah pantat. Udah sadar kau? Bahwa aliran kepercayaan yang kau anut itu tidak pernah diajarkan Yesus. Sadar belum? Hoi! Hoi! Udah belum mulutmu. Kalau udah tahu ya. Emosi dia. Ya udah. belum mulutmu. Kamu sudah akui kan bahwa aliran kepercayaan bernama Kristen itu Yesus tidak pernah kenal. Oke? Maunya ngomong sendiri aja, nggak pernah ini. Namanya Ya kalau kau ngomong salah, aku tangkis lagi. Apa yang dibiarkan ngomong kalau cuma nyerocos? Untuk apa? Inilah. Kita Murid Nabi membutuhkan Muhammad yang seperti sedikit ini. pintar, yang sedikit cerdas, bukan penghujat. Ngerti kau? Iya, murid Nabi Muhammad seperti ini. Nah, itu kan? Mau dengar nggak pengajaran saya? Oke. Saya mau dengarkan pernyataan Yesus tentang Kristen. Udah, Silakan. biar saya ajarin. Udah, diam ya. Diam 2 menit aja. Udah, Yesus itu udah tidak pernah mengatakan pengikutnya itu Kristen. Satu. Katolik. Udah? Satu. Ya, udah. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Ya. Kamu dengar dulu. Ini. Parah lu parah. Yang disebut Kristen itu orang-orang yang ada. Diam. Orang belum selesai ngomong. Bikin Kau malu tanya, Kristen tapi dia ente. nggak mau dengar. Bikin malu Kristen ente itu. Paham? Kalau kamu sudah mengakui bahwa Yesus tidak mengenal Kristen, lalu kemudian Anda mengaku Kristen itu, kami itu adalah pengikut Yesus, itu namanya penyesatan dan kebohongan yang nyata. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi Yesus tidak pernah menamai pengikutnya dengan Kristen? Berarti Anda itu penyusup, Anda itu serigala berbulu landa. Yesus mengenal pengikutnya. Orang baru bicara 2 kata. Iya, karena kamu salah. Karena kamu salah, Tuyul. Kamu pikir kamu itu ada isi, ternyata kamu kosong. Kamu nggak ada isi, kamu tong kosong. Kosong. Tong kosong. Sekarang saya tanya samamu, apakah pengikut Yesus? Apakah pengikut Yesus? Kau pergi ke Gua Hira. Apakah pengikut Yesus itu makan babi? Jawab. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Tidak. Sebelum dilanjut Ahi, ini penting. Ya. Terkait channelnya Ahi itu kan upload pemotongan kurban ya. Itu kalau bisa dihapus, diedit, diblur itu yang ada sapi, motong sapi kelihatan darah. Itu bahaya. Tapi darah itu berharga buat Kristen, Bang. Loh, nggak dengar ya? Ya masalahnya YouTube abang loh, bukan masalah tetennya. Tapi Oten suka darah, minum darah, makan daging orang. Iya, tapi YouTube abang, gara-gara darah itu YouTube abang kena, man. Gimana sih ini? Iya, baca biasa ya, baca. Iya, baik, Bro. Nah, ini loh, yang bermasalah ini loh. Pertanyaan saya, apakah pengikut Yesus itu makan babi? Jawab. Jawab. Tidak. Makan babi. Di mana tertulis orang-orang Yahudi makan babi? Woi. Di mana? Emang pengikut Yesus itu hanya orang Yahudi? Iya dong. Di mana ada pengikutnya Yesus itu di luar Yahudi? Di mana Yesus mengaku? Tunjukkan. Di mana Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk non-Yahudi juga? Di mana? Dasar cuplis. Tunjukkan dalilnya bahwa Yesus mengaku diutus untuk non-Yahudi. Mana? Hei. Ini saya panggil babi saya ini. Hei. Mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk non-Yahudi? Mana pemakan babi? Hoi! Jawab. Oh gitu ya. Panggil babi gitu ya. Iya, panggil babi itu begitu. Di kampung saya itu namanya pangela. Si Muhammad. Udah. Ditanya apa jawab aja. Si Muhammad. Saya tanya, di mana Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk non-Yahudi? Di mana? Kabarkanlah semua
Yang saya tanya, di mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk non Yahudi? Kalau kayak kamu nggak bakalan ada orang Kristen percaya Muslim malah makin benci. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Mana dalilnya kelanjutannya? Aku diutus untuk non Israel. Mana? Ustaz Somad. Mana dalilnya? Cuman curhat. Turun. Bawa Ustaz Somad. Turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta biar kamu waras. Hus, ha, hu, ha. Urusan lu mau semakin benci, tak ada urusan lo. Agamamu agama warisan penjajah kok. Gak ada kata yes bagi penghujat. Oke, saya Pak Kembuan, boleh bertanya nggak? Ya, Anda mau menghujat juga? Saya tidak menghujat. Enggak bang, ini lain bang. Saya tanya dia dulu, Anda mau menghujat juga kayak tadi? Saya tuh bebas ya, jadi saya Kristen bebas. Iya, maksud saya Anda mau menghina kayak tadi juga? Oh tidak, saya cuma Alhamdulillah. Ya udah silakan kita diskusi baik-baik. Oke. Yang saya tahu bahwa Islam ini, Muslim ini ada kan setelah abad ke-7 kan gitu ya? Siapa bilang? Nah, coba buktikan dalilnya di mana tuh? Kalau siapa bilang tuh? Oke. Setahu Anda, Islam itu artinya apa? Islam itu artinya apa? Islam singkatan dari kata Isa Al-Masih buat saya gitu. Itu namanya cuplis. Anda mengartikan seenak perut. Boleh dong saya mengatakan Kristen itu saya artikan krisis apa? Moneter. Krisis orang-orang moneter. Kristen krisis moneter. Bisa dong. Ada aja. Janganlah gitu bang. Kita diskusi itu pakai data ilmiah. Islam itu menurut saudara apa? Iya. Tadi saya udah jawab. Yang saya dapat dari mentor saya, Islam itu artinya Isa Al-Masih. Ya, jadi saya mesti jawab apa dong kalau saya dapat mentor? Mentornya itu tuyul berarti. Islam itu artinya damai sejahtera. Itu artinya Islam. Nah, mentor dia jadi sedek bang. Bukan, mentor saya mantan Muslim. Oh, pantas saja. Ternyata dia murtad. Pantas dia murtad, ternyata dia bahlul. Masa Islam artinya Isa Al-Masih? Ada aja. Sekarang saya lanjut. Jadi Islam itu artinya damai sejahtera. Tuhan datang kemudian menciptakan Adam agar supaya Adam ini damai sejahtera, maka Tuhan memberikan aturan main. Jadi Islam itu aturan main Tuhan. Ketika Nabi Adam dicipta, Adam diberi aturan main. Berarti Adam sudah diajarkan tentang Islam. Nabi Abraham diberi aturan main. Berarti sudah diadakan Islam kepada mereka Adam. Begitu juga Nabi Musa diberikan aturan. Aturan yang diberikan Tuhan itu untuk menciptakan damai sejahtera. Makanya dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Tuhan mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan setelah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Itu Tuhan menyatakan itu. Berarti sebelum Islam ini didatangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, terlebih dahulu sudah didatangkan kepada para nabi, termasuk Yesus. Enggak, yang Anda baca-baca ayat tadi itu apakah itu yang diciptakan Allah kah, atau bagaimana itu yang Anda ucapkan, atau manusia biasa yang ucapkan itu? Kalau manusia biasa yang mengucapkan, maka akan mengalami hal yang sama dengan Bible.
berubah, direvisi, dan tidak ada penganutnya yang menghafalnya, tidak ada kemudian penganutnya yang tahu asal usulnya. Tapi Al-Quran buktinya sedunia orang paham Al-Quran yang menganutnya. Semua umat Islam bisa membacanya. Dia datang di tengah-tengah Bani Ismail. Kemudian kaum di mana Al-Quran itu diwahyukan semuanya beriman kepada Quran. Beda dengan Bible, katanya datangnya untuk Yahudi. Munculnya di Barat. Yang pertanyaan saya katanya Al-Quran itu adalah buku yang sempurna. Muslim ada yang sempurna. Tapi kok ada di hadisnya lagi? Untuk apa kalau udah sempurna pakai hadis lagi? Justru bukti kesempurnaannya itulah hadis. Karena hadis itu menguraikan isinya. Ibarat bangunan rumah, hadis itu menguraikan ini dinding, ini lantai, ini atap, ini plafon, dan seterusnya. Hadis itu fungsinya menjelaskan, menguraikan, merincikan kandungan Al-Quran. Itu hadis. Ya, jadi dalam hal ini Al-Quran belum sempurna. Ya, Allah ya Karim. Bangunan kokoh itu sudah sempurna menjadi bangunan, tapi kemudian diuraikan, dirincikan komponen-komponen apa saja yang terdiri dari bangunan yang sempurna ini. Maka dijelaskanlah kemudian, ini namanya atap, ini namanya dinding, ini namanya lantai. Lantai terdiri dari ini, keramiknya sekian. Lalu kemudian semennya sekian, pasirnya sekian, batu yang digunakan sekian, merek semennya ini, tipe pasirnya ini, merek keramiknya ini. Itu yang disebut hadits. Jadi menguraikan sesuatu yang sudah sempurna agar diketahui oleh manusia biasa. Maka sang Nabi penerima wahyu yang menguraikan isi daripada firman Tuhan. Karena tidak semua orang mengerti firman Tuhan, karena tidak semua orang adalah Nabi. Nah, kedua, kita bicara nabi-nabi. Nabi semua ini kan dari Israel. Kata siapa? Nah, sekarang saya tanya, kalau nabi bukan dari Israel, nabi mana yang bukan dari Israel menurut Anda? Abraham. Adam. Ada Abraham. Abraham itu berbahasa Arab atau berbahasa Israel? Dia tidak bahasa Israel. Apa-apaan bahasa Israel. Kan abad keberapa? Ada aja. Nah, Muslim kan setelah ada abad ke-7. Jadi sebelum Muhammad udah ada ini Abraham. Nah, ya memang karena Abraham itu kakeknya. Jadi ini pertanyaan saya terakhir. Kalau memang dia itu nabi-nya orang Arab, si Abraham, ada nggak kalimat syahadat yang dia ucapkan? Ada di mana dalilnya itu? Siapanya? Si tadi Anda bilang Abraham lah, Musa itu. Kalau dia itu nabi menurut Muslim, ada nggak dia berkalimat syahadat? Di mana dalilnya? Oke, penyaksian Nabi Abraham alaihissalam tentang Tuhannya itu jelas ada dalam pengajaran Islam, dalam pengajaran Al-Quran. Bagaimana kemudian Nabi Adam mengajarkan kepada keturunannya untuk meyakinkan dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah kemudian berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, wahai Nabi Abraham. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya, dan juga anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nah, apa yang kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan kepada turunannya, kemudian keturunannya untuk beriman kepada Allah, tidak beriman kepada yang lain,
dan anak keturunannya mempersaksikan itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pengakuan iman. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas itu. Apa kata jelas. Allah SWT? Yang jelas Anda punya maksud. Jadi kalau kesimpulan saya, jadi Musa dan Nabi Ibrahim ini berbahasa seperti Anda ucapkan tadi, berbahasa Arab, bukan bahasa Israel ya. Bukan berbahasa Israel, juga bukan berbahasa Arab, dan juga bukan bahasa Ibrani, bukan juga bahasa Aramaik. Tapi yang menggunakan 3 bahasa ini adalah keturunan beliau. Oke? Nanti kalau saya tanya begini nanti dibilang fitnah. Saya kan cuma itu di grup tuh. Enggak, saya kan udah menjawab. Iya, oke. Jadi sekali lagi bahwa saya kan udah menjawab. Iya, jadi sekali lagi dia tidak berpakai bahasa apa-apa, tidak pakai Aramaik, tidak pakai Ibrani, tidak pakai apa. Dari mana Anda tahu itu Ibrahim dan Musa dia tidak memakai bahasa itu? Apakah di Al-Quran bilang begitu? Dalilnya tentu ada dong. Jadi ini kaumnya Nabi Musa itu kaum yang mana dulu kaumnya? Itu dulu cari. Enggak, sorry, kok Nabi Musa? Nabi Ibrahim. Nabi Abraham. Nabi Ibrahim itu tadi saya tanya, kalau dia memang dia Muslim, tentu dia bersyahadat. Nah, bersyahadatnya di mana? Dalilnya, ayatnya di Quran bahwa dia bersyahadat. Persaksiannya kan ada. Yohanes 17 nomor 7 kalau Anda nggak percaya kepada Quran. Kejadian 17 nomor 7 kalau Anda nggak percaya Quran. Itu kan sebelum ada mereka itu. Sebelum ada Injil. Anda kan tidak percaya kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, saya bukan tidak percaya, saya cuma ingin tahu di mana itu nabi-nabi bersyahadat. Di dalilnya di mana? Bersyahadat itu apa, Bang? Bersyahadat itu apa? Dia kan itu kan 2 kali. Anda ngerti nggak? 2 kalimat syahadat. Itu 2 kalimat syahadat itu adanya di Islam, syahadatain. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga mempersaksikan. Makanya keturunannya itu menyembah kepada Tuhannya Abraham atau Ibrahim. Nabi Ismail menyembah kepada Tuhan yang diajarkan ayahnya. Nabi Ishak juga menyembah kepada Tuhan yang diajarkan ayahnya. Makanya orang Yahudi dan orang Islam hari ini tidak pernah meributkan tentang Tuhan, karena mereka sadar Tuhan mereka itu sama. Gitu. Jadi kesimpulan saya, Tuhan di bumi ini cuma satu. Yes. Ya kan? Cuma Bapa kami yang di sorga. Nanti kalau dia mau pakai bahasa Arab, ya harusnya pakai Aba kali ya. Enggak. Jadi Allah berfirman kepada nabinya berdasarkan bahasa kaum nabi tersebut. Kalau kaumnya bahasa Ibrani, maka Allah berfirman dalam bahasa Ibrani. Kalau kaumnya itu bahasa Bugis, maka dan ada nabi diutus kepada orang Bugis, maka Tuhan akan berfirman kepadanya dalam bahasa Bugis. Untuk apa? Untuk nabi itu jelaskan kepada kaumnya. Yang lucu itu di ente, Bang. Yesus itu orang Yahudi, orang Ibrani. Tapi kenapa kitab Anda Yunani? Itu yang lucu. Nah, kami nabinya bangsa Arab, kitabnya bahasa Arab. Musa kaumnya Ibrani, kitabnya bahasa Ibrani. Yesus kaumnya Ibrani, kitabnya Yunano. Gimana itu nyambungnya, Bang? Saya akan jawab. Kenapa dia kan ditolak oleh bangsa Yahudi kayak sekarang? Kalau kita bilang kok jadi alasannya itu? Ya itu kan sejarahnya. Sejarah Alkitab memang begitu, Injil begitu, karena dia Nabi Nuh ditolak nggak sama kaumnya, Bang? Itu kan sebelum tadi kita jangan loncat-loncat dong. Ya enggak, Anda kan mengatakan Yesus ditolak kaumnya sehingga dia pergi ke yang bukan kaumnya. Nah sekarang Nabi Nuh ditolak nggak sama kaumnya?
Nah, Nabi Nuh itu saya nggak bahas itu, saya bahas tadi tentang Anda katakan bahwa Allah berfirman begini-gini. Ada nggak dalilnya Allah berfirman gitu? Di mana Allah ngomong gitu kan? Siapa saksinya gitu? Maksudnya Anda ingin ada orang melihat Allah gitu ya? Enggak, prestasinya Allah itu apa? Maksudnya prestasi gimana? Tadi kan Anda sebut ke Allah berfirman bla 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 bla. Di mana itu? Ada nggak di Quran bilang begitu? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh isi Quran itu firman Allah. Anda minta saksi. Pertanyaan saya, saksi yang kayak mana? Apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Allah itu datang, kucluk, 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 lantas kemudian Anda mengatakan, siapa yang melihat? Siapa saksinya? Loh, maksud Anda apakah kemudian Allah Itu yang kami itu kehebatan dari Bapa kami atau yang dibilang Yesus. Dia ngomong itu ada saksinya. Siapa Kalau yang saksinya? ini kan, Siapa saksinya? Itu murid-muridnya, 12 muridnya itu. Ya itu kan Yesus, karena Yesus manusia, kamfret. Bukan. Apa sih orang ini? Yang makanya Anda saya sebut tanya, Bapak itu siapa? Bapak itu adalah yang Anda sebut Allah itu. Dia Terus harus ada kapan bukti. Bapak turun ke bumi? Kapan? 2024 tahun lalu. Hah? 2000 tahun Masehi, Bang. Yang keluar dari rahim Maria itu Anda sebut Bapak? Betul. Oh lama. Siapa yang ngajarin ente? Alkitab yang menulis begitu, Injil yang menulis. Yesus ngajarin enggak dirinya adalah Bapak? Pasti tidak, tapi kalau Ya. Bapak itu adalah Roh Kudus. Sekali lagi, Bapak itu Kalau Roh Kudus. Yesus tidak mengajarkan dirinya Bapak, lalu Anda mengajarkan Yesus itu adalah Bapak, yang harusnya disembah orang Kristen itu adalah saudara. Karena ilmu Anda lebih 100%. tinggi. Karena ilmu 100% Anda, karena ilmu Anda lebih tinggi dari ilmunya Yesus. Kan saya bilang itu fiktif. Mati Mija. Iya, Yesus fiktif bagi dia akhirnya. Hah? Yesus fiktif bagi Ya dia, bahkan dikatakan iblis Yesus itu. Oke, terima kasih ya. Saya mundur dulu. Ya ini Kristennya aneh ini. Dia mengaku Tuhan dia. Siapa orang ini? Perwakilan, Iya, makanya tadi perwakilan Tuhan ketika Pak D. Dia dijumpa, ini berarti kamu lebih hebat daripada Yesus. Iya, karena dia itu ngaku Tuhan. perwakilan Tuhan di bumi, perwakilan Bapak. Jadi denomnya ini Bapak kita di surga. Bapak kami di surga. Bapak kami di surga denomnya. Denom Orang baru. gila, orang baru. Denom baru. Itulah Yesus katakan, dari buahnya bisa kau lihat dia. Inilah buah-buahnya. Aneh. Keputusasaan terhadap sekte yang lebih tua melahirkan sekte baru. Kalau hari ini muncul sekte kayak gini, tengok aja nanti muncul juga lagi sekte lain. Ada yang lebih parah lagi nanti. Ada juga yang mengatakan kemarin itu Yesus itu adalah malaikat. Ingat gak teman-teman? Yesus itu adalah malaikat katanya. Kalau bagi dia tadi Bang, Yesus iblis Bang. Yang tadi ini? Iya, Kembuan. Agak tuh? Iya, Yesus iblis. Berarti dua pendapat ya, karena pertama dia mengatakan Yesus itu Bapak, yang kedua dia mengatakan iblis. Enggak, Yesus gak Bapak, Bapak beda. Yesus bukan Bapak. Bapak beda. Terus katanya tadi mau lihat Bapak, katanya lihat Yesus 2024 tahun lalu Bapak pernah datang ke bumi. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu Bapak. Iya katanya. Berarti Yesus Bapak itu. Nah itu dia yang tadi saya sampaikan. Agak lain. Memang susah ini orang-orang. Susah. Namanya juga menuatkan kelamin. Oke, selamat malam Escobar, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya, sama Bang Juma deh, apalah, sehat selalu Bang. Iya, terima kasih.
Aku ini penggemar Abang juga. abang ini. Jangan terlalu berat loh. Terlalu berat. Nanti Udah, kolesterol. bang. Ada aku Nanti tengok bang itu bang, akun siapa itu ya? ZK entah apa itu, dia orang Kristen itu, entah pendeta entah apa, dia macam mau menyesatkan umat Islam dia tuh bang. Yang karena memang kerjanya itu, tugasnya itu sudah izinnya dulu di hadapan Ada dia Allah untuk itu. menyesatkan. Aku baru nengok dia itu tadi kan. Asal bisa kita umat Islam bisa nangkis apa dia, argumen dia itu dibuat dia turun, itu dicampak sama dia, nggak sportif gitu dia apa. Gitu Kalau macam akun kita ini kan, kalau macam live kita yang Islam ini kan, kalau udah terlalu Ya bang, jangan panjang-panjang ya bang, soalnya ini lagi terjadi diskusi bang. Iya, Jangan panjang-panjang yang mau disampaikan. Udah ya. Ya bang. Oke. Evit Ernaldo, selamat malam. Agama apa? Evi. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa mau disampaikan bang? Mau tanya ini aja Bunda Rahma sama Bang Zuma. Aku turunkan kok ya, sekali lagi kok salah sebut namaku ya. Yang bersuara aku Bunda Rahma pula di bawah-bawah. maaf. Mau nanya untuk api Bengkulu udah ada nih Bunda Rahma. Bang, kalau di sini hati-hati, jangankan abang yang baru kenal saya, kalau ada mau disepak, kalau salah ngomong. Bunda Rahma sembarangan. Mau tanya. Nggak ada bang, langsung iya monitor ke itu aja bang. Ketuanya Ustadz Ali bang. Oh, Ustaz Ali ya. Iya, Pi Bengkulu kan. Iya. Ustadz Ali coba tanya. Itu daerah-daerah Ustadz Ali itu, Ustadz Ali di Lampung. Oh, di Lampung. Iya, Ustadz Ali di Lampung kan, Bengkulu itu daerah-daerah Lampung itu tuh. Tanya Ustadz Ali aja ya. Beliau ketuanya. Iya, jadi. Makasih, salam untuk Bang Zuma, udah lama nurutin. Wah, sama-sama. Yuk pasien selanjutnya, yuk naikkan pasien selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah dihapus lagi videonya, bahaya loh itu. Sayang lo bang, udah banyak followers abang. Subscribe-nya. Itu minimal dismount, maksimal hangus. Karena tidak boleh memang menunjukkan darah, terus binatang lagi disembelih, terus apa? Lagi dicincang-cincang, itu sangat dilarang di YouTube. Pelanggaran komunitas berat. Bahaya. Hapus dari HP aja bang. Mana bisa Bang Juma yang ngatasin admin lah. Oh, berarti Sadli. Dari HP bisa hapus sambil lab. Dihapus saja bang. Akhi. Nanti kalau tetap mau diupload di blur. Oke. Yang nambah-nambah apa, misalnya nyayat daging, pokoknya darah itu nggak boleh di YouTube, sama sekali nggak boleh. Oke. Suruh Sadli aja. Dihapus saja, aman daripada gara-gara video satu lenyap apa, aduh. Sekarang dismount 3 bulan pula itu kalau diterima. Enggak, masalahnya ini akhi, banyak dulu banyak yang nyumbang karena kita enggak upload videonya, dia sebar fitnah gitu loh. Enggak disebut namanya, ngamuk, bikin gosip. Tapi di blur aja bang, di blur bang, di blur. Ya, dihapus dulu. Banyak dulu. Gitu. Sayang. Yang penting dihapus dulu biar aman dulu. Sayang. Iya, subscribe abang tuh, tengok jam tayangnya udah gede-gede loh. Udah ya teman-teman, dihapus dulu ya. Nanti di-up lagi setelah diedit. Jangan lagi minta ini loh Bang Suma minta itu loh, kita berdonasi loh.
Ya, donasimu kan untuk dirimu, bukan untuk aku. Kupijak juga leher kalian nanti lama-lama. Aku yang capek. Lu pikir dengan kalian berdonasi saya kaya, saya kenyang gitu? Donasimu ku makan rupanya. Hah? Aduh. Berdonasi, ajak kalian berdonasi, ajak kalian itu berpahala. Kalau berdonasi untuk pribadi saya, pernahkah emang? Pernah enggak ada donasi untuk Bang Suma? Ada? Enggak ada. Saya sakit Enggak. aja berkali-kali sakit, saya nggak pernah up. Saya lagi sakit. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Saya ngajak berdonasi, saya ngajak berpahala. Giliran tidak di-up di YouTube, gosip kemana-mana. Tahu nggak kalian? Ada loh mengatasnamakan agama, bahaya loh itu orang. Kenapa? Saya nyumbang tapi nggak dikasih videonya. Nyumbang mau dikasih video, mau disebut. Gila kali lah ente. Berarti ente itu mau pansos melalui saya? Hah? Ludahi juga matamu nanti. Kita kasih kamu kasih wadah untuk berpahala, bukan untuk ria, bukan untuk pamer. Kalau mau nyumbang supaya namamu itu disebut, jangan di saya. Ya mungkin di tempat lain. Kalau di tempat saya nggak usah ngapain. Yang saya ajak kan yang ikhlas aja. Saya nggak kirim videonya karena saya pikir ikhlas. Cerita sampai langit ke-7 dia ngomong. Kamu kenal yang namanya Zuma? Si Zuma itu yang mengatasnamakan agama itu, kata dia. Ya kenapa? Tahu nggak? Dulu aku ngirim 17 juta loh, tapi sampai hari ini nggak ada buktinya loh. Parah kali. Dia cerita. Bener 17 juta. Nggak ada bukti. Gila. Yang dia kirim itu buktinya cuma 800.000 seingatku. Ada yang kirim kayak gitu. Dan aku sudah transferkan 5 juta. Malu nggak tuh? Dua-dua bang. Ada dua-dua bang. Enggak, aku nggak peduli. Itu bukti tahun 2021. Yang difitnahkan ke saya itu acara 17 Agustus. Acara 17 Agustus itu meriah kali. Bahkan uang pribadiku keluar. Nah, nggak jadinya ikhlas juga kan jadinya tuyul. Juara 1 takro aja kita kasih itu 3 juta. Ngerti nggak? Satu tim itu. Parah kali. Begitu kucek kan, kucek ada dikasih 3 stroke, kucek plak. Ih, ini cuma 800.000. Yang lainnya untuk masjid. Diceritainnya kemana-mana. Impak untuk masjid dicerita kemana-mana. Yeay. Malu. Diblokir ngamuk dia. Aku blokir WA-nya ngamuk dia. Mama, aku nggak mau. Kenapa aku diblokir Bang Suma? Apa sih salahku? Dasar cuplis. Nong juga. Muka kunci ganggora. Udah ya teman-teman. Jadi kalau kita itu minta ente itu berinfak bersedekah, itu bukan untuk pribadi gitu loh. Ya. Tapi bang terakhir abangnya sedekah sama dia 28 berarti 342. Banyak kali bang. Aku aja nggak pernah dapat segitu. Orang kaya. 42 bang sedekah. Aku aja nggak pernah dapat segitu. Parah kok bang. Orang sombong cerita kemana-mana. Ternyata cek per cek nyumbang 17-an 800.000. Aku kirim 5 juta. Masih mau datang besok? Hah? Kamu banyak harta boleh, kamu banyak uang boleh, tapi jangan-jangan lu banyak laki juga. Astagfirullahaladzim. Bang cek dulu YouTube-nya bang, ada kesalahan. Hapus dulu bang YouTube-nya bang. Enggak bercanda. Parah gue bang. Ente mungkin banyak harta, banyak duit, pejabat tinggi bisa jadi, tapi dengan caramu kayak begini, kamu itu orang yang paling miskin dan memalukan. Jijik kali aku lihat orang kayak gitu ya. Nyumbang untuk masjid,
nggak disebut namanya ngamuk. Nyumbang acara yatim piatu nggak disebut namanya, nggak disiarkan videonya, disebut namanya ini loh nyumbang loh 1 botol aqua, oh dengarkan semuanya, ini loh. Giliran nggak disebut namanya, ngamuk, curhat sama semua lapas. Dasar manusia rendah. Maaf ya, saya harus bilang kayak gitu. Tapi bang, kalau abang tadi nyuruh aku yang transfer bang, aku transfer 1 juta aja bang, sisanya sama aku. Jangan kayak gitulah. Ini pelajaran ya buat teman-teman. Kumohon sekali lagi, saya mohon dengan sangat, kalau ada seruan infak sedekah, kalau ente pada semua itu nggak mau ikhlas, maunya itu di ria, tolong jangan pernah Anda melakukan ikut berpartisipasi, oke? Jangan. Jangan, please, karena itu hanya akan menjadi bahan api neraka buat ente. Mending jangan. Mending Anda ambil uang Anda itu, Anda bakar, debunya Anda seduh jadi teh, kasih air hangat, minum. Mungkin itu lebih berfungsi daripada Anda ikut-ikutan ria. Mau dibilang saya sanggup kok potong sapi, saya seorang diri untuk potong sapi 5 ekor, insya Allah saya sanggup. Masya Allah. Tapi kalau sekedar mengajak kalian itu untuk merasakan ya, berinfak, bersedekah, ikhlas, baru saya ngajak. Tapi kalau mau ria janganlah, cari orang lain aja yang bisa sebut pakai toa. Tapi bang tuh netizen di bawah kurang asam kali bang, masa ngatain aku yang abang bahas bang, tengok tuh kurang asam kali netizen di bawah. Memang sih itu yang aku bahas. Emang siapa? Kurang asam kali, masa aku yang dibilang ini sembarangan. Lalu siapa lagi? Fitnah tuh. Tengok tuh netizen di bawah, masa aku dibilang ke bang. Ya memang sih itu, emang siapa lagi? Sahabat infonya dari aku tapi bukan aku. Dan Topa Borneo, barakallah fikum. Ya intinya gitu ya teman-teman. Sekali lagi kami mengajak ente pada itu untuk berinfak. Infak itu untuk orang yang nerima atau untuk orang yang memberi? Memberi. Ya memberi dong. Cerdaslah dalam beragama itu. Infak itu untuk ente, dan pahalanya itu jariah. Saya ini yang menyiapkan kendaraan untuk Anda berjariah, untuk beramal jariah. Loh kok jadi ini, jadi kayak oten? Janganlah kayak gitu. Ya, ketika kita berinfak itu ya seperti kita buang air besar itu. Nggak perlu diingat-ingat lagi yang saya makan itu tadi coto Makassar, wah sayanglah aku buang, enggak seperti itu. Makanya aku bilang orang yang menceritakan infak sedekahnya kepada orang lain itu sama halnya orang yang makan tainya sendiri. Jadi orang ini layaknya disebut pemakan tai lewat. Pemakan tai bikin pitih. Bagus tuh ada pitinya Aki Juma. Udah pade jangan dibalas. Nanti melebar hati-hati kalau Bang Suma itu hati-hati. Parah, banyak orang bunuh diri. Iya udah bang, aku sapa tamu dulu bang. Aku sapa tamu dulu bang. Astagfirullahaladzim bang. Banyak orang minta, Pak, saya mohon mengundurkan diri dari kantor ini. Kenapa? Enggak apa-apa. Belakangan kutanya anak-anak, kenapa kemarin dia itu emang ada masalah apa? Enggak Pak, katanya gak tahan dengar mulut abang. Oh ya syukur. Orang tinggalkan kerjaan gaji 7 juta 8 juta loh, hanya gara-gara perkataan saya. Dikarenakan ulahnya sendiri gitu loh. Jadi saya kadang membunuh orang tanpa dengan perbuatan fisik, tapi hanya dengan kata-kata bunuh diri dia orang. Jangan ulangi kata itu bang. Saya termasuk orang yang ini ya, Akhi, termasuk orang yang pernah kaget juga aku keluar dari grup dulu. Keluar dari grup WA aja gara-gara gitu kan. Banyak kali orang ini kan gitu. Iya bang. Membunuh tanpa gerak, nah itu dia. Tanpa menyentuh. Iya. Takutnya terguncang mentalnya bang, bunuh diri ya bang. Ya biarin aja. Sapa tamu. Iya, Pero Munte, selamat malam, agama apa? Malam Kak, Kristen. Oke lanjut bang. Ya malam Bang Juma.
Malam, Bung. Malam. Ya ini Bang, tadi kan ada bahasa Abang gini, bahwasanya apa ya? Bahwasanya ajaran Kristen itu, ajaran Kristus itu Yesus nggak boleh di luar dari apa? Yahudi gitu ya. Iya. Bangsa Israel. Iyalah, oke. Jadi kalau kami mengikuti ajarannya Bang untuk kehidupan kami sehari-hari, apa salah gitu? Jadi gini saudaraku ya, Anda sekarang ini bukan mengikuti ajaran Kristen, ajaran Yesus. Yang Anda anut sekarang itu adalah ajaran Kristen. Silakan aja, lanjutkan kekristenan Anda, karena itu adalah hak saudara. Tapi kalau mau mengatakan pengikut Yesus, itu dulu yang perlu ditelaah lagi baik-baik. Iya, coba lanjut. Oke, karena pengikut Yesus itu nggak ada yang ibadah minggu. Pengikut Yesus nggak ada makan babi. Pengikut Yesus itu tidak ada yang tidak bersunat, Bang. Dan pengikut Yesus tidak ada yang beranggapan Tuhan pernah jadi bayi. Begini Bang, kalau masalah ibadah di hari Minggu itu dulu pada saat kerajaan Romawi itu supaya tidak sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dulu itu sering berontak gitu. Setahu aku sejarahnya ya. Orang Yahudi dulu suka berontak. Jadi orang Yahudi dulu, Kristen ini pun dulu sebenarnya mau beribadah hari Sabtu. Jadi supaya peribadatan ini tidak dibubarkan sama orang Romawi, jadi dibikinlah Bang hari Minggu gitu. Iya, jadi gini. Sebenarnya itu adalah salah satu alasan. Tapi fakta yang ada di lapangan, sebelum Katolik ini hadir di Kekaisaran Roma, mereka memang sudah ibadah hari Minggu. Mereka ibadah Sandai, hari matahari. Begitu kemudian mereka menggabungkan antara kitabnya Yahudi dan kitab mereka. Mereka menamai kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama, mereka menamai kitab mereka dengan Perjanjian Baru. Mereka gabungkan kemudian. Jadilah ibadah hari Minggu itu kemudian sebagai hari ibadah resmi untuk ajaran baru Kekaisaran Romawi yang berkuasa pada saat itu. Maka seluruh elemen yang dibawa jajahan atau di pemerintahan Romawi harus tunduk kepada agama baru, yaitu Katolik. Nah, apakah ada pengesahan dari Yudaism? Nggak ada. Jadi Katolik itu agama berdiri sendiri, tak ada hubungannya secara iman dengan Yahudi, dengan Yesus dalam hal ini. Yesus tak mengenal agama itu. Agama Kristen itu Yesus tidak kenal. Seperangkat prosesi ibadah Kristen itu Yesus tidak kenal. Ya karena memang Bang, Yesus tidak membawa agama, dia membawa ajaran damai gitu. Jadi, setidaknya kalau Yesus tidak membawa agama, itu kan cuma penamaan Kristen. Tapi minimal ajaran-ajarannya Yesus bawa. Nah sekarang ada nggak Yesus bawa ajaran ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah dirinya? Ada nggak Yesus bawa ajaran itu? Kan nggak ada. Jadi bukan cuma namanya Kristen yang tidak dibawa Yesus. Ajaran Kristen pun tidak dibawa oleh Yesus. Apa yang di Kristen sekarang yang dibawa oleh Yesus? Ada nggak ada Bang? Kayak di Komal-Komal ini kan sering itu ejekan gini loh. Bukan ejekan, mungkin hanya pemahaman lah kita bilang ya kan. Bahwasanya kami menyembah manusia, bahkan ada yang ngejek nonotnya Yesus itu Tuhan enggak gitu. Itu kan enggak bagus gitu kan. Itu nanti bisa menimbulkan ini loh, saling membenci antar umat beragama gitu kan. Nah, jujur di keluarga kami pun mualaf, kami 7 bersaudara, mualaf 2 Bang. Di keluarga kami pun banyak yang mualaf, haji-hajah pun banyak juga gitu. Jadi aku nggak suka yang namanya menjelekkan. Ya kita kan diskusi, mencari kebenaran, saling belajar lah dibilang gitu kan. Jadi gini Bang, ada nggak fakta Yesus itu bukan manusia? Ya kalau secara lahiriah Bang, atau secara jasmani ya kita tengok ya dia manusia gitu. Jadi kan yang dipandang kami yang orang Kristen lah, yang kami imani, rohnya Bang yang kami ini gitu. Roh yang menjelma menjadi manusia ini, itulah Tuhan tadi gitu. Tapi
roh dalam diri Yesus itu kan ciptaan juga. Bukan diciptakan, Bang. Dia menjelma gitu. Mana bisa roh diciptakan? Loh, jadi yang dikatakan di Zakaria 12 nomor 1 itu salah. Mana Bang? Coba kita apa dulu? Apa namanya? Diskusi dulu coba. Silakan. Zakaria 12. Zakaria 12 nomor 1. Terpanya. Sebenarnya Tuhan itu jadi dagingnya Yesus atau jadi rohnya Yesus sih di kejadian di Yohanes 1:14 itu? Ucap ilahi firman Tuhan 12 ayat 1 ya Bang ya? Iya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan dan membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh ya oke. Menciptakan roh abang ya. Iya. Jadi bang kalau dalam pemahaman kami bang bukan roh yang diciptakan ini bang, yang di Yesus ini tadi gitu, karena kan mungkin pada umumnya kita tahu Yesus lahir bukan dari hasil hubungan badan gitu kan. Iya, jadi kan abang tadi mengatakan secara jasmani Yesus itu manusia. Islam mengatakan saudara menyembah manusia. Karena kami melihat Yesus itu manusia. Rohnya pun roh manusia, Bang. Terdiri dari apa yang saya sampaikan di Zakaria 12:1 itu sebagai alas awal untuk menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala roh yang ada dalam diri manusia. Yesus manusia, Anda pun mengakui jasadnya manusia. Berarti sebagai manusia, maka rohnya adalah ciptaan. Oke. Jadi kalau kayak gitulah Bang ya kan. Roh itu diciptakan. Yang menciptakan roh itu sepengetahuan abang siapa? Kalau kami menyebutnya Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, bisa dibilang juga Tuhan lah ya gitu ya. Iya. Jadi yang membuat abang nggak menganggap Yesus itu Tuhan di mana? Ya karena Yesus sendiri mengakui dirinya bukan Tuhan. Jadi kalau ada ayatnya bang, kayak mana bang? Silakan Anda tunjukkan. Yakin? Yakin dong. Kita ambil dulu yang agak sikit-sikit dulu ya kan? Iya, silakan. Dari Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Kalau dasar itu Bang, Adam lebih dulu dari Abraham. Gimana? Adam lebih dulu Bang dari Abraham. Bahkan Salomo mengatakan sebelum langit digariskan aku sudah ada. Oke, bisa ya. Tunggu Bang ya. Iya, ada lagi? Jadi kalau ada pengakuan Yesus dia Tuhan kayak mana Bang? Ya silakan. Ya, abang akui dia Tuhan gitu maksudku. Baptis saya mungkin. Bang, kalau ada baptis saya Bang. Yakin? Iya, saya akan mendatangi Anda dengan cara ngesot 100 kilo. Bang, jangan ini, aku nggak suka. Iya Bang, iya. 15 tahun ini udah nih. Silakan. Yohanes 13 ayat 13 pasti lah gitu. Bukan, aduh. Nah, mana? Tunggu. Tunggu ya. Kalau nggak terbukti, bagaimana dengan Anda? Konsekuensinya? Pindah agama aku Bang. Oke, lanjut lagi. Bahaya ini saudaraku ini. Silakan. Tunggu Bang, tunggu. Dalam Matius 21 ayat 1 sampai 3. Coba dibuka juga di situ. Kubacakan? Ya, silakan.
Matius 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ada kan, Bang? Silakan, Ai. Bang, kalau di ayat itu, kalau memang Yesus Tuhan, ngapain keledai aja harus ngambil punya Bang, orang? ini perkataan Yesus loh. Iya, kalau Loh, memang Yesus Tuhan, udah ngapain ada keledai kan aja perkataan ngambil punya Yesus, orang? dia mengaku Tuhan. Jadi apalagi udah titik. Di mana di situ ngaku Tuhan, Bang? Aduh, Bang, baca Coba dulu, Anda Bang. perhatikan baik-baik ayat itu. Kalau Yesus Tuhan, Bang, seharusnya keledai tidak ngambil punya orang tanpa izin. Harusnya Oke, tinggal bin kulanjut salabet ya, jadi kulanjut keledai. ya, kulanjut ya. Oke, kulanjut. Aduh. Ia akan segera dan jikalau ada orang menegurmu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Kalau dibilangnya, kalau ada orangnya di situ, bilang Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Oke. Gimana? Ada pengakuannya Tuhan? Iya. Lah iya. Ada pengakuannya Tuhan? Enggak, itu aja loh. Aduh. Coba Menurut saudara Tuhan itu, Bang, Tuhan itu kan maha kuasa, maha pencipta. Ya masa butuh keledai aja nyolong punya orang? Gini aja, Gimana Bang. sih? Gini aja, abang jangan berkelit, Bang. Sebenarnya Lo ada, berkelit. Bang. Oke, Ini gini aja justru lah. ini menunjukkan kelemahan Yesus ini. Kalau memang dia Tuhan, ngapain keledai aja nyolong punya orang, Bang? Oh gini, Bang, itu bisa kubantahkan dengan seperti ini. Allah itu maha kuasa enggak? Maha kuasa. Nah, kalau Allah maha kuasa, ngapain dia perlu nabi-nabi untuk mengajar umat manusia? Karena Tuhan tidak bisa bicara langsung dengan manusia. Karena kalau Tuhan bicara langsung manusia, Tuhan mati. Apa manusia mati? Dari mana, Bang, di tahu kitab akan Keluaran mati? tuh. Di kitab Anda. Dari mana akan mati? Di kitab Anda. Enggak ada Di itu, kitab Bang. Keluaran tuh. Sekarang Waduh, gini, waduh. yang Kalau, aku kalau ada pertanyakan, gimana? Kalau ada gimana? Slow lah. Nanti kita bahas itu. Yang aku bilang Bentar. kan, kayak mana kalau ada pengakuan Yesus kalau dia itu Tuhan? Itu pertanyaanku tadi. Aku ngesot ke tempat abang, pindah agama. Nggak usah masuk Kristen gitu. Pindah agama yang lain aja. Betul, Bang. ya. Izin namanya. Ya, ini. Bentar nih. Sedikit. Ini dia Ada, nggak tahu Bang. ayat ini ya. Keluaran 4 ayat 33. Pengakuan Yesusnya aku bilang, bukan yang nggak usah gini, Bang. Kita gini loh. Aku dengar dulu. Aku sering kuperhatikan Aduh. komal-komal orang Anda ini abang. nggak konsisten. Bentar sedikit, Bang. Dengar, Bang, dulu. Bang, bentar Sama sedikit, kayak Bang. Zakir Naik. Bentar. Mana pengakuan Yesus dia Tuhan? Kalau ada aku pindah agama katanya. Bang, kan? Anda tadi kan Situ Yesus nanya. tidak ngaku Tuhan loh. Ngaku, Nggak Bang. ada. Waduh. Itu terjemahan. Baca aja bagus-bagus, baca aja. Itu kan Pelan-pelan terjemahan. aja, Kan pelan-pelan. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kan Yesus menggunakan bahasa Bang, apa? nggak usah pala langsung ke terjemahan, Bang. Lah, enggak, ini kan yang kita tanya Yesus. Pengakuan Yesus Tuhan itu mana? Anda menunjukkan terjemahan. Loh. Nah, bahasa aslinya yang Yesus lontarkan dari mulutnya itu apa rupanya? Bahasa Indonesia. Kan Yesus yang kita tanya, bukan penerjemah. Artinya bukan orang-orang yang duduk di kursi lai. Yang kita tanya ini Yesusnya. Kan gitu, Bang. Berarti harus pengakuan aja, Bang. Jadi gini loh, udah sering orang abang mengejek bahwasanya kami Kristen botol, penyembah mayat, penyembah Tuhan bernonot, gak suka gitu loh. Lah Jadi itu gini, kan Bang. Anda Dengar yang dulu. mau. Kalau Mestinya memang begitu Yesus bernonot. Yesus Anda imani pernah jadi mayat. kalau orang Apa abang itu salah? mengakui dia utusan, kami oke-oke aja gitu. Ya memang dia Yesus utusan mau. juga gitu. Dia Yesus guru mau diakui juga. utusan. Dia rabi juga. Nah, Tapi dia yang bermasalah itu Tuhan. juga. Dia Allah juga. Nah itu bermasalah itu. Nah,
Kayak mana? Aku bacakan lagi ayatnya. Nah, itu bahasa Indonesia, Abang. Alah, Anda punya akal kan? Bang. Loh, orang ini kenapa sih? Inilah kelemahan Kristen karena nggak mau Kelemahan pintar, Kristen. maunya Karena cuma ini, bodoh-bodohi sekarang orang. inilah, Bang. Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Mau bahasa apapun, Bang. Itu kan udah diterjemahkan ke Di bahasa sinilah Indonesia. kenapa kalian itu dihinakan. Bang Juma. Lucu ente itu. Bang Juma. Anda mau menipu? Bang Juma. Abang akui nggak yang tertulis itu ajanya. Lah ini kan terjemahan. Kami bukan orang Kristen yang bisa ditipu. Ini terjemahan. Ini kan iman kami gitu. Lah itu iman Anda, bukan iman Anda yang kami tanya. Yang kami tanya pengakuan Yesus. Lucu kan? Itu kan pengakuan Yesus. Lah itu menurut iman Anda. Yang kita minta pengakuan asli dari Yesus itu mana kalau dia ngaku Tuhan? Kalau mana? pengakuannya asli, Bang, 2000 tahun yang lalu lah, Bang. Nah, berarti Anda ingin mengatakan bahwa ini tidak asli lagi pengakuannya? Kayak mana lah menjelaskan sama orang Loh, kok abang jadi ya? tanya diri saya, kalau Anda mengatakan Yesus bahasa Indonesia, berarti ini udah benar. Tapi kalau Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, Anda harus cari. Sebenarnya Yesus ini menggunakan bahasa apa? Bahasa aslinya apa? Jadi ginilah, abang baca Alkitab kami pakai bahasa apa? Kami menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Ya Aramaik. udah, ini kan bahasa Indonesia yang abang baca. Nah sekarang Yesusnya menggunakan bahasa apa? Loh, ini kan terjemahan sesuai yang aslinya. Walama, aslinya itu kurios. Aslinya itu kurios. Nah, kurios dalam bahasa Indonesia apa? Pengakuan aja yang penting sama aku, Bang. Enggak nyapa lah Pengakuan Yesus kurios. Alamak. Jadi Bang gini, Bang Juma. Iya saudara, kenapa? Nah gini, kalau mau membaca firman Tuhan kami, maunya berdoa dulu gitu. Jangan berdoa kita mencari tujuan kita gitu. Jadi Anda sudah mengakui orang-orang yang duduk di lai itu adalah Tuhan Anda? Enggak. Lah ini bahasanya mereka. Loh, ini kan terjemahannya. Bahasanya Yesus begini enggak? Sekarang gini lah Bang Juma, gini contoh Al-Quran itu bahasa Allah. Yes. Hah? Firman Allah. Arab tuh, Allah itu bahasa Arab. Ketika Allah mewahyukan Al-Quran Allah bahasa Arab enggak? Ketika Allah mewahyukan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Enggak yakin aku itu bahasa Arab Allah itu Bang Juma. Lah, beliau sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran. Sekarang gini lah, semua nabi mujizatnya, mujizat nabi, keajaibannya nabi itu semua nampak manusia, dinampak orang banyak. Hanya keajaiban Nabi Muhammad lah yang nggak tahu, nggak ada yang nengok. Siapa bilang? Buktinya satu Arab mengikuti beliau. Yesus bergejibun Itu mujizat aja. yang Yesus bergejibun mujizat. Itu aja ya kan. Musa di hadapan ribuan orang dia membelah laut. Yesus di hadapan orang dia menghidupkan manusia. Ada nggak pengikut Nabi? Ada nggak kemudian orang Yahudi Pengakuan percaya itu? aja yang penting Bang Juma. Nggak Sekarang usah saya tanya, ngeyel-ngeyel. ada tidak orang Yerusalem sekarang menjadi Kristen? Ada. Siapa? Ya, ada di situ gereja Bang Juma. Udah. Cuma kalau di Israel itu Yudaism. Percuma banyak mujizat kalau tidak diakui oleh bangsanya sendiri. Sekarang gini lah. Itu mujizatnya jangan-jangan dikarang sendiri oleh Kristen. Nggak ada Kristen mengarang Bang Juma. Lah ini Masalah buktinya. mujizat Yesus. Ini kalau Anda tidak ngarang ini, Anda mengatakan Yesus Tuhan, ini apa namanya? Loh, itu kan terjemahan dari bahasa bagus. Yesus yang Aramaik. Aramaik pula. Original teks kitab saudara itu bukan Aramaik tapi Yunano. Itu gini Bang Juma, pada saat itu dibikin dalam bahasa Yunani dan bahasa-bahasa Mana yang lain ucapan pun Yesus ada. kalau begitu? Kalau begitu mana ucapan Yesus dalam bahasa aslinya? Loh, itu kan ditulis dalam bahasa-bahasa yang muridnya. Ini yang saya tanya Yesusnya. Ngeyel kali. Anda Tadi yang Abang ngeyel. bilang di Alkitab nggak Anda ada yang Yesus ngeyel. mengakui Tuhan. Yesus ini Kayak mana menggunakan kalau bahasa panggil apa? Yesus itu dia Allah gitu? Kayak mana lagi coba? Yesus itu mengaku apa? Loh, Anda mengatakan mengaku Tuhan. Menurut siapa? Menurut ya menurut Yesus.
Menurut Yesus dalam bahasa Yunani apa? Alah. Bahasa Yunani lagi. Lah, Yesus menggunakan bahasa apa rupanya? Abang baca bahasa Alkitab kami bahasa Indonesia kan, cuma nggak nampak abang dia mengaku Tuhan. Kan? Sekarang saya tanya Yesusnya, Yesus. bukan kitab Anda. Siapa pula bisa nanya Yesus? Abang bisa nanya Nabi Muhammad. Yesus itu menggunakan bahasa apa dalam sehari-hari? Bang Juma. Loh, jadi Bang Juma gini, jangan bilang Kristen itu otak pemakan babi. Jadi kutanya lah. Lah memang faktanya ini sekarang. Oke, kutanya. Yesus itu bahasa Kutanya, apa? kenapa babi itu haram? Kutanya, jawab dulu. Jangan loncat-loncat dulu. Yesus itu berbahasa apa? Pada saat dia di tengah-tengah Bani Israel, dia menggunakan bahasa apa? Masalah bahasa apa itu biar bahasa daerah dia lah itu. Lah berarti Anda nggak mau tahu Yesus ini mengaku Tuhan atau tidak? Bang Juma. Lah. Ini 100 tahun kemudian kata Tuhan ini bisa berubah menjadi kucing kalau begitu. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, ini udah diartikan Bang Juma, udah diteliti, udah dipelajari. Sekarang ketika Yesus berbicara dia mengatakan kata mar dalam bahasa Aramaik. Mar artinya dalam bahasa Indonesia apa? Nggak tahu. Tuhan. Kalau Tuhan bahasanya Yesus apa? Allaha. Ada nggak Yesus mengatakan Allaha? Tidak. Ada nggak Yesus mengatakan Theos? Kagak. Dia hanya mengatakan Kurios. Berarti dia hanya Tuhan. Orang Indonesia berbicara mengenai Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Aku sering dengar abang soal gini loh. Aku lebih paham Bible daripada orang Kristen. Oh pasti dong. Gila. Itu pasti. Ini aja buktinya. Anda memaksakan Yesus Tuhan. Gini aja lah. Kita belajar Alkitab bahasa Indonesia aja. Kenapa nggak kalian dapat dia mengatakan dia Tuhan di situ? Tidak bisa itu dipakai karena Yesus tidak mengartikan Tuhan. Tertulis di Yesus situ. mengaku Tuhan. Itu kan tertulis kan, sah kan? Yang menulisnya siapa? Loh, Yesus. Yang menulisnya siapa? Orang ini. Jadi yang menulis Al-Quran Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dengan lisannya ayat-ayat suci Al-Quran. Dihafalkan oleh para sahabatnya. Yakin. Yesus. Yakin bisa dihafal 6.000 sekian. Yakin lah. Nggak yakin. Astagfirullahaladzim. Nggak yakin. Anda memang nggak yakin karena Memang Anda Kristen. Iya. Saya banyak sahabat penghafal 30 juz. Keluarga saya juga banyak penghafal 30 juz. Aku pingin tahu gini. Aku pingin jumpa sama orang yang hafal Al-Quran semua. Tunjukkan sama aku orangnya daerah Medan. Kesini bang. Kesini Dimana, saya Bang? tunjukkan, nanti Anda tungguin bang. Di mana? Di tempat saya, di tempat saya Rio sini bang. Sini bang. Saya tunjukkan nanti bang. Di mana? Banyak kali. Di Rio. Di tempat saya ini ada nih. Allahu Akbar. Ada 10 hafiz itu. Rio Nanti saya mana? panggilin semua, Anda duduk di situ, Anda nyimak. Rio Ya? mana bang? Rio mana? Aduh, Rio mana? Pekanbaru. Udah dia cuman berupaya lari tadi. Sini. Saya Nggak ada tunjukkan. dalilnya Yesus mengaku Yakin Tuhan. aku. Nggak ada dalilnya Yesus ngaku Tuhan. Dia pakai terjemahan untuk nipu. Memalukan. Yesus hanya mengatakan mar. Jadi gini lah ya kan. Jadi Mar dan Allah yang diterjemahkan beda. ini nggak berlaku gitu. Bukan nggak berlaku. Ini terjemahan yang sudah sangat jauh lari dari Alah, aslinya. Bang Juma, nggak bodoh-bodoh kali kan orang Kristen Bang Juma. Bodoh. Kristen Enggak. itu satu paket dengan kebodohan. Enggak. Kalau tidak bodoh ngapain dia percaya terjemahan yang tidak sesuai dengan ucapan Yesus? Kalau nggak bilang bodoh nggak ya. sesuai. Yesus mengatakan bahasa apa di sana? Loh, siapa bilang nggak sesuai? Cuma abang kan, nama grup-grup abang kan. Yesus mengucapkan bahasa Indonesia atau bukan? Kan udah diartikan. Nah itu makanya tidak sesuai ya Allah ya tidak Karim. sesuai. Lah, Yesus bahasa Indonesia. Allah bahasa Arab. Allah. Yesus itu bahasa Aramaik. Ya, jadi Allah bahasa Arab. Kenapa larinya ke sana? Kan Anda mengatakan Dibandingkan, kita bikin perbandingan gitu. Kalau perbandingan Allah itu timbal balik, mengaku sebagai gitu. Tuhan, innani anallah la ilaha illa ana. Dia mengaku sebagai Bahasa Tuhan. Indonesia Yesus aja mengaku Bang Juma, sebagai nggak Tuhan. Arab ini. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti itu. Ya, Anda kan bertanya tentang Allah. Kalau bertanya tentang Allah berarti bicara tentang kitab saya. Kitab saya menggunakan bahasa itu.
Saya tidak bisa bodoh kayak Anda, nggak bisa. Aku nggak bodoh, kalian aja Kalau yang tidak terlalu bodoh, menusuk kenapa pikiran Anda kalian. tidak percaya ucapan Yesus? Kan lucu. Jadi Bang Juma, lain kali jangan bahas-bahas Alkitab orang kalau nggak paham gitu. Justru suruh pendetamu yang paling paham hadapi saya. Buktinya aku tahu yang mana Yesus ada mengakui Tuhan. Ini bahasa Indonesia, Oh, ini kucluk. bahasa Indonesia, Alamak. kucluk, kau kucluk. Bahasa Indonesia itu bukan Sopan-sopan bahasa aja ngomong, Yesus, Bang Juma, toples. sopan. Tunjukkan Sopan lah agamamu itu. bagus gitu. Sopannya itu. Kucluk sopan. Daripada kau bodohi orang, mending saya kayak gitu. Tapi saya Kucluk menjelaskan sopan, yang benar. bahasa kucluk Daripada sopan. kamu sopan, berlembut-lembut, tapi kau nipu. Nggak ada aku nipu. Kalau enggak nipu, kenapa Anda mengatakan Yesus mengaku Sekarang Tuhan? gini Bang Juma, kalau ini memang salah, abang tuntut itu lembaga Alkitab sana. Ngapain saya tuntut? Jadi kenapa Anda yang abang harus- ngapai iman-iman kami? Loh, kan kita tanya jawab tadi. Kalian kan bilang bahwa jangan Kristen itu menyembah manusia. Kami bilang itu kami menyembah fakta. Yesus Tuhan. memang manusia. Lu pikir Yesus itu kodok? Loh, dipikir Yesus itu kodok. Jangan kayak anak-anak berdebat Bang Juma. Justru ini adalah rangsangan untuk otak saudara berfungsi. Nggak ada Yesus itu manusia. rangsangan, nggak ada. Aku tanya samamu saudara ya. Ketika ditanya di dalam Matius 26, ditanya oleh imam-imam besar kemudian kepada Yesus. Demi Allah katanya, yang hidup, wahai Yesus katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Anak Allah atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yesus mengaku apa di situ? Anak kodok atau anak manusia? Dia banyak mengakui. Dia mengakui anak manusia, dia mengakui utusan. Itu kan nggak bisa kita pungkiri. Sekarang mana dia mengaku aku adalah Elohim, mana? Aku adalah Theos. Di mana Itu udah ada di situ Tuhan katanya. Kalah itu malu bahasa kan? Indonesia buatan Kalah orang malu Kristen kan? Indonesia. Gini Bang Juma. Yang kita tanya ini Yesus. Ya, gini Lucu kali. Bang Juma. Kalau kenapa, Bang? memang Alkitab ini salah, abang tuntut itu salah itu lembaga Alkitab bilang. Kenapa saya harus nuntut? Loh, itu bukan jadi kitab kenapa saya. Kenapa kalian komal kalian Islam ini mengatakan kami menyembah manusia, menyembah mayat? Karena faktanya Yesus itu manusia, kan sudah aku bilang samamu. Yesus itu manusia. Oke, sekarang saya tanya, Maria melahirkan apa? Abang tahu kayak mana lahirnya? Kan tengoklah kan abangku ini, tengoklah kalau ditanya kayak gitu. Kok dibahas? Abang Tadi tahu aku bagaimana bertanya lahirnya? gini loh, aku Dia pakai bilang, celana apa? Kalau ada Dia Yesus menghadap mengaku kemana? Tuhan kayak mana? Aku bilang, ada yang bilang pindah agama datang ngesot lah kalian dari Rio kemari. Mana pengakuan Yesusnya? Ternyata Anda hanya membawa mantra-mantra dari lai. Bang Juma, hati-hati ngomong. Saya bertanggung jawabkan. Ini Gak ada mantra-mantra di sini Bang Kalau Juma. bukan mantra apa? Yesus tidak menggunakan kata ini. Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Yesus menggunakan bahasa Yunani minimal. Gini, Bibel Bang Juma. tertua. Dengar Saya tanya dulu. dulu. Dengar Bibel dulu, Bang tertua milik Anda itu bahasa Yunani. Apa yang tertulis di sana di awal kali? Kurios. Apa arti kurios? Udah Bang Juma, terlalu jauh abang ke sana. Lah, harus ke akarnya, Bung. Kok ke akarnya? Ya, kan Yesus yang kita Inilah, Bang minta Juma. pengakuan Yesus. Ini masalah imanku yang ku bahas ini loh. Saya tidak sedang membahas imanmu, itu deritamu. Enggak, Yang kita bukan dari tanya di aku loh. sini. Cuma kebodohan pengakuan kalian Yesus. aja nggak mau terima gitu. Abang, yang kita minta pengakuan Yesus bukan pengakuan Itu pengakuan abang. Yesus. Ya itu pengakuan abang, karena itu Kalau adalah dia kitab bukan, abang. kenapa di sini diartikan junjungan ya? Nggak usah buka-buka bang, nggak perlu. Kenapa takut? Ini kenapa junjungan nih ha? Nih, jika ada orang yang bertanya kepadamu, katakanlah sang junjungan, ya, memerlukannya, maka orang itu segera menyuruhmu untuk membawa kedua keledai itu. Nih kok kenapa dikatakan junjungan di sini kalau Tuhan? Aduh. Janganlah gitu bang, kan kita tanyanya Yesusnya, bukan abangnya yang ditanya. Mana pengakuan Yesus? Beda kalau mana pengakuan Bang Vero. Abang tunjukkanlah itu Bibelnya. Tapi kan kita minta pengakuan Yesus. Kalau pengakuan Yesus berarti bahasa yang keluar dari mulut Yesus. Itu kan bahasa yang keluar dari mulut Yesus. Berarti bahasa Indonesia. Loh. Ini tadi aku bahasakan sama kalian di situ semua ya kan. Jadi kalau ada pengakuannya, kalian nggak berbahasa, harus bahasa Yunani, harus bahasa Aramaik. Ini bukan pengakuan Yesus, saudaraku. Jadi pengakuan siapa?
Ini pengakuan terjemahan, menyalah terjemahkan bahasa Yesus. Alamak. Lucu abangku ini. Nggak lucu bang. Gini sekarang aja. begini oke. Buka hati aja loh gitu. Nggak perlu kita so anggar dalil. Buka hati maksudnya tutup hati tuh. Anda ngatakan buka hati, itu tutup hati, nggak mau tahu kebenaran. Yang penting imani aja, itu namanya. Bukan sekarang imani menurut Bang Juma. Sekarang menurut saudara Sekarang ini, gini lah Bang Juma. kata Tuhan dengan Cuma Tuhan beda Yesus nggak yang sama? berani berbahasa tentang surga. Cuma Yesus. Yesus tak pernah berbicara surga bang. Yesus Loh, bicara tentang langit. Aku akan menyediakan tempat bagimu di surga. Di langit, bukan di surga. Gak ada di langit. Aslinya Di sini, kita lihat. di sini Aku Lot ya, lihat. bukan God ya. Nih, Lot, the Lot. Nih, Lot apa artinya? Tuhan. Gak ada Lot. Kecuali Tuhan, kalau di sini kawan. God baru Tuhan. Ini terjemahan bahasa Inggris nih, versi King James. Nih, Lot, bukan God. Dah, Pandai kali kalian gagal apa? total. Ya, berarti orang Gagal barat total. Yesus itu Tuhan. Jadi gini. Jadi waktu orang abang baca Alkitab, bahasa apa kalian baca? Aku tanya dulu lah. Kita menggunakan bahasa Indonesia bang. Bahasa Yunani juga oke. Bahasa Tapi Yunani. setelah kita Kok baca paten kau bahasa Yunani Indonesianya, kau. setelah kita baca bahasa Indonesianya, karena Gini kita bang, pandang nggak usah sok-sok bahasa Yunani, bahasa ini, bahasa Indonesia aja udah. direvisikan kitab Anda itu. Maka kita, daripada kita bingung, coba kita tengok original teksnya menuliskan apa. Ternyata menuliskan bukan Tuhan, bukan Kurios. Theos, tapi kurios. Kurios itu bahasa Indonesianya Tuhan. Sekarang antara kata Tuhan dengan kata Tuhan, Tidak, apakah kapan sama? pula Yesus jadi Tuhan? Emang dia punya banyak budak? Apalagi Tuhan. Banyak budak. Sekarang gini lah, dari mana logikanya dia Tuhan? Dari mana logikanya dia Tuhan? Tuhan aja berat. Apalagi Tuhan. Loh, dia nggak punya budak Bang Juma. Dia Tuhan. Dia juga bukan tidak punya Tuhan. hamba. Siapa hambanya? Udahlah Bang Juma. Kan? Makanya kita Udah berani aja, Bang. udah. Kami umat Islam berani taruhan akidah karena Iya. kami sudah pelajari Bible dan Udahlah, itu tidak pelajari ada aja lah akidahmu Bang Juma. tidak ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan iya, kita aku itu. Gini aja Bang Juma, kalau kita nggak yakin dengan agama kita, buku kitab suci kita, itu makanya kita pelajari Alkitab orang. Kalau kita yakin, nggak kita pelajari itu. Oh, bukan begitu. Al-Quran. Sekarang gini lah Bang Juma. Kalau abang yakin dengan Al-Quran abang, kenapa abang baca Alkitab agama lain? Karena Al-Quran saya membahas kitab abang ini. Loh. Sekarang gini lah, ketika abang mempelajari Alkitab kami, siapa yang ngajar abang? Sekarang begini bang. Aku nanya, siapa yang mengajar abang? Tidak perlu kan? Itu kan bahasa Indonesia. Pantaslah sesat ajaranmu. Nah, sekarang bentar sedikit Ahi. Nggak usah. Kalau bentar Bang, kalau Yesus ini Tuhan, dengar. Baru cari Dengar pembimbing Vero, dulu. bentar, Vero. Pada setan. Bentar, ya. Kalau memang Yesus Tuhan di cerita Matius 21 ini, kenapa di ayat 9 dia didoakan? Nih, Hosana bagi anak Daud. Apa arti Hosana? Hosana itu keselamatan. Keselamatan bagi anak Daud. Kalau dia Tuhan, ngapain disebut anak Daud di sini? Baca Mikir dulu dong. atasnya itu biar tergenapi katanya itu. Banyak alasan. Mikir. Atasnya Tuhan punya, masa Daud punya anak Tuhan? Padahal di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Ini Yesus di sini dikatakan anak Daud, anak manusia. Bagaimana dia bisa Tuhan? Sejak kapan Mikir pula dong. dia anak Daud? Berapa ribu tahun bedanya itu? Berarti ini nipu. Kita mau nipu ini. Dia bukan anak Daud secara kandung. Lah ini. Coba kau baca nih. Nih. Kacau. Ini siapa ini anak Daud ini? Bahas, gak usah diperpanjang-panjang yang lain. Takut dia. Ketawa. Takut dia. Ada yang lucu. Lanjut. Sugi, ada yang lucu kau ketawa. Ya kita mau sendiri kau sangkal di situ tertulis anak Daud. Saya bilang bukan anak Daud. Aku bilang dia bukan anak Daud secara kandung gitu maksudku. Kalau bukan anak kandung ngapain ditulis di situ?
Itu hanya istilahnya itu Sugibol. Jangan kalian Berarti artikan tipu-tipu. Alkitab Ya orang udah. dengan sembarangan. Berarti tipu-tipu itu. Lanjut Ahi. Tipu-tipu. Kalau ini tipu-tipu Alkitab ini, kalian tuntut LAI. Jangan asal ngoceh kalian. Kan kalian yang bahas-bahas Alkitab kami kan. Kalian terjemahkanlah dengan sembarangan. Mana udah selesai nih? Izin ya, boleh nambahin dikit ya. Afwan, izin. Jadi inilah kebotolan umat. Kebotolan utut kau kebotolan. Bentar, nggak usah kejang. Saya ajarin Anda bahasa. Bukan, gak usah kau ajari Alkitab kami. Udah diam. Alquranmu aja kau pelajari. Tolong disumpal dulu Mbak Esti mulutnya. Jadi kurios itu jelas, Tuan. Tadi udah dikasih tahu. Agak sehat lagi kalian ini. Kenapa? Kok kejang? Jadi Bang Zuma tadi udah kasih tahu ya, dalam bahasa Aramaik adalah mar. Seperti yang sering dibawa. Misalnya John 13 nomor 13 jelas ditulis Raban wa maran. Raban guru wa maran dan tuan, bukan wa alahan. Sama dengan ketika di Greeknya jelas tertulis didaskalos kai kurios. Jadi kalau kurios berdiri sendiri itu pasti tuan. Makanya Anda belajar, jangan modal terjemahan. Bukan, gak usah pala sok-sok ngajari Bang. Itu aja gak suka. Saya tahu. Saya bisa bahasa. Kalian kan belajar Alkitab kami kan. Itu. Makanya Yesus tidak pernah yang nyuruh kalian pelajari Alkitab kami siapa coba lah? Kalau kalian Islam, Al-Quran pelajari. Udah makanya diam, saya ajarin kau. Kok diam? Gak usah kau ajari Makanya Yesus disebut sebagai Theos. Gak usah kau ajari kami Kristen. Kenapa sih kok kejang banget? Bahkan di KPR 3 nomor 13 jelas dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Terus kau bilang dia juga Allah itu sendiri. Oh, Anda waras Bang. Jangan bilang aku nggak waras. Ini Biar saya baca kasih tahu nih, ayatnya. saya akhiri ya. Akhiri situ. Anda kalau ke gereja, Bible dibaca. Jangan kau jadikan pembalut tembakau. Mulut kau kawan, sopan kau. Agama kau ngajari kayak gitu. Iya, di agama dia cari kayak gitu. Kai entis heimin epi tu ait hoti kurios. Ya kurios di sini. Jangan kau artikan Tuhan. Kurios ini nih. Kai entis heimin epiti Jadi ini adalah sama ketua-ketua kalian itu belajar karena memang kalau orang yang ngerti bahasa aslinya ini nggak bisa ditipu. Kecuali orang yang nggak ngerti bahasa aslinya bisa ditipu Bang. Hoti Kurios itu artinya itu adalah sang tuan. Nah itu. Betul. Aku salam dulu dong, boleh nggak? Boleh dong. Makanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Unda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Makanya ya kalau kita lihat di versi Seleber, jika ada orang yang bertanya kepadamu, katakanlah sang junjungan memerlukannya. Nah kalau diartikan Tuhan ini gedabus ini, kenapa? Masa Tuhan memerlukan? Apa coba? Arti junjungan apa? Aku tanya. Arti junjungan itu ya Tuhan. Tuhan? Gimana sih? Sejak kapan Tuhan diartikan junjungan? Mana ada Tuhan artinya junjungan? Udah bos, nggak sehat lagi diskusi kalian itu. Belajar lagi. Lagian Bang. Belajar lagi udah. Aduh. Lagian kalau dia Tuhan, masa dikatakan memerlukan? Sejak kapan Tuhan itu memerlukan? Bukankah Tuhan ini tidak memerlukan itu sesuatu? Menggenapi kawan, menggenapi yang terdahulu. Yang menggenapi itu manusia, nabi yang menggenapi, bukan Tuhan yang menggenapi. Dia nabi, sama kami Tuhan, Allah. Ayatnya nggak ada. Kok bilang ayatnya nggak ada? Hah?
Kau bilang Mana ayatnya nggak ayatnya? ada. Mana? Loh mana tadi ku baca nggak kau akui? Itu junjungan Tuhan Junjungan lah, Kurios. kalau otak kau itu. Kamu ditipu sama LAI. Udah, Lagian gini. kalau di sini, Gini, lagian mulut kalau kau coba ini dulu, mulut Yesus kau. di Kalau ayat LAI 21 nipu, ini kau Yesus. tutup dulu, jangan asal Kalau ngoceh Yesus dia. ini di ayat 21 ini Tuhan, ngapain Tuhan aja perlu keledai harus nyolong? Itu Kok Tuhan menggenapi, bukan sih? nyolong dia bodoh. Wish, mengambil tanpa izin apa namanya? Pak dia dibilang bodoh. Mengambil tanpa izin apa namanya, Bang? Katanya nggak kau baca itu kalau ada orangnya di situ bilangkan. Lihat perintahnya, lihat perintahnya ya. Kita dengar. Coba perintahnya nih. Kita permasalahkan perintahnya. Ya, di dalam perintahnya begini. Pergilah kamu ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ada perintah izin kepada yang punya. Lanjutkan. Lah, bentar, saya mempermasalahkan perintahnya Lanjutkan dulu. Saya mempermasalahkan Lanjutkan perintahnya. otak kau, tanggung-tanggung. Perintahnya lepaskan keledai itu. Lanjutkan bawalah dulu, kemari. botol. Coba sekali nyolong dapat 2 ini. Hei, sekali nyolong dapat 2 nih. Sama kau kayak si Paruk, tau kau yang orang ini. Senipar itu sama kau semua. Ini ya dengan pesan nih, pesannya apa? Pesan yang kita permasalahkan pesannya. Ya dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah bawa kemari. Nah, ini mana perintah izin ini? Kalau nggak ada perintah izin berarti perintah nyolong. Gimana? Perasaan Bang Juma diem kok kena. Dalam malu Juma. Malu apa? Nggak ada malu. Contoh juga lagi ya Pak De ya, izin ya. Jadi di KPR 2615 di situ dikatakan aku menjawab siapakah engkau Tuhan? Nah coba ini original teksnya kalau nggak salah bunyinya ego de eipatis eikure. Masa siapa engkau Tuhan? Memang Tuhan ada berapa? Yang benar adalah siapa engkau Tuhan. Makanya LAI dalam bukunya juga sudah mengakui terjadinya hypercorrect alias kesalahan. Gak usah Ada ke itu situ buku bos. LAI. Yang kau Ada baca aja. Gak usah ke situ. Loh, Hah? ini jelas Selama ini ini saya kalian bawa bilang ayat si yang sama Zakir ini. Naik mengatakan tidak ada Yesus mengaku Tuhan. Kutunjukkan di samamu. Memang nggak ada, Bang. Memang nggak Saya kan ada. sudah bawa tadi. Ini saya contohin lagi ya. Terkutuklah kau manusia yang nggak mengakui kebenaran. Dengerin, jangan terguncang. Di KPR 2615. Udah lah ya, nggak sehat lagi apamu diskusi. Ada yang otaknya nggak sehat, makanya saya Masa lihat Tuhan belum keledai ada. aja nyolong. Ini Tuhan apa? Dengerin. Di situ tertulisnya. Bung Di Vero situ dengar tertulisnya. Ego de eipatis kurie. Nah, harusnya kan tetapi aku menjawab siapa engkau Tuhan. Jadi kenapa jadi siapa engkau Tuhan? Kan logikanya gabrol. Masa udah tahu Tuhan ditanya siapa engkau Tuhan? Aduh. Yang ada musik. Bang Zuma, Bang, abang ada musik, abang punya ada YouTube-nya dia ini. Bang Ben, di mute Bang Ben, ada musiknya Bang Ben. Oh nggak ada, sendirian aku di kamar. Bang Juma berarti tadi Bang Juma. Oke lanjut dari mute sama Bang Juma lanjut. Iya, jadi kau belajar bahasa original teksnya dulu. Iya. Oke, Bang Zuma, Kurunda. Waalaikumsalam Bang Juma disapa sama Bang Ardian sama. Kurunda. Ya gimana Dek? Oke, lanjut aja Kurunda. Silakan Kurunda. Enggak, silakan. Orang kalau nggak pakai akal malah saya. Lanjut. Ya tapi nonton Bang Juma ngeri kali 3,3 ribu loh sekarang. Ih, gila kan Iya. Bang Juma. Lanjut. Teman-teman di bawah mengharapkan Kurunda Zuma tuh. Iya ini di YouTube juga Bang. Itu Pak Vero tadi gimana tuh? Tadi gimana tuh tentang keledai-keledai itu? Sebentar Pak Kembuan, biar Kurunda Zuma dulu ya. Oh ya silakan. Silakan Kurunda. Angkat. Lagi makan. Oh yaudah lanjut yang lainnya Bang Juma lagi makan ya teman-teman. Oke, ya. Jadi gimana Bang? Di situ kata kurios Tuhan ya, jelas ya. Iya. Kecuali kalau di situ ada kata theos, nah itu baru God, Tuhan. Belajar Bang, jangan Kenapa yang belajar? terjemahan. Kalian yang belajar.
Loh, kalau kita belajar original teksnya. Sok kali kau bahasa original text. Ya memangnya penulis kita Anda itu berbahasa Indonesia. Bang, hanya terjemahan juga nya kau baru tahu artinya. Lah kalau terjemahnya salah terus kita merujuknya kemana bang? Loh, terjemahannya salah. Kalau salah ini kalian tuntut itu LAI, udah titik. Ngapain orang kita nggak disesatin sama LAI kok? Yang disesatin tuh lo yang nuntut. Loh, kok kalian? Jadi kalau memanglah kami sesat, kenapa kalian buka komal bahas-bahas Alkitab? Biar orang tahu bahwa Kristen tuh sesat. Lo nggak ada sesat, malahan kami lebih bagus daripada kau. Aduh, bagus apa nyembah anak orang kok bagus. Loh. Sekarang gini lah ya, aku bilang samamu ya. Aku Nasrani, aku bikin di sini waktu puasa buka bersama sama tetangga-tetangga yang Muslim, salah? Coba ini ada orang Kristen kita tanya ya Pak Kembuan nih. Ini Kristen nih dia nih. Silakan. Yesus Tuhan bukan Pak Kembuan? Kalau saya jawab itu tidak. Tapi Tuh, sesama Kristen aja nggak ngakuin. Gimana coba orang Islam turun ngakuin? Udah bos, kalau kalian nggak sanggup ngadapi aku, nggak usah pakai yang lain-lain. Aku aja kalian tanya. Enggak, Bung Vero saya jawab. Nggak usah kau jawab, nggak butuh aku jawabanmu. Saya Kristen. Kamu nggak peduli aku Kristenmu. Kamu ateis saya lihat. Kamu tuh cuma dapat dari mentor-mentor yang nggak. Ini jelas. aja kawan, kau Kristen mana pun aku nggak tahu. Udah, entah kau Kristen nyamar pun aku nggak peduli. Biasa aja kali. Vero Munte yang Anda sebut-sebut itu semua. Oke lah ya, nggak sehat lagi apa diskusi kalian nggak mengakui Gimana coba kalian. mau menawarkan ketuhanan Yesus sementara saudaranya sendiri nggak percaya Yesus Tuhan? Alah bang, Aneh, banyak kan? sekarang manusia-manusia laknat nyamar untuk membela orang kawannya, banyak. Justru yang laknat itu orang yang nyembah Yesus karena pertama kali yang nyembah Yesus itu iblis. Siapa bilang? Anda buka di dalam Lukas 8 ayat 28 atau di Dia Markus bukan 5. menyembah kawan, dia hanya tunduk. Tunduk apa nih menyembah nih? Markus 5 kita baca ya. Nih, Markus 5 kita baca. Ayo. Bacai samamu semua Ya. situ, bacai. Nih. Semua kau baca kitab kami, semua biar paham kau sedikit. Jangan asal-asal ngoceh aja kau situ. Bung Vero, kalau orang Kristen saya itu buka ya. Alah kau Kombuan, gak usah kau ikut-ikut Kristen, gak usah. Nih, kita buka nih. Markus 5 ayat 5 nih. Markus 5 ayat 6. Coba dibesarin Mbak Esti. Yang nyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis. Nih. Ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ini iblis, ini orang kerasukan iblis yang nyembah Yesus nih. Ya terus kenapa? Lah ya, masa berarti kau mengikuti iblis? Loh, mulut kau bagus kawan, jangan kau percaya yang ini hanya ayatnya, orang kita aja. bicara ayat ini bicara ayat. Al-Quranmu cuma dari satu Ayatnya. orang aja kau iya kan? Loh, ini ayatnya ada ini. Iya, ada terserah orang kau lah ini. ngomong apa, terserah kau. Ini ada orang yang lagi kerasukan iblis nyembah Yesus. Iya, nggak apa-apa Ini. itu. Ya nggak apa-apa. Lah ya nggak apa-apa, berarti yang nyembah Yesus ini orang kerasukan iblis ini, tengok nih ha. Masalahnya Nih. sama kamu ke apa? Ya ini saya menyadarkan kamu yang Ya nyembah masalahnya Yesus itu sama orang kamu, kerasukan kenapa kau iblis. sadarkan aku? Ya ini. Ya udah kalau nggak mau turun aja. Loh, Jadi Ya. Bang Vero jelaskan itu ayatnya menyatakan bahwa. nggak usah kau jelas-jelaskan kawan, nggak butuh aku penjelasanmu. Jadi kamu penjelasannya kamu bukan Kristen. Aku udah punya Alkitab, nggak perlu aku penjelasanmu. Oke, kalau nggak ada penjelasan, Anda pakai kitab apa dong? Saya ingin tahu. Anda kan pakai Yesus. Alkitab apa rupanya kalau kau Kristen? Kamu pakai LAI atau tidak? Ya terserah aku lah pakai apa. Oh berarti nggak jelas nih Kristen. Oh terserahmu. Aku nggak butuh pendapatmu kok walaupun kau ngaku Kristen. Sekarang saya mau tanya apa? Nggak usah kau tanya-tanya aku, tanya aja imanmu. Apa artinya Kristen buat kamu? Dia nggak bisa jawab kok. Apa artinya Kristen buat kamu? Buat kamu apa? Saya tanya kok kamu tanya? Loh, tapi kau Kristen? Oke, saya jawab. Kristen itu artinya yang menyembah kepada Bapa kami yang di sorga. Sekarang Yesus ada di mana kalau tidak ada di sorga? Gak ada orang Kristen bilang kayak gitu bodoh. Saya Kristen? Kamu Ya, apa? kau lah Kristen itu. Kamu Kristen mana? Saya mau ingin tahu. Kamu Kristen mana? Buka akulah.
Kalau orang stres, kenapa kita layani ya? Suka-suka dia katanya orang gila itu. Iya, betul, suka-suka nggak dia. nyambung. Suka-suka dia berarti orang gila. Benar. Kita dari tadi saya lihat, orang gila kita layani. Oke lah ya, aku hanya nunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan ajanya. Oke, cukup. Weh, datanya di Monas 13 dibawa dia. Tuhan kok keledai aja nyolong, no, Tuhan apaan? Aduh. Kalau memang bukan, kalau saya juga akan tambahkan masalah dia nyolong nggak nyolong, mungkin baca satu bab, Bung Sugi mungkin baca satu bab. Kalau cuma baca 3-4 ayat nggak bisa dapat isinya. Makanya tadi kan dia bilang terusnya Bang Sugi kan nggak lanjutkan ayat itu. Karena yang saya permasalahkan itu perintahnya, Bang. Perintahnya itu yang kita permasalahkan. Nah, di perintahnya di sini, lepaskan keledai itu, bawalah kemari. Betul. Ini perintah dia. Nah, yang saya tanyakan, adakah Yesus menyuruh untuk izin kepada yang punya? Itu yang saya tanyakan. Ada enggak? Nah, makanya saya bilang baca ayat pertamanya sampai ayat yang Anda maksud itu tadi. Iya, sudah saya baca semua. Tidak ada perintah untuk izin. Cuma Yesus mengatakan, jika ada orang bertanya kepadamu, katakan Tuhan sedang membutuhkan, nanti akan dibalikkan. Tetapi perintah untuk izin terlebih dahulu tidak ada. Mengambil tanpa izin itu maling, Bang. Itu secara manusia. Kita lihat kan konteksnya dia itu sebagai nabi waktu itu kan. Lah iya, ini masa nabi nyuruh nyolong keledai orang? Tapi gimana sih? Di situ nggak ada kata mencuri kan. Makanya saya bilang coba baca. Tidak harus untuk melihat orang itu mencuri, Bang. Untuk melihat orang itu melakukan perbuatan mencuri atau tidak bukan harus dengan kata-kata, tapi dari perbuatan. Nah, setelah saya lihat ketika murid-murid itu melepaskan keledai, yang punya bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa yang punya keledai itu tidak tahu kalau keledainya mau diambil. Artinya Pak Yesus juga belum izin sama yang punya, muridnya juga belum izin sama yang punya, sehingga bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Iya, memang saya oke. Jadi untuk Nats ini saya belum bisa jawab karena saya pernah pelajari dulu, tapi saya udah lupa dia punya jalan cerita. Jadi saya juga nggak bisa jawab karena saya kurang begitu paham. Nanti saya baca ulang itu. Kalau jawabanmu seperti itu, saya nggak maksa. Iya, betul. Mohon dipelajari lagi. Betul. Tapi yang saya tahu itu mesti baca itu minimal 12 ayat. Kalau kita cuma baca saya sudah baca sampai ayat 18, Bang. Nanti itu di situ tentang penyucian bait Allah, ya, tentang pengutukan pohon ara. Tenang saja, Bang. Saya ini Bibil berjalan, Bang. Yang tadi saya punya sinyal mati waktu saya tanya kepada Bang Juma, di mana prestasi Allah, ya kan? Pertama, yang disebut-sebut Allah kan Maha Kuasa. Lalu saya tanya, Quran katanya ini adalah kitab yang sempurna, Muslim ada yang sempurna. Kenapa harus ada hadis lagi? Berarti tidak sempurna. Itu. Kan udah dijawab tadi, Bang. Udah dijawab. Karena saya tadi sinyal saya mati. Manusia itu sempurna nggak, Bang? Saya sempurna. Nah, kalau Anda sempurna, kenapa perlu ahli kesehatan untuk menerangkan ini ginjal fungsinya apa, ini hati fungsinya apa, ya, ini air liur fungsinya apa, ini pori-pori fungsinya apa? Kenapa diterangkan begitu kalau sudah sempurna, Bang? Saya 25 tahun udah nggak pernah ke dokter lagi. Jadi enggak, ini bukan bicara soal Anda, kita bicara soal manusia katanya sempurna. Tapi kenapa perlu ahli-ahli kesehatan untuk menerangkan komponen yang ada dalam diri kita? Katanya sempurna. Nah, itu tanya sama yang berkepentingan. Nah, itulah, Bang, bahwa walaupun manusia itu sempurna, tapi perlu penjelasan yang ada pada diri manusia. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran itu sempurna, perlu ada penjelasan untuk menguraikan isinya, yaitu hadis. Paham? Nah, jadi kembali lagi bahwa Al-Quran ini tidak sempurna. Kalau ada hadis tidak sempurna berarti Anda tidak sempurna juga kalau begitu. Karena perlu ahli kesehatan untuk menerangkan komponen diri Anda. Berarti Anda nggak sempurna kalau begitu.
Itu Al-Quran itu kayak UUD katanya. Al-Quran ini kita ibaratkan sebuah bangunan. Bangunan ini sempurna, tapi tidak semua orang tahu apa isinya. Maka dijelaskanlah itu. Gitu loh. Kedua, kalau dibilang semua nabi-nabi dari Arab, tentu nabi-nabi Siapa itu bilang Arab. semua nabi-nabi dari Arab? Karena katanya itu nabi-nabi katanya Muslim. Kalau dia Muslim, Apa setiap tentu Muslim itu pasti dari Arab? Nggak ada syarat jadi Muslim harus dari Arab, nggak ada bang, nggak ada syaratnya seperti itu. itu kata yang saya dapat info. Makanya saya bertanya. Dapat dari mana seperti itu bang? Nah, Siapa yang ngomong bang? Itu mentor saya, mereka mantan dari Muslim. Mentor anda masih bodoh berarti, nggak ngerti apa-apa dia bang. Nah kedua, saya cuma mau tanya, itu yang tadi saya nggak dapat apa katanya Nabi Musa, Ibrahim dan semua itu dia bersahadat. Ada nggak dalilnya dia bersahadat kalau dia memang dia Oke, Nabi Muslim? akan saya jawab kalau anda tahu artinya syahadat apa sih bang? Itu pengakuan iman itu. Bersaksi, Iya, memberi kesaksian, iya. ya. Oke. Iya, silakan. Nah, di dalam Ali Imran ayat 81 nih, ada kata kesaksian enggak? Di ayat 81, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dengan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju dan kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersamamu. Ini syahadat. Nih, bersaksi, syahadat bersaksi bang. Ya, bersahadat bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya syahadat bahasa Arab, dalam bahasa Arabnya bersaksi. Itu bersaksi dia. Para nabi bersaksi menurut Quran. Udah. Nah, oke. Yang saya maksudkan, dia kan mesti baca, kalau orang mau masuk Islam kan dia harus membaca 2 kalimat syahadat, ya kan? Ada nggak itu 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh para nabi itu, nabi yang tadi saya maksudkan? Ini tadi udah dibaca bareng-bareng nih. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberi kitab dan hikmah kepadamu, lalu datanglah kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman. Nih, nabinya beriman, ya, karena syahadat itu mengimani orang itu adalah utusan Allah, ya. Niscaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah, bersahadatlah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Udah selesai. Oh, jadi begitu. Jadi itu yang diucapkan oleh kedua nabi yang saya tanyakan tadi. Apakah begitu? Kalau sekarang di zamannya Nabi Muhammad, kita bersaksi kepada Nabi Muhammad. Di zamannya Musa, orang bersaksi kepada Musa. Di zamannya Yesus, orang bersaksi kepada Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Itu bersaksi syahadat. Jadi setiap nabi kesaksiannya berbeda-beda. Di zamannya Nabi Muhammad, karena nabinya Nabi Muhammad, maka kita bersaksi mengakui Nabi Muhammad adalah nabiku. Begitu bang. Masa Nabi Muhammad belum ada di zaman Abraham, orang disuruh syahadat ke Nabi Muhammad? Ada-ada aja anda ini. Ya bersaksi kepada Abraham. Ini ayatnya. Ali Imran 81. Oke. Nah, jadi Islam benar dong. Jadi dia sebelum ada Muhammad sudah ada dulu Ibrahim dan Musa, begitu ya? Di dunia ini ada 2 golongan bang, kafir dan Islam.
Ya, kafir dan Islam. Islam artinya orang yang berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Nah, sekarang Abraham itu orang yang ingkar. Kafir artinya ingkar. Ya. Abraham ini orang yang ingkar kepada Tuhan atau orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan? Saya tanya. Tentu dia taat kepada Tuhan dong. Nah, dalam bahasa Arab artinya apa? Muslim. Nah, jadi yang saya tanyakan, dia itu berkiblat kemana? Apa ke Israel? Muslim itu harus berkiblat ke Israel atau ke Arab, Bang? Karena kan nabi-nabi itu berbahasa Israel. Awalnya umat Islam itu berkiblatnya ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, di Israel sono. Nah, tetapi karena Rasulullah itu merindukan bait suci itu di Ka'bah, maka dialihkanlah kiblat orang Islam itu ke Ka'bah. Allah sendiri yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan itu kepada siapa, Bang? Nabi Muhammad. Oh, ada nggak dalilnya dan ada saksinya di dalam nggak? Quran. Saksinya ada nggak? Saksinya ada nggak itu? Di dalam Al-Quran itu, Bang, ketika orang didelegasi untuk menjadi nabi nggak perlu saksi, Bang. Kalau ada orang yang ikut menyaksikan diterimanya firman itu, orang itu jadi nabi juga. Hal itu juga yang dikatakan oleh Yesus, ya. Ini saya kutip juga ya, ini karena ada pernyataan yang sama kalau kita lihat di dalam surah di dalam Al-Quran itu, ya, cukup Allah dan Rasulnya yang menjadi saksi. Itu juga yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 14. Kesaksian dua orang itu sah. Demikian aku bersaksi atas diriku dan Bapak bersaksi atasku. Sah, jadi nggak perlu kesaksian manusia. Tuhan nggak perlu manusia. Mau manusia itu percaya atau tidak, itu nggak ada untungnya bagi Tuhan. Iya, soalnya apa? Bagaimana mau dikatakan bahwa nabi-nabi ini adalah utusan dari Allah, sedangkan Muhammad aja dia itu saksinya nggak ada, begitu? Itu pertanyaan saya. Lah, sekarang Yesus ketika menerima firman siapa saksinya? Itu saksinya kan murid-muridnya. Mana ada? Contoh Ada ketika ketika Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis, siapa saksinya? Itu siapa? kan murid. Mana ada murid-murid di situ? Coba Anda baca aja dari ayat pertama sampai kedua. Iya, nggak ada, Bang, nggak ada. Di situ cuma berduaan dengan iblis. Iya, di situ cuma berduaan dengan iblis, Bang, nggak ada saksi, Bang. Iya, dia selalu berjalan tuh dengan sahabat-sahabatnya, dengan dia punya. Tidak ada, Bang. Jangan asumsi, Bang. Di mana ayatnya ada murid? Coba kamu baca, tunjukkan ke saya di mana ada murid, di mana? Coba. Yang tadi Anda sebutkan tadi itu dia pergi ke bukit itu kan. Si bapak, kalau saya panggil dia bapak atau Yengki, itu pergi dan dia dicobai, kalau kamu ini mau dapat nih bumi ini, kamu loncat dari situ kan? Iya, saksinya siapa di situ? Murid-muridnya, makanya di mana ada murid-murid di situ? Nah, di Matius 4 itu. Matius 4 ayat 1 sampai terakhir, coba Anda baca. Nggak ada para murid di situ. Nggak ada. Ya, saya cuma sampai tahu ayat begitu. 10 itu nggak ada para murid di situ, nggak ada. Jangan bohong. Iya, saya nggak mau berbohong, nggak mau pakai apa. Lah ya, makanya kalau Anda mengatakan ada murid, tolong tunjuk di ayat mana. Jangan asumsi. Saya nggak terima asumsi. Kita berdasarkan data. Oke. Ya, coba ditunjukkan di mana ada murid di situ. Sampai ayat 10 itu. Selesainya. Ketika Yesus berkata, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu itu. Coba, di mana di situ ada murid itu? Padahal di ayat 10 ketika ia sendirian, nah tuh, sendiri dia. Di situ dia katakan kepada murid-muridnya itu, dia kan bersaksi kepada murid-muridnya, dan itu ditulis oleh kitab Matius dan Yohanes, Lukas dan Markus. Ini harus lihat konteks, dia lagi berbicara kepada siapa itu? Ini kepada iblis. Bukan, dia lagi berbicara, dia kan bersaksi kepada murid-muridnya itu bahwa dia dicobai oleh iblis. Nggak ada di situ dia bersaksi kepada muridnya, itu di ayat berapa? Coba dibaca deh, di mana? Di situ Anda satu apa? Itu sampai peringkopnya sampai ayat 11 ya. Di situ
Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini siapa saksinya ini? Tadi kayak sekarang siapa Anda namanya siapa kalau boleh tahu? Saya Sugi Kristologi. Sugi Kristologi lagi ngobrol sama saya, ya kan? Umpamanya begitu. Tapi ini kan banyak saksi di bawah kan? Tapi ini berbeda dengan tadi dengan iblis dengan dia kan, dengan si bapak kan, si Yengki kan. Nah ini kan di kitab ini ditulis oleh kitab Yohanes, ya kan? Bang, di ayat ini tidak ada Yesus sedang menceritakan kepada murid. Ini bercerita tentang peristiwa. Ya, Matius ini menceritakan peristiwa Yesus dicobai oleh iblis. Betul. Nggak ada di sini Yesus itu cerita kepada muridnya. Nah, di mana ada seperti itu? Nah, Bahkan jadi- Matius ini penulisnya gelap, nggak tahu siapa penulisnya. Di Matius juga itu ada yang Bang, dia seperti itu bukan di Kalau Matius Anda juga ada. lihat, Bang, kalau Anda lihat di dalam Matius 9 ayat 9, di situ dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Ini bukan tulisan Matius, ini Matius. Yang tulis Masa siapa Matius dong? menyebut dirinya, sedangkan penulisnya saja masih diragukan, apalagi saksinya. Matius menulisnya itu huruf besar, itu menandakan bahwa dia itu Ngawur, adalah nggak ada huruf besar di situ, Bang. Tadi Anda Mana bilang katanya nya, itu huruf tadi Anda besar, Bang? bilang nya. Coba dibuka, Bang. Saya Itu nggak bawa. matinya itu kepada dirinya sendiri ditulis huruf kecil, Bang. Jangan ngawur, Bang. Iya. Kamu baca, Bang, baik-baik, Bang. Di mana adanya besar di situ? Tolong host baca tuh, bacain hostnya baca. Ya, host, baca host. Coba. Berapa apa? Ini ya, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, nyanya besar atau kecil itu? Matius 9 ayat 9. Jangan dibohongi saya. Aduh, Pak Kembuan, Pak Kembuan. Ya. Kita kalau berdiskusi buat saya. Anda melawan orang yang paham Bible nih. Nyanya ini yang besar atau kecil nih? Nih. Coba besarin Mbak Esti. Nih. Nyanya besar atau kecil nih? Nih. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Nya ini siapa?" Matius. "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau ini tulisan Matius, ngapain Matius pakai katanya untuk dirinya sendiri? Nggak mungkin. Terus kalau bukan Matius, siapa ini yang nulis? Lap. Terus lanjut. Lah, kalau penulisnya saja nggak jelas, ya bagaimana saksi-saksi? Aneh ini. Penulisnya nggak jelas, dan itu bukan hanya di dan saya punya pendukung. Ini menurut orang Katolik sendiri, ya penulis Matius itu nggak jelas. Nih saya bukakan nih. Nah, Anda mau Ini maksud Bang- tahu Matius yang Anda maksud itu apakah dia muridnya si Yengki itu atau muridnya siapa yang Anda lihat di konteks itu? Kayak Ini di Matius Indonesia pemuncuk, kayak Matius siapa lagi? Emang ada dua Matius? Matius siapa? Kan dia bilang ikutlah aku kan. Setelah itu dia kan sebelum dia bertobat, itu Matius itu kan sebelum dia bertobat gitu. Iya, tapi yang kita bahas Maksud di Pak situ. Desugi gini loh Bang, Iya. kalau memang penulis Matius itu adalah murid Yesus, Matius sang pemungut cukai, maka nggak mungkin. Di situ kan ayatnya jelas Matius 9 nomor 9 bahwasanya penulis Injil Matius melihat Yesus dan Matius murid Yesus sedang bersama-sama. Nah itu kan sudah jelas, berarti kan kalau penulis Injil Matius itu melihat Yesus dan Matius bertemu dan bersama-sama, terus dia menarasikan itu, berarti kan pasti sang penulis Injil Matius ini bukan Matius murid Yesus sang pemungut cukai. Betul gitu kan Pak De maksudnya? Itu maksud saya. Terus gimana? Tetapi menurut orang Kristen, penulis Matius adalah muridnya Yesus. Ya si Matius itu. Tapi apakah konteks ini Matius itu yang dimaksud? Iya, Matius pemungut cukai, murid Yesus. Siapa lagi?
Kayak di Indonesia nama Muhammad kan banyak. Ya. Coba dibaca dari ayat sebelumnya sama sesudahnya, Matius Pak De. pemungut cukai itulah murid Yesus. Betul. Karena Matius itu nanti yang diajak dia. Itulah dia. Coba dibaca ayat sebelumnya dan sesudahnya, Pak De, biar clear itu. Ya, jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, ini kan perkop di Bang Ben. Tidak ada hubungannya dengan yang di atasnya tuh. Karena ini awal perikop ini. Tadi kita kan tadi bicarakan masalah nabi-nabi itu apakah dia orang Israel, lalu kita lari ke Yesus. Nah kedua apakah Muhammad itu waktu dikasih dia gelar nabi ada saksinya atau tidak kan? Nah siapa saksinya? Anda bilang seperti ini kan? Lari ke Matius itu yang saya mau tanya. Dia sebagai nabi ada bukti nggak gitu? Di mana dalilnya? Izin Bang, sejak kapan yang namanya saat orang diangkat jadi nabi itu harus ada saksi Bang? Saya tanya. Iya, itu dapat dari mana? Sejak Musa menerima Torah itu ada saksinya Bang. Siapa? Itu umat Israel saksinya. Nggak ada. Nggak ada Bang. Siapa Musa saksinya? sendirian Bang. Anda baca kitabnya. Bahkan Yosua ketika dia ingin ikut Musa disuruh turun dari gunung sama Musa. Anda baca kitab Anda. Sendirian Musa, nggak ada saksi. Betul. Nah, jadi yang namanya pewahyuan itu Bang, sifatnya pasti personal Bang. Tapi kalau walaupun itu ada di ayatnya itu kan ada di Alkitab di Perjanjian Lama itu. Waktu dia Coba tunjukkan di mana Yosua menyaksikan Musa menerima Musa. Saya ingin tahu dalilnya. Iya. Luar biasa. Jadi saya juga nggak bisa jawab itu. Nah, jadi yang namanya pewahyuan itu sifatnya personal Bang. Antara orang yang ditunjuk menerima wahyu atau ditunjuk sebagai nabi dengan sang pemberi wahyu. Pasti personal Bang. Kalau ada orang lain yang mendengarkan firman, dia utuh jadi nabi Bang. Betul. Ikut jadi nabi jadi dia. yang namanya pewahyuan itu selalu personal Bang. Kalau rame-rame namanya bukan pewahyuan Bang, tapi orang nonton layar tancap. Paham ya? Begitu. Iya, lagian nggak ada aturan atau patokan yang mengatakan bahwa orang menerima wahyu, orang jadi nabi harus ada saksi. Nggak ada. Di mana ada persyaratan seperti itu? Jangan dibuat-buat sendiri kalau Tuhan tidak mengajarkan. Betul, makanya saya nggak mau jawab kalau itu karena apa? Saya sebagai orang Kristen sejati, makanya tadi pertanyaan dari blokir permanen pernah tanya ke saya, menurut Anda Alkitab itu benar atau salah? Saya bilang ada benarnya, ada salahnya, ada ininya apa itu? Kalau begitu nggak layak jadi kitab suci, Bible. Ya iyalah. Kalau ada benarnya ada salahnya, karena buku-buku lain juga begitu. Ada benarnya ada salahnya. Kalau kitab sudah dikatakan kitab suci karena itu disandarkan kepada Tuhan, maka tidak boleh ada kesalahan karena Tuhan tidak mungkin salah. Kalau masih ada kesalahan tidak layak disebut kitab suci Bang. Betul. Nyantai Bang Sugi, ini memang karakter saya begini, bagaimana saya bisa merubah karakter saya? Nggak bisa bos, nggak usah ngajarin kami. Anda pun nggak ada nggak ada pengaruhnya sama saya, nggak usah ngatur saya. Nggak ada pengaruhnya sama saya. Emang netizen TikTok ada ngaruh sama saya gitu? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Oh tinggal nonton aja kok cerewet. Pak De Sugi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau penonton di YouTube, kecuali penonton di YouTube itu ada pengaruhnya ke saya. Tapi kalau di TikTok nggak ada apa-apanya, nggak usah ngatur saya. Biarin, ada begitu kan netizen itu kurang ajar itu, ngatur-ngatur orang di atas. Ngapain ngatur-ngatur? Udah nggak ada manfaatnya sama saya juga. Ngatur-ngatur, kecuali netizen di YouTube baru ada manfaatnya sama saya. Sabar Pak De. Netizen Pade. Biarin, netizen itu harus digitukan itu. Biar sadar iya, kadang-kadang dia. Ya semua. Kalau dia itu nggak ada manfaatnya untuk orang di atas itu nggak ada. Biar sadar. Kecuali di YouTube ya nih ada manfaatnya untuk saya. Karena dia nonton itu menghasilkan untuk saya. Oh, jadi materi ceritanya. Netizen ini bikin naik ini yang. Oke, aku izin dulu. Karena udah kurang ajar, Bang.
Iya memang kadang netizen ya, walaupun kadang kesel juga dibikin orang. Harus digitukan biar sadar dia. Ada netizen yang baik, ini yang netizen yang cerewet ya, yang baik enggak, yang baik enggak. Ya, yang cerewet itu yang saya hantam itu. Yang cerewet aja Tepuk tangan. Iya, betul Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Baik. Tunggu dulu Bang, kusapa dulu nih Bang. Kusapa dulu bentar. Tarigat selamat malam, agama apa? Cepet jawab, nanti aku dimarahin. Oh, udah lama-lama kok jawab, udah turun kok. Daripada aku dimarahin. Udah cepet, Kita agama apa? berbicara mengenai Wabarakatuh. Saya kenabian. Oh alah muslimnya lanjut. Tenang melihat ini selalu saya. Oh, dia nanti aja Bang, lagi diskusi Bang, nanti aja. Ya, siapa suruh sih yang sapa orang? Ya aku kira dia Kristen Bang. Pas giliran Orang kira dia Kristen, tarikat. Dasar tarigu. Baik. Kan kena aku kan adalah. Jadi berbicara mengenai kesaksian bagi Islam ya, terkait dengan kenabian, terkait dengan pewahyuan, terkait dengan kitab suci dan seterusnya. Jadi bagi umat Islam itu cukuplah Allah itu yang menjadi saksi. Dalam Al-Quran misalnya diterangkan gini, Bismillahirrahmanirrahim, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kita tidak butuh kesaksian orang, karena kesaksian orang itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan di dalam mengambil satu kesimpulan, apalagi ini berbicara mengenai keyakinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang noise. Barangkali bagus kalau host diturunin aja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira." Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Allah Maha mengetahui, sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, di ayat lain pun dikatakan begini, awalam yakfa birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukuplahkah bagi kamu, kata Allah, Tuhanmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi umat Islam itu tidak membutuhkan kenabian Rasulullah itu ditopang oleh kesaksian orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena jangan sampai kesaksiannya ini itu memiliki kemudian kepentingan pribadi, sehingga ketika itu nampak ada kepentingan pribadi untuk menguntungkan dirinya, kesaksiannya pun mengikuti nafsunya. Umat Islam tidak membutuhkan itu. Umat Islam itu begitu dikatakan beriman kepada Allah, kami beriman. Yang dikatakan beriman itu tak melihat tapi percaya, itu iman. Itu iman. Kalau yang disebut percaya, melihat. Misalnya ada pulpen, saya pegang, lalu saya masukkan ke dalam kantong. Lalu saya bertanya, apakah kalian beriman kepada pulpen yang saya masukkan? Itu bukan jawabannya. Tapi kalau dikatakan, apakah kalian percaya bahwa ada pulpen di dalam kantong saya? Orang itu akan mengatakan, yes, saya percaya. Kenapa dikatakan percaya? Karena dia melihat. Karena dia melihat. Artinya, level agama Kristen itu hanya level aliran kepercayaan, tidak sampai kepada level iman. Kalau Muslim sama juga dong. Enggak Bang, kami tidak melihat Allah. Bedanya, Kristen juga tidak melihat itu. Kristen melihat Yesus lahir. Yesus itu. Waktu dia di bumi, dia kan manusia biasa 100%. Ya. Betul sebelum kan? Orang Kristen itu. Tapi sekarang saya tanya, kenapa dia katanya maha besar, si Allah ini maha besar, maha kuasa. Kenapa dia tidak mau hadir, sampai gambarnya pun dia tidak ada. Katanya maha tahu, maha apa segala macam. Kenapa sampai detik ini dia tidak pernah muncul? Oke, sekarang Anda bisa melihat bumi ini enggak Bang? Ya bisa dong. Coba
Bagaimana Anda bisa melihat bumi? Setahu saya ketika Anda memandang, yang Anda lihat itu cuma rumah-rumah, jalan raya yang ada di sekitar Anda. Yang saya maksudnya ini bumi. Bumi yang Anda pijak ini Anda bisa gambarkan, Anda bisa lihat. Ya bisa dong. Ya coba Anda, bagaimana Anda melihat bumi ini? Ya sekarang kan banyak kamera, drone, apa semua kan bisa melihat. Oke. Begitulah jawaban saya. Apakah Anda bisa melihat Allah? Bisa. Bagaimana caranya? Lihat alam semesta, lihat ada siang dan malam. Itu karena adanya Allah. Enggak, begini ya. Kalau buat saya, kalau Allah itu kayak hayalan, bukan nyata seperti saya dan Anda. Kalau dia memang dia itu Tuhan, dia harus seperti manusia biasa, seperti Justru dia membuktikan dia level kepercayaan, Akhi, bukan level iman itu. Bukan mau iman bagaimana? Itu aliran kepercayaan itu, Bang. Anda tidak sampai kepada level iman. Itu asal percaya itu namanya. Sekarang begini. Iman sekarang dan begini. percaya harus satu. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Andai saja Tuhan Anda tidak pernah menjadi bukan Tuhan, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Amin, ada. Ada kan? Iya. Bagaimana Anda bisa percaya sementara Tuhan itu tidak nampak? Kan ada ini, ada kita bisa merasakan, bisa ini, bisa melihat gambarnya, bisa melihat. Siapa mana gambar Tuhan itu mana? Itu yang banyak beredar di lapangan itu adalah Tuhan. Terserah dia mau prestasikan, maksudnya apa ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak orang ini jelasin apa? Tadi sebelum Tuhan Anda itu menjadi bayi, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Saya belum lahir pada waktu itu. Sekarang pada saat Yesus ada, sekarang ketika Yesus itu ada, apakah Anda juga ada? Ada dong. Di mana? Di sorga. Anda? Saya sekarang ini ada di sorga. Oh, saya bicara sama orang gila berarti, Bang. Oh, karena Kristen mengajarkan bahwa bumi dan langit itu satu. Orang gila ini. Kok baca dong ayatnya, cari ayatnya. Ya di kan? mana tertulis bumi dan langit itu satu? Di mana? Ya Anda cari aja di kitab Matius. Gila ente. Saya menjelaskan pakai ilmu, ternyata yang saya jelaskan pada orang yang tidak waras alias stres. Tadi saya bilang Allah Anda modelnya kayak apa? Itu sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Bapak itu modelnya kayak apa? Kayak Bapak, saya, kayak yang saya, di surga. kayak Anda, kayak saya dan Anda yang percaya. Berarti Tuhan Anda itu punya pantat. Punya semuanya. Oh, berarti Tuhan Anda itu punya anus. Punya semuanya. Berarti Tuhan Anda itu tidak maha melihat. Dia melihat, masa buta? Melihat, tapi tidak maha melihat. Kata di saya bilang dia seperti saya dan kamu. Iya, saya katakan bahwa Tuhan Anda itu tidak maha besar berarti. Oh, dia maha besar karena dia pemilik bumi ini. Berarti tidak sama seperti Anda dong. Nah, jadi yang gila yang mana yang itu? Yang saya mau jawab apa tadi saya bilang Emang Anda itu besar seperti bumi ini? Kok dibawa ke bumi? Lah tadi kan Anda mengatakan Anda dengan Tuhan Anda sama. Kan saya bilang firmannya kan udah dibilang kitab Kejadian bahwa kita ini segambar dengan Bapa. Quran aja udah tulis gitu. Masa di mana di Al-Quran? Di mana di Al-Quran? Ya, cari aja di kitab Taurat Anda. Orang gila. Kirain santun orang waras, ternyata lebih parah dari Kristen yang lain. Oh, kita jawab itu menurut apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Apa pula ini? Jadi Tuhan Anda tidak mengetahui apa yang ada di belakangnya? Mengetahui dong. Wih, berarti tidak sama seperti manusia. Dia itu berwujud manusia, tapi ya kalau berwujud manusia berarti matanya dua di depan kan? Iya dong. Nah, untuk mengetahui apa yang di belakangnya dia harus nengok ke belakang kan? Dia kan punya roh. Lu pikir manusia nggak punya roh? Kamu mau tanya begitu? Seperti yang kamu bilang, saya cuma tanya pertama tadi, Allah kamu itu modelnya kayak apa? Kan hayalan semua. Tuhan saya mengatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Waduh, tidak serupa dengan makhluk. Di mana dalilnya itu, Bang? Al-Quranul Karim. Tidak serupa Laisa makhluk. kamislihi syai'. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Lu mau apa? Tuhan. Tapi di kitab Injil mengatakan
aku dan Bapa adalah satu. Jadi itu kita ya ada nggak berani orang ngomong begitu? Kalau aku Nabi dan Nuh- Bapa Nabi- adalah satu, bukan berarti aku dan Bapa adalah sama. itu rohnya sama. Dari mana Anda mengatakan rohnya sama? Tadi saya sudah kasih itu satu Sekarang ayat. Kejadian 6 nomor 3 apa bacanya? Tadi kan saya bilang itu. Sekarang Kejadian 6 nomor 3 apa di situ tertulis? Coba Anda baca. Doktrin dongo. Aku tidak akan selamanya tinggal di dalam diri manusia, melainkan 120 tahun saja. Rohnya siapa? Apa dikatakan di situ? Rohnya Bapa. Apa dikatakan di situ? Rohku tidak selamanya. Ya, rohku itu siapa? Bapa. Ya Bapak, berarti rohku tidak. Dengar dulu, Anda kan buta Bible. Betul. Nah, begitulah Nggak ngaku lah. apa-apa, ayo. Iya, makanya Anda yang harus mendengarkan. Saya jujur aja, saya nggak mau hafal ayat per ayat kan, tapi saya tahu isinya. Sombongnya minta ampun. Harus ngapain hafal-hafal itu kan anak sekolah yang hafal-hafal kayak gitu. Isinya dia nggak hafal. Tadi saya pun tanya. Gimana tahu isinya kalau kulitnya aja nggak tahu? Orang gila benar-benar sarap orang ini. Anda punya Tuhan aja nggak tahu yang gila yang mana. Tuhan itu Anda katakan Anda tahu. Betul Anda tahu? Betul. Anda pernah bertemu Yesus? Alam roh pernah. Oh gitu. Makanya mintalah, maka kamu akan diberi. Baca dong. Ada benar-benar gila ini. Gila. Yang gila Tuhannya dia nggak kenal. Bagaimana dia mau percaya? Orang mau beli aja sesuatu kalau nggak percaya, hanya faktor iman. Bagaimana kamu cuma beriman? Iman itu datangnya dari pendengaran, dari penglihatan. Itu ada ayatnya. Ibrani 11 ayat 1, iman itu percaya yang tidak nampak, Pak. Ibrani 11 ayat 1 baca. Baca terus lagi ada itu. Itu alasannya kalau pengikut setan itu begitu. Baca terus lagi, baca di awal, baca di tengah, baca di akhir. Ya udah, katanya kamu tahu isinya apa, isinya ayat selanjutnya coba. Kalau kau tahu isinya coba baca. Barang siapa yang percaya padaku, hari ini engkau di Firdaus. Ada nggak kita perlu ngomong gitu? Iya. Di mana itu tertulis, Buka di Google, coba buka di Google. Iya Google. Saya tanya di mana itu tertulis? Buka aja di Alkitab. Sekarang zaman Google. Aduh, parah ini, parah. Betul parah ini. Sekarang begini, saya minta Anda dudukkan Yesus Tuhan Anda itu ya, yang camoni-camoni itu ya, yang unyu-unyu. Yengki, dia nyebutnya Yengki. Nggak udah, Yesus Yengki pula. Hormat kali namanya Pak, berubah Yengki. Bukan, karena katanya ini TikTok kan suka matiin kan apa dari grup ini yang suka mati. Tapi saya di grup Kristen kok saya sebut itu kata Yesus, dia fiktif kok saya nggak diblok. Tapi Karena Yesus itu memang tokoh fiktif buatan Barat. Gini saya tanya sama mu. 1 Timotius 6 nomor 16. Itu Paulus, nggak usah saya jawab. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini siapa? Tadi kan saya bilang saya tidak mau jawab itu inspirasi dari Paulus. Itu manusia biasa, bukan muridnya Bapak, bukan muridnya Yengki. Siapa yang muridnya Yongki? Tadi kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Termasuk Markus? Iya dong. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus pernah bertemu Markus dan siapa saksinya. Kena kau di sini. Benjol ginjalmu kubuat. Baca ulang-ulang itu. Baca ulang-ulang. Markus itu ketemu langsung. Di mana? Dengan Yengki itu. Di mana dalilnya tertulis? Semua itu yang di kitab Markus. Mau muntah rasanya. Masa muridnya dia di mana Yesus bertemu dengan Markus? Aku ada bersama-sama kamu, ya kan? Apa orang ini? Hei, di mana Yesus bertemu dengan Markus? Tadi di Israel tentunya dong. Gimana sih? Mana dalilnya? Dalilnya itu yang tadi kitab Markus, Yohanes dan semuanya 4 kitab itu. Balun. Yang dikatakan bertemu itu, dengarkan, penyembah Yengki, dengarkan. Ketika Anda mengatakan
dia itu pernah bertemu, berarti ada dalil. Anda kan selisih 2000 tahun lebih. Anda nggak mengerti tentang kitab Injil, tapi Anda ngomong Injil gimana? Kamu yang tidak ngerti, Subaida. Sekarang kalau kau ngerti, saya bertanya, di mana Yesus bertemu Markus? Kalau kau paham, kau tunjukkanlah datanya. Pada suatu hari, Yesus berjalan ke pasar untuk membeli pisang goreng. Bertemulah dia dengan Markus. Markus sedang menggunakan baju batik berwarna coklat kehitam-hitaman. Pada saat itu mereka berdua berjalan bersama. Markus berkata, "Wahai bosku, adakah?" Mana dalil kayak begitu? Mana? Itu tadi saya udah bilang, waktu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu lagi bersama-sama mereka di atas perahu, ya kan? Itu mereka udah ketemu langsung. Di mana di Waktu situ mereka ada Markus? Cuplis. Di mana Markus di atas perahu bersama dengan Yesus? Di mana? Ada, Anda cari aja itu di kitab Markus itu ada waktu dia bersama-sama. Kalau cuma ngomong ada kayak gitu, pantat ayam juga bisa. Iya, Kita kira ini Markus orang itu berilmu, termasuk orang 12 berakal. murid, Ahi. Tunjukkan mana? Coba tunjukkan Markus itu ada di situ. Coba. Ahi, dia kira Ya. Markus itu termasuk 12 murid. Enggak. Masuk dong. La haula wala Matius, quwata Markus, illa Lukas, Yohanes itu salah satu muridnya Bapak atau Yengki. Yengki, Bapak Yengki dasar. Dari mana kau mengatakan Bapak itu adalah Yengki? Tadi kan sudah bilang ayatnya, waktu dia bersama-sama. Anda tanya ketemu tidak kan? Itu kan bersama-sama mereka di perahu. Waktu mereka lempar jala itu. Dia Di bilang mana ada sudah Markus semalaman. di situ? Nah, Anda tadi pertanyaan saya, di mana dia ketemu kan? Ya, Anda, di situ. Lucu sekarang, orang ini. kok lucu? Karena Anda nggak mengerti, karena Anda kan Yang saya tanya, di mana Yesus bertemu dengan Markus? Keblama. Tadi saya udah bilang di perahu itu, di perahu mana? Waktu dia ke Selayar? Hah? Di mana? Di situ disebut murid Yesus Markus. Di mana? Tadi Anda pertanyakan bagaimana Anda mau ketemu dengan Tuhan kan, dengan Bapa, dengan dasar dompala penyembah mantan mayat, ditanya apa, jawabnya apa. Yang saya tanya, di mana Markus itu disebut sebagai murid Yesus itu di mana? Kapan dia bertemu? Setiap hari dengan waktu Itu kan kebohonganmu. Yang bikin kitab Markus siapa? Saya mau tanya Anda, siapa yang bikin Kitab Markus itu nggak tahu. Markus tak pernah mengaku dia mengarang kitab Markus itu. Ya karena kamu nggak ngerti. Bukan saya nggak ngerti. Saya nggak bisa. Berarti kamu bukan Kristen. Ya memang saya bukan Kristen. Kamu Memang nggak ngerti, situ tapi penghuni soal neraka. Ada aja ngomongnya. Yang saya tanya, di Makanya mana kalau nggak Yesus? ngerti, Dengarkan dengar. dulu. Di mana Yesus bertemu Markus? Dalilnya mana? Baca Markus 1 sampai selesai. Di situ baru Anda bisa ambil Nenekmu kiper, emang lu pikir baca. gue wartawan suruh baca Markus 1 dan seterusnya? Makanya kalau bukan buktikan. Kristen jangan bahas-bahas Kristen gitu aja Justru kok. karena kau Kristen Nah, makanya ini. ku tanya Pahlul. Kalau Yang kau ini. Hindu mana mungkin ku tanya Tuyul. Karena kau Kristen makanya ku tanya di mana Yesus bertemu Markus? Dasar pemakan kutu. Kalau mantan Kristen masuk Islam kan enggak mantan Islam masuk Kristen itu Apa gigi palsu mereka lagi yang naik gigi palsu bisa sekali kau baca, ngomong. Yang ku tanya Bisa di mana baca, Yesus bertemu Markus? Di mana? Di mana? Stoplah bahas-bahas ya. Malu-maluin aja kalian ini. Di mana Yesus bertemu Markus? Di mana? Kalian malu-malu. Bahas aja Al-Quran. Ini justru membahas Al-Quran. Ketika membahas Bibelmu itu membahas Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan kitabmu itu karangan manusia yang dituliskan berdasarkan angan-angan. Coba lihat si Kembuan ini. Berangan-angan Yesus bertemu Markus. Mana buktinya Yesus bertemu Markus? Angan-angan dia. Bertemu di atas perahu. Kitab kalian sendiri nggak jelas asal-usulnya. Coba tunjukkan di mana Markus bertemu dengan Yesus. Itu aja dulu ku minta.
Alkitab itu jelas sejarahnya. Alkitab namanya Alkitab aja ambil dari Al-Quran. Namamu kalian itu, nama kitab ini bukan Alkitab, kitabnya cuples. nggak jelas Nama dari kitabmu itu mana. bukan Alkitab. Ini semua kayak orang stres yang ngoceh terus. Iya, karena saya ngomong sama orang gila. Karena saya ngomong sama orang gila. Dua orang gila sekaligus. Di mana Yesus bertemu Markus? Apa jawaban kalian? Di Israel. Kenapa kamu? Di Israel, tuyul. Mana dalilnya Yesus bertemu Markus? Mana? Baca kita Markus 1 sampai Baca selesai. kita Markus 1 sampai meledak mulutmu. Nggak ada tertulis di situ. Saya sudah tamat membaca surat kabarmu itu. Udah tamat saya. Mulai dari kejadian sampai kitab mimpi, saya sudah baca semua. Tapi Anda so pintar, Dan tapi tidak saya lihat pernah Anda saya membaca ada Yesus bertemu dengan Markus. Quran Nggak saja usah kau kau tak bawa paham. Al-Quran, wahai gigi palsu. Nggak usah. Quran saja kau tak paham, gigi apalagi palsu Alkitab. pelan-pelan ngomong, nanti gigimu jatuh. Seperti aja. Ketawa Aku lagi. punya gigi. Ketawa lagi. Ini nggak perlu gigi jatuh, nggak ada gigi. Gigimu jatuh nanti. Yang Suma, saya tanya, Bung Suma, di Bung Suma, mana dengar Yesus? dulu, Bung Suma. Dengar. Apalagi Alkitab. Ini pertanyaan sangat mendasar loh. Di mana Yesus bertemu Markus? Pengarang surat kabar Markus itu di mana? Nanti kalau saya jawab dia ketemu dengan Allah. Bagaimana kamu jawab? Nenek mutip ya. Menghayal. Daripada lu ribut terus emosi kayak orang. Ya udah kamu turun. Kembuan kau ke gereja, kau jilat pantat pendeta aja supaya kau waras. Nah, kamu lagi. Di mana tertulis Markus bertemu Yesus? Di mana? Nggak usah lah, Quran aja kau tak paham, kamu banyak cerita. Udah turun. Pemakan babi bertobat anjing kamu, turun. supaya Penyembah kucluk turun. Kau ke gereja, cipok pantat pendeta biar kau waras. Pertanyaan mendasar pun ditanya nggak sanggup kemudian. Cuma mau pamer ngeyel di sini. Kupikir tadi orang sehat. Kujelaskanlah Quran tentang kesaksian. Kujelaskanlah semuanya. Tahu-taunya sekwe. Saya menjelaskan Quran sama orang tulul tak berotak. Lebih besar gigi daripada otak. Nah, ini yang terjadi. Pasien selanjutnya silakan naik. Kaifi, mohon maaf izin bertanya ya. Ini ada dua hal ini yang saya bertanya. Satu, saya mau minta pertanggungjawaban Bang Sugi juga, Pak De Sugi. Pade disuruh bertanggung jawab. Pade, ada apa Pade sama dia? Ih Pade, gak boleh gitu lah. Masa Pade disuruh bertanggung jawab? Pade, lanjut. Oke, terima kasih. Untuk pertama saya mau bertanya kepada Bang De Zuma tentang kemarin saya diminta tolong sama senior ya di tempat kerjaan tentang kurban. Kemarin ya, beliau mohon maaf kalau Kristen dan beliau punya anak 7 tahun. Beliau ingin sekali itu kurban, tapi beliau juga sadar kalau dikatakan kalau kurban itu kan khusus acaranya orang haji, orang muslim ya. Namun dia ingin sekali. Lalu anaknya ini kan ikut ibu asuhnya tuh takbir keliling gitu. Nah, sampai nangis. Nah, beliau diajak, anaknya tuh senang sekali. Akhirnya senior saya ini memberikan uang kepada pengasuhnya untuk membelikan dianggapnya ini aku kasih uang untuk membeli itu kurban tapi tidak mengatasnamakan dia ya, tapi diberikan kepada pengasuhnya itu untuk membeli kurban. Nah, dia bertanya, adek tolong tanyakan dong itu kalau aku seperti itu memberikan hadiah itu aku kecipratan pahalanya tidak? Nah, seperti itu saja. Bang dah, mohon. Kalau orang kafir jangankan mempersembahkan hewan, mereka mempersembahkan Tuhannya saja nggak dapat apa-apa kecuali dosa. Jadi orang kafir itu mau korbankan apa, Tuhannya kan udah dikorbankannya. Jadi kalau mereka kemudian beramal, berbuat seperti memberikan duit untuk membeli kambing agar berkurban, itu pahalanya nggak ada sama dia, tapi manfaatnya untuk orang yang menikmati daging
kambing itu ada, tapi untuk dia nggak ada sama sekali. Baik, dia pengasuhnya itu muslim ya, muslim gitu. Ya, kecuali kemudian pengasuhnya ini muslim kemudian berkurban untuk itu. Tapi pahalanya tidak kembali ke yang berkurban. Alangkah baiknya kalau dia mau silakan aja masuk Islam, biar kurbannya itu menjadi nilai pahala di sisi Allah. Baik, terima kasih Bang Da. Mohon maaf, dan satu kali lagi saya mau izin kepada Pak De Sugi ya. Pak De Sugi, Assalamualaikum. Pak De, orang minta pertanggungjawaban ini. Pak De, ih parah Pak De, anak orang diapain lah Pak De. Kayaknya Pak De jauh dari perangkat. Anak orang Pak De apain ini? Pak De parah kali Pak De. Jangan gitu lah Pak De. Tadi malam itu Pak De Sugi ke Komal kan bersama Bang Kores, Pak De Sugi siapa itu? Dari Komal mana tidak tahu. Rungkat terus ke Komal itu Bang Geneva itu kan. Nah, nunjukinlah itu gambar. Nah, Pak De, tanggung jawab Pak De. Pak De Sugi. Pak De. Oh, jauh dari perangkat. Ke siapa dulu? Itu. Pak De. Ini anak orang minta tanggung jawab. Pak De apain anak orang? Kenapa? Tadi malam Gak tahu nih. Dia minta tanggung jawab apa Pak De? Ih Pak De parah Pak De. Apaan sih? Saya lagi nggak dengar tadi. Ih Pak De parah, anak orang minta tanggung jawab. Ih parah Pak De. Ih Pak De, ih parah Pak De. Siapa? Pak De tadi malam Pak De. Tanggung jawab gara-gara Pak De nunjukin apa itu. Sampai layar saya tutupin tisu itu. Tuh, ayo tanggung jawab sampai rungkat itu. Padahal Kang itu kue. Ayo. Aku gak ikut ikutan dah. Lo kok gak dikebutan Pak De sendiri yang nunjukin gambar itu, tutupin langsung melorot, untung ditutupin tisu saya. Gambar itu Kan udah saya tutup jari kan. Tapi kepleset jari saya. Diploretin ke bawah itu jarinya Pak De itu. Kan kelihatan langsung rungkat itu. Ampun deh. Oke, siapa lah dulu ini ya. Rokok siapa dulu ini? Takutnya Bang Juma tidur karena dia suka tidur, tinggalinnya kita. Rokok kebenaran selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam saya Kak. Waalaikumsalam. Apa yang Waalaikumsalam, apa yang mau disampaikan? Ya gini Kak, ada teman saya Kristen katanya malu mau naik, jadi saya wakili pertanyaan, boleh Kak ya? Bagus orangnya langsung Bang. Itulah bagusnya gitu, cuma dia malu. Ya suruh aja dia itu. Ya udah kan dia malu naik itu pakai akun abang dia ngomong. Oh, enggak di Ada sini, di situ Kak. Kak? Enggak di sini orangnya Kak. Saya cuma mewakili pertanyaan dia saja katanya. Nanti saya rekam, nanti saya perdengarkan ke dia katanya gitu Kak. Ya apa-apa mau ditanya. Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Siapa tahu jadi hidayah. Iya, karena saya bantu dakwah juga ke teman-teman juga kan Kak ya. Jadi dia ada sedikit menemukan keraguan dalam ini, dalam kitabnya juga. Makanya dia mau bertanya ke Bang Zuma, cuma Ya apa yang mau ditanya berhadapan Bang? dengan Abang Zuma kan wibawanya tinggi kan gitu Kak. Assalamualaikum Kak Zuma. Ya apa yang mau ditanya? Langsung aja apa yang mau ditanya, nanti dijawab Juma langsung aja. Minta ini Kak, dia katanya dia minta penjelasan tentang nubuatan dalam kitab Nabi Zakaria 11 ayat 12 sampai 13 Kak. Oke, Bang Juma, Bang, dia minta penjelasan tentang Zakaria 11, 12, 13, Bang. Bang, jauh dari perangkat kayaknya. Oke, Pak De. Bacain aja Mbak Esti ayatnya. Oke. Zakaria berapa tadi Bang? Zakaria 11 ayat 12-13 Kak. Itu nubuatan 12-13 coba kita baca ya. Lalu aku berkata kepada mereka, ya, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka begitu. Lalu aku mengambil
ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Ini bukan nubuatan nih. Di mana ini nubuatan? Itu nubuatan Kak, itu nubuatan untuk 30 keping perak Kak. Bang Ben, ini nubuatan Bang Ben. Bang Ben lagi googling. Izin, bukan. Kalau di PB itu salah sebut. Bukan Zakaria tapi Yeremia. Miss itu. Ayatnya kalau nggak salah coba saya lupa di Lukas. Di mana ya? Saya pernah bahas ini sama Bu Rahma ini. Saya pernah bahas ini sama Bu Rahma ini. Iya di Matius apa? Itu kalau di PB disebutnya itu tertulis di Yeremia. Padahal adanya di Zakaria itu. Itu miss itu PB. Oh, di Matius 27 ayat 9. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, padahal tertulisnya di Nabi Zakaria. Itu aja udah itu miss. dia. Enggak nyambung. Iya, gitu Kak. Demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penelitian yang berlaku di antara orang Israel. Nah, kalau kita cek bukan di Yeremia, ternyata di Zakaria. Iya, saya luruskan dulu Kak ya. Teman saya ini ragunya gini Kak. Itu kan di Matius dikatakan itu untuk nubuatan untuk Yudas Kak, karena dia yang terima gaji. Tapi bukan juga. Kalau memang itu nubuatan, nggak mungkin Matius salah nyebut, karena antara Yeremia dengan Zakaria itu dua orang yang berbeda. Iya, tapi kalau dalam iman Kristen mereka imani gitu Kak. Di Zakaria katanya Kak. Ya berarti Matius salah dong bilang itu Yeremia. Iya begitu. Makanya dia agak ragu, dia minta keterangan dari. Iya makanya. Ini rok kebenaran Oten loh ini. Bukan. Ya nggak apa-apa. Saya tahu Anda Oten. Bukan Kristen saya Kak, Muslim saya Kak. Saya tahu Anda loh. Udah nggak apa-apa. Konten saya saja itu. Kalau kita cek isinya Islam Kak. Jadi jelas ya, kalau memang itu diklaim nubuatan Zakaria, ya berarti Matius salah. Gitu aja, selesai. Iya, maksud saya gini Kak, yang bikin teman saya ragu itu adalah isinya Kak, isi nubuatan itu. Maksudnya? Di nubuatan itu diarah bagi iman Kristen dipercaya untuk Yudas, tapi ternyata ketika kita cek nubuatannya itu Yesus yang jalankan peranan itu Kak gitu. Maksudnya gimana? Bertukar peranan mereka Kak. Yudas disalib, Yesus malah terima gaji 30 keping perak. Coba diamati kembali nubuatan 30 keping perak tadi. Kan ada cerita bahwa Yudas ketika Yesus disalib, Yudas yang menyerahkan ke bait Allah ya. Iya kan? Itu 30 keping peraknya diserahkan Yudas ke bait Allah. Tapi ternyata Kak, dalam nubuatan beda. Di situ Allah berfirman, dan yang menjalankan peran menyerahkan 30 keping perak itu adalah sang penerima firman. Tidak mungkin Yudas Kak. Itu yang buat dia ragu teman saya ini. Oh ya sudah, bawa ke sini aja suruh syahadat. Kelar kan? Gitu lah. Ya bagusnya sih dari Bang Zuma yang jelasin. Bang Zuma udah tidur. Tapi ya? Bang Zuma jauh dari perangkat. Bang, mungkin bikin kopi kali Bang Zuma. Jadi dia beli kopi dulu di Alfanya 5 kilo dari rumahnya. Terus dia beli kopinya 3 kilo dari rumahnya. Jadi agak lama. Ya kan Bang Zuma? Bang, nah kan? Jauh dari perangkat. Ditaruhnya HP-nya di situ, orangnya pergi bikin kopi. Kopinya di atas, orangnya di bawah. Salah. HP-nya di atas, orangnya ke bawah gitu. Oke, Oten, pasien selanjutnya silakan naik. Enggak, Bang Zuma belum bubuk. Kak Isti, ada turun dulu ya, karena besok harus berangkat pagi, dinas pagi. Oke, saya permisi dulu Kak ya. Saya mau. Makasih, Kak Isti. Buat Pak De Sugi, terima kasih Pak De. Bang Zuma juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pasien selanjutnya.
Bunda buat teman-teman Bang Juma jauh dari perangkat iya, itu. izin permisi Mungkin dulu ya. lagi bikin kopi atau lagi ke Ya, toilet. Pak Desugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien selanjutnya, silakan kalian naik. Ayo, sini pasien. Ten, naik Ten. Ten. Oke, aku benar ya. Pade doakan dulu Estita apa typing kok itu aja baluap. Kenapa perpanyaku? Aduh, Siki Amga. Apa sih, Dek? Hai, pasien selanjutnya silakan kalian naik. Ten, naiklah sini, Ten. Ten. Naik, Ten. No, Ten. Halo, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya mau bertanya. Nanya apa, Dek? Katanya kalau makan daging kurban itu kita sama saja memikul dosa yang kurban itu. Apa sih nanyanya, Dek? Halo, saya mau Nanya bertanya. apa? Katanya kalau kita makan daging kurban, kita sama saja memikul dosa yang kurban itu. Itu dapat dari mana, Bang? Ya katanya. Wah, tanya yang jelas dong dalilnya biar kita bisa melihat ini dari mana, bagaimana gitu, Bang. Nggak bisa seperti itu, Bang. Agama itu bukan karang-karangan, bukan katanya-katanya, Bang. Bawa Iya, dalilnya saya kan yang mau jelas. Katanya. Ya, yang nggak ada jawaban orang Anda nggak bawa dalilnya yang jelas kok. Apa yang harus saya jawab? Oke, Pak De, ini langsungnya aja. Ini Adi Saputra, ini Oten ini. Ya, Adi Saputra, selamat malam. Ya, selamat malam, Bro. Lanjut. Ya, Bros. Ya, Bro. Ya, lanjut, Bro. Kok naik-naik, kok suruh lanjut, ngapain kok minta naik, Bro? Jadi ini apa yang mau dibahas, Bro? Apa yang mau dibahas? Tadi, ya apalah, terserahmu lah, Bro. Kiranya di sini ya, mumpung ada Juma juga sih, yang mengetahui tentang literatur Quran. Walaupun saya umat terjemahan, umat terjemahan ini kan mengetahui apa yang terjadi. Suaramu mendem, Bro. Oke, aman, Bro. Jadi gini, saya ada suatu pertanyaan ya. Kenapa dalam hadis Tirmidzi Ngomong apa nih orang nggak jelas? Entah ngomongnya mendem aja apa? Kenapa? Ngomong lu mendem, Bro. Bentar, saya mau buka data dulu. Bentar. Saya mau bertanya dulu. Ya, apa mau kau buka? Bentar ya. Udah ngomong apa belum jelas kau. Saya mau bertanya lagi. Oh ya. Udah lah, enggak pertanyaan kau buta apa, turun dulu di bawah. Bertanya. Oh. Ini aku mau menggali. Coba tunjukkan kepada saya ya. Di mana dalam Al-Qur'an kesalahan iblis. Tunggu. Apa sih? Saya mau bertanya kepada kalian. Tunjukkan kepada saya menurut Al-Quran. Apa sih dibilang dia, Pak De? Tunjukkan sama saya di mana menurut Al-Quran apa? Enggak jelas. Entah. Ampun dah, saya bertanya. Suaramu tuh mendem nggak jelas. Apa? Nggak jelas suaramu. Oh iya. Coba tunjukkan kepada saya kesalahan iblis menurut Al-Quran. Emang Al-Quran pernah mengatakan Injil salah? Iblis bukan iblis, kesalahan iblis, Bang. Oh, kesalahan iblis. Salah satu kesalahan iblis itu ya dia itu sombong. Dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Itu kesalahan yang pertama itu. Ana khairum minhu.
aku lebih baik daripada dia, itu sifat kesombongan, itu kesalahan bang. Kesalahan ya. Oh iya, sombong. Sorry Bang ya, saya udah menggali dalam surah Al-Araf ayat 11 sampai 17 ya. Dengan surah Al-Baqarah ayat 4 sampai berapa ya? Saya agak lupa lah. Dengan surah Al-Sad 72 sampai 7 berapa lah ya. Saya nggak mengetahui dan tidak menemui titik kesalahan iblis itu di mana. Kan udah saya tunjukkan tadi. Iblis berkata ketika disuruh menyembah sujud kepada Adam itu, dia kan tidak mau. Lalu apa kata iblis? Kenapa? Karena aku lebih baik daripada Adam. Adam dibuat dari tanah, saya dibuat dari api. Itulah kesalahan iblis. Dia tidak taat terhadap perintahnya Allah. Maksudnya kesalahan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Itu. Iya, sujud penghormatan. Oh, tapi coba dulu Bang gali matang-matang dalam surah Al-Araf ayat 11 saya mengatakan itu. Benar atau salah, Bang? Coba. Itu kan surah Al-Araf. Kan udah saya... Coba buka dulu, Bang. Al-Araf ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ya, iya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Apa salahnya? Hah? Benar yang saya katakan tadi. Karena iblis tidak mau sujud, merasa dirinya lebih tinggi daripada Adam. Ya, dia diciptakan dari ini. Nah, ini ayat selanjutnya nih ya, ayat 12-nya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itulah kesalahan iblis itu tadi. Oke, coba diperbesar layar saya, boleh nggak? Ya itu ayatnya udah saya baca. Sampai ayat 12 itu. Al-Araf ayat 11 ya, kita baca ya. Iya, itu udah saya baca. Coba perbesar layar. Orang udah dibaca, orang udah saya baca kok. Apa sih? Besarin aja Pak De. Udah suaranya mendem. Bentar Bang ya, bentar. Sungguh kami benar-benar menciptakan kamu. Tak ngomong apapun kau udah dibacakan Bunda. Dengar, diam dulu. Ya kau gak suaramu gak jelas apa yang mau didengar Baduab. Oke. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan kamu, kemudian kami bentukmu, lalu kami katakan kepada para malaikat. Di situ kata para malaikat, Bang. Enggak ada kata iblis, Bang. Gimana tuh, Bang? Sampai ayat 12 dibaca. Izin saya bantu jawab ya Pak De ya. Iya. Oke. Sampai ayat 12 dibaca. Arab, izin. Itu dalam bahasa Arab masuk dalam istisna munqati. Ada istisna munqati, ada istisna muttasil. Kalau istisna muttasil itu adalah pengecualian untuk jenis yang sama. Tapi kalau istisna munqati itu pengecualian untuk jenis yang berbeda. Belajar dulu bahasa Arab. Bukan masalah belajar bahasa Arab loh. Itu kata bahasa Indonesia aja pun gak bisa. sih? Bang Juma silakan. Halo, coba terjemahan ini salah ya? Udah dijelaskan Turki. Benar. Itu yang namanya istisna munqati. Jadi itu pengecualian untuk jenis yang berbeda. Misalnya gini, kalau istisna muttasil itu pengecualian untuk jenis yang sama. Misalnya buah-buahan kecuali anggur. Itu jenisnya sama. Malaikat kecuali Israel, itu jenisnya sama. Tapi kalau istisna munqati itu pengecualian untuk jenis yang berbeda. Makanya belajar bahasa Arab dulu. Bukan masalah belajar. Jika saya belajar bahasa Arab, berarti kamu mengakui terjemahan yang di situ salah gitu. Benar terjemahannya, cuma kau aja nggak bisa bahasa Arab gitu loh.
jika benar terjemahannya ini, di sini kan kami, Allah katakan kepada para malaikat, dan iblis. Tapi ini kan Allah katakan kepada. Baca sampai ayat 12, weh, baca sampai ayat 12. Aduh, Bang Suki. Baca sampai ayat 12. Jelas itu ayat 12 itu. Baca dulu ayat 12 itu. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kalau iblis tidak disuruh sujud, ngapain iblis menjawab? Karena aku lebih baik dari dia. Oh, tak dipakai otak. Nih Al-Baqarah 34 nih aku bacakan ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dah. Di mana? Udah. Percuma dijelasin. Percuma. Gini. Jadi yang sering kali dipermasalahkan karena mereka nggak bisa bahasa Arab, di situ dikatakan memerintahkan pada malaikat kecuali iblis. Nah itu dalam bahasa Arab namanya istisna munqati, pengecualian untuk jenis yang berbeda. Kalau pengecualian untuk jenis yang sama itu istisna mutasil dalam bahasa Arab. Makanya belajar dulu kalau bahasa Arab, belajarlah nahwu sorof. Bukan masalah belajar bahasa Arab, Bang. Udah Bang Ben, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Udah Mbak Esi turunin. Tapi sebelum Pak De bentar, ini aku minta penjelasan dari dia bentar Pak De. Coba kau jelaskan dulu sama saya nih. Ini bilangan 31 nih kok nih ya. Kau baca nih ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh ya. Perempuan yang bersetubuh alias tidak perawan. Dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Pertanyaan saya, bagaimana menandakan perempuan itu belum pernah disetubuh? Silakan jawab. Ya tanya ke dicek. Benar. Silakan jawab. Ya tinggal dicek aja, bro. Berarti kau coba dulu dia. Ya bukan dicoba, kan bisa Gimana kamu mau tahu kalau dia perawan atau tidak perawan? Kau coba dulu kan? Ya minta izin sama dia lah. Lah, kau coba dulu pasti. Coba lah. Kalau kau itu coba kan nyuruh dulu, merkosa berarti itu. dia gak perawan lagi. Berarti itu kan menyuruh memperkosa itu. Untuk mengetahui perawan dan tidaknya itu. Perkosa dulu itu. Astagfirullahaladzim. Cemana itu? Berarti kau coba dulu kan? Bang Juma, silakan masih- Anda. Udah, Silakan, pasangkan Bang. Bang Juma aja ini. Ya jadi kalau saudara Adi ini kayaknya dia lebih ingkar daripada iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika ada perintah untuk bersujud kepada Adam, untuk menghormat, menghargai ciptaan Tuhan yang lebih sempurna, iblis kemudian merasa bahwa dirinya yang diperintahkan juga. Iblis tidak merasa dan tidak menjawab, loh kapan engkau menyuruhku untuk bersujud? Bukankah yang kamu perintahkan untuk menghormat kepada Adam itu hanya malaikat, sedangkan aku tidak? Iblis tidak pernah menjawab kayak begitu. Kenapa? Karena ketika perintah itu ada, maka cakupannya adalah seluruh makhluk yang ada di situ. Siapapun yang ada di sana kemudian diperintahkan untuk menghormat kepada Adam alaihissalam. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam Al-Quran, diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima halaqtu biyada. Apakah yang menghalangi kamu sujud menghormat kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Nah, berarti iblis merasa kalau pada saat dia diperintahkan oleh Allah, itu juga dirinya yang disuruh. Makanya ditanya, apa yang membuat engkau enggan untuk menghormat kepada Adam yang kuciptakan, wahai iblis? Itu disebutkan oleh Allah, ya iblis,
wahai iblis. Lalu iblis menjawab apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi selesaikan perkaranya. Bahwasanya ternyata ketika ada seruan untuk menghormat kepada Adam, iblis pun mendapatkan titah itu untuk menghormat kepada Adam. Tapi kemudian mereka enggan. Aku lebih baik, kata iblis, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu jawaban iblis ketika ditanya oleh Allah. Lalu kemudian apa kata Allah kepada mereka? Fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Itu udah jelas ya, bahwa ketika ada perintah bersujud menghormat kepada Adam, perintah ini juga itu diberikan kepada iblis, laknatullah alaih. Oke, Mas. Oke, saya akui di dalam ayat 12 itu katakan. Tapi dalam surah Al-Araf yang sebelah sini, Bang, hanya kata malaikat, Bangku. Gimana? Iya, itu Anda menggunakan terjemahan. Udah dijelasin tadi. Makanya pelajari bahasa Arab itu udah paham. Makanya sering saya menggaungkan, tidak bisa orang itu memahami Al-Quran hanya dengan satu disiplin ilmu, yaitu terjemah. Karena terjemahan itu bukan dipakai untuk mengkritisi Quran. Terjemahan itu dipakai untuk melengkapi pengetahuan manusia agar paham tentang Al-Quran, bukan untuk pakai untuk mengkritisi Quran. Aku tahu, Bangku, kalau nggak ada terjemahan ini, ya orang-orang awam, ya muslim-muslim awam, nggak akan mengetahui apa artinya. Ya, tapi bukan untuk mereka pakai untuk mengkritisi Quran. Karena terjemahan itu hanya satu dari sekian banyak disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Sedangkan Anda bertanya hanya berdasarkan satu itu. Bukan, kan saya kan udah bilang sama Bang Juma, saya udah menggali. Ngeyel Bang, turunin aja ya. Kok ngeyel? Kan saya udah jelas tadi. Nah ini saya jelasin gampang ya. Silakan. Jadi istisna mutasil, misalnya gini, saya membeli buah-buahan kecuali jeruk, nah, itu masih satu jenis. Tapi kalau istisna munqati, saya membeli buah-buahan kecuali meja. Nah itu beda jenis, pengecualian untuk sesuatu yang beda jenis. Makanya di situ disebutkan malaikat kecuali iblis, itu beda jenis. Itu namanya istisna munqati dalam tata bahasa Arab. Belajar dulu lah kau bahasa Arab. Iya, boleh besarin Alfi, izin. Assalamualaikum. Maaf sebelumnya Alfi belum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin, bentar dulu. Adi. Bentar dulu, Bang. Adi, lihat layarku dulu, Adi. Iya, bentar sedikit. Lihat layarku dulu. Bentar sedikit aja. Biar membahas besarin istisna Mas. itu. Ya, istisna itu apa gitu? Enggak, maksudnya sedikit aja. Saya sebentar aja ya. Kan analogi Apa? Analoginya gini. Yang sorry ya, Bang ya. Bukan saya mengajar atau saya minta maaf. Ya gimana? Ada seorang kepala sekolah yang menyuruh pegawai sekolah akan tugas-tugas kepada anak murid. Tiba-tiba kepala sekolah datang ke salah satu kelas. Kepala sekolah berkata kepada pegawai sekolah, kenapa kamu tidak mengikuti saya kepada kamu? Aduh, kejauhan bre. Kok kejauhan? Udah. Sekarang gini, apa yang kamu ketahui tentang istisna? Saya nggak mengetahui tentang itu. Yang penting saya mengetahui apa yang tertulis. Apa yang kamu ketahui tentang istisna? Saya kan nggak mengetahui, udah saya katakan. Oke, ini kan ayat yang kamu bawakan tadi, surah Al-A'raf ayat ke-11. Nah, di sini ada kata illa, nih ya. Di sini ada kata illa, kecuali. Nah, ini huruf istisna. Apa yang kamu ketahui dengan istisna ini? Adi. Pengecualian. Ajarin dia nausor, Nah, kalau dalam bahasa iya, gini bre, kalaupun kita mau kritisi terjemahan boleh kita dua arah. Gimana? Coba. Iya ya, santai ya. Kalau kita mau kritisi terjemahan ini bisa, santai aja. Itu sama-sama biar apple to apple di sini Bang Alfi. Di kejadian itu siapa yang penipu? Iblis atau Tuhan? Kejadian 1 itu, ayat 3 itu. Simpel aja. Biar apple to apple.
Gini, simpel aja. Lukas pasal 4 butir 44 nih ya. Dan ia memberitakan Evangelion dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Yudea ya. Kenapa di original teksnya kayak en keruson entais sunagogais tes Galileas. Ini Galilea. Kenapa tiba-tiba jadi Yudea? Cepat. Oke lah, kalau di situ saya kurang mengetahui tentang dalam Kitabmu aja kamu nggak tahu. Bukan. Kayak mana kau ini? Halo, dengar Bray. Mau benturin sama ini nggak? Ampun dah. Terjemahan baru pertama sama terjemahan baru kedua. Dengar dulu Bray. Saya kan mengkritik. Kamu. Ya, kamu dengar. Mu pernah lihat nggak? Misalnya nih, ya kan? Di dalam TB 1 ya kan? Di sini tuh dikatakan ikan goreng nih. Aduh ampun. Nah, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, tiba-tiba di dalam sini berubah jadi pecel lele. Gimana tuh? Adik, kalau kita mau kritis terjemahan doang. Nah, di sini Lukas pasal 24 ya. Ya, butir 42 itu berubah jadi pecel lele, enggak ikan bakar. Halo, kamu dengar baik-baik ya. Kalau kita mengkritis kesalahan teks dari terjemahan, saya pun bisa. Oh, bukan nggak bisa. Nah, yang kamu baca dari tadi itu apa? Terjemahannya atau Arabiknya? Karena saya katakan, saya membaca terjemahan itu kan kata malaikat disuruh kan. Gimana ini? Di sini ikan goreng. Di sini ikan goreng. Kan di situ. Gimana? Ya ampun dah. Di sini ikan bakar gitu. Kenapa nggak langsung pecel lele aja diubah? Alvin, kamu dengar baik-baik Alvin. Saya kan tadi bertanya. Gimana? Saya bertanya kepada Kilian. Iya, aku belum tunjukin versi ILT 3 lagi ya. Misalnya nih, aku tunjukin nih, aku tunjukin lagi versi ILT 3 nih. Ikan bakar dan madu lebah yang tadinya ikan goreng, tiba-tiba ada madunya. Gimana nih? Oh, dah sampai saya tunjukkan nanti 30 versi Al-Quran kamu. Gimana? Mana tunjukin. Ya tunjuk Al-Quran, versi Al-Quran 30 yuk. Bedanya di mana yuk? Jadi dia suruh openkan tunjukin 30 versi Al-Quran. Ayo, saya tunggu yuk, ayo. 30 yang versi beda-beda yuk, tunjukin yuk. Al-Quran ya, bukan terjemahan Al-Quran. Iya, Al-Quran ya, bukan terjemah ya. Karena terjemah bukan Quran. Ayo, sini. Kita tunggu. Jadi ayo, 30 versi. Nunggu dia ya. Saya jelasin lagi ya. Jadi inilah tigonya Oten. Saya jelasin lagi. Kata illa itu namanya istisna, pengecualian. Ada istisna muttasil, yaitu pengecualian dari jenis yang sama, dan ada istisna munqati, itu pengecualian dari jenis yang berbeda. Misalnya kalau istisna muttasil dari jenis yang sama, misalnya seperti tadi, saya membeli buah kecuali jeruk, itu istisna muttasil, jenisnya sama. Tapi kalau istisna munqati itu jenisnya yang berbeda. Misalnya saya membeli buah kecuali sandal. Nah, itu dalam tata bahasa Arab namanya istisna munqati. Belajar dulu bahasa Arab, jangan sok-sokan modal terjemahan mau kritisi Quran. Malu kau nanti depan umat muslim. Itu kalau orang mau mikir ya, dari jawaban iblis saja udah diketahui itu. Kalau memang iblis itu tidak disuruh sujud di ayat 11, ngapain iblis ngomong aku lebih baik? Kenapa kamu nggak sujud iblis? Seharusnya kan, kapan kau nyuruh aku sujud Tuhan? Kan begitu kan? Tapi iblis nggak ngomong seperti itu. Justru iblis mengatakan apa? Aku tidak sujud itu karena saya ini lebih baik. Gitu loh. Ya. Betul. Iblisnya nggak nyangkal kok. Kau yang nyangkal, kau lebih daripada iblis kalau begitu. Iblisnya di sini nggak nyangkal di sini. Nih, Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud? Kalau iblis tidak diperintahkan sujud, seharusnya iblis ngomong, kapan engkau menyuruh aku sujud? Tetapi apa yang dikatakan iblis? Ya, di situ dikatakan apa? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblisnya nggak nyangkal, kamu kok nyangkal, berarti lebih daripada iblis. Iblisnya aja nggak nyangkal diperintah kok. Kau yang nyangkal nih gimana sih? Ya, kritisnya gini ya,
Adi, aku beri contoh nih. Misalnya mau kritis Al-Quran kayak gini misalnya nih. Ya. Nih Efesus nih pasal 3 nomor punggung 14. Toto harin kamto tagonata mo proston patera tu kurio human iso Kristo. Nah, ini versi Textus Receptus nih. Westcott and Hort berbunyi Toto harin kamto tagonata mo proston patera. To kurio human iso Kristonya hilang di WH. Nah, kritisnya kayak gitu ya. Kok bawa Quora? Aduh, website tempat orang gibah. Kok bawa Quora? Itu apa Quora? Ini nggak mengkrian ya? Itu apa tuh Quora? Waduh. Link Islam ini berarti kamu Waduh. Itu apa Quora? Website orang gibah itu. Bro, kamu katakan. Aduh. Coba. Jadi Waduh. dari total 1.700. Apple to Apple nggak kira-kira bre? Aku baca Greek koinanya. Coba tunjukkan ayat Qurannya mana? Kita minta ayat Qurannya mana? Coba besarin dia, siapa tahu nunjukin ayat Quran. Mana ayat Qurannya coba? Mending bang Ben aja. Mana ayat Qurannya mana? Coba. Ya, saya disuruh ngobrol sama orang nggak paham nahu sorof. Gimana? Mana ini? Mana ayat Qurannya mana? Apa sih? Enggak, saya minta ayat Qurannya langsung, minta ayat Quran langsung. Mana? Baca-baca. Kayak Alfi tadi itu loh, langsung. Bre. Iya, gini, izin ya Ustaz Sugi ya. Langsung tunjukin gitu. Kedua mushafnya dibenturin kalau memang tabrakan gitu. Tunjukin. Nah, gitu. Kedua mushafnya. Coba Kayak tunjukin, kamu baca dulu. Jadi yang dibawa data ya, bukti ya. Jadi kita apple to apple misalnya Alfi bisa tunjukin tuh antara Codex Sinai dengan manuskrip Textus Receptus dengan Byzantium Majority Text dengan Tischendorf. Alfi bisa tunjukin itu perbedaannya. Kita mushafnya ditabrakin sebagaimana salinan terbaru kalian itu. Wala kabur. Kemana dia? Kabur. Malince, selamat malam agama Quran kok. Yang dibawa terjemahan. Agama apa Bu? Muslim. Iya Mbak, silakan. Suara saya jelas ya? Jelas. Merdu. Lanjut. Jadi ini mungkin di luar konteks yang sekarang boleh. Suaranya kecil kali. Ini di luar konteks yang sekarang, boleh bertanya nggak? Iya. Sama Om Sugi. Agama apa? Jawab. Saya dulu dijawab agama apa? Muslim. Muslim salam lah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya Islam Mbak, Anda muslimah. Ya udah lanjut Mbak, lanjut. Ya, jadi saya mungkin belum banyak tahu juga yang soal agama Islam ya. Jadi saya punya teman ini, dia orang Kristen. Dia pernah bertanya sama saya, katanya gini, setelah kematian itu apakah akan dibangkitkan kembali, katanya gitu kan. Apakah dia mati hanya di dalam tanah atau dia nanti ada hidup lagi gitu. Yang ditanya terus ayat 25 Pak De. Al-A'raf 25 Pak De. Terus aku bilang gini, setahu aku kalau orang yang sudah meninggal itu nanti setelah 7 langkah yang menguburkan itu pergi itu biasanya ditanya dan dihidup lagi gitu. Terus dia bilang, emang orang mati bisa hidup lagi? Terus dalilnya apa? Hadisnya apa? Di surat apa? Terus aku bilang, oke Mbak, oke. Bingung jawabnya gitu. Iya, jadi gini, karena dia Kristen nggak perlu kita jawab pakai Quran. Jawab aja pakai kitabnya orang Kristen. Ya. Anda catat. Lukas 16 ya, tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersuka dalam kemewahan. Ya, Lukas 16 ayat 19. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya.
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihinilah aku, serulah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus yang segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau mendapat penderitaan." Itu orang mati hidup lagi enggak itu? Iya kayaknya. Nah, itu dia jawabannya. Kasih itu Mbak ya, Lukas 16 ayat 19 baca sampai ayat 25. Ya, dia ada Nah, di sini itu. kok. Itu. Nah, itu. Nah, itu gimana tuh? Di dalam kitabmu juga ada siksa kubur. Itu dia. Lazarus menderita. Itu belum sampai ke surga itu. Lazarus itu dikubur, orang kaya itu dikubur. Orang kaya itu sangat menderita, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Ya, jadi jelas kitabmu sendiri mengatakan ada kebangkitan, orang yang mati dibangkitkan lagi, bahkan disiksa. Itu dia jawabannya. Ya, makasih Om Sugi. Iya, ada di sini sama-sama. kok dia. Iya, apa katanya dia? Biarin dia Apa dengerin katanya? sendiri kalau aku yang jelas. Biarin dia dengerin sendiri kalau aku yang jelasin. Aku bingung jawabnya. Simpelnya kan di Al-Quran juga dijelaskan tuh di surah Al-A'raf ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha takhrajun. Gitu ya. Allah tuh berfirman di sana, di bumi itu kamu dihidupkan, di bumi itu pula kamu dimatikan, dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan, gitu. Simpel ya Kak Linci ya. Bang Ya. Juma mungkin mau jelasin Bang. Ada yang mau ditambahkan? Bang Juma. Bang Zuma silakan. Ya. Oke, sepertinya udah rehat. Ya, karena dia juga pernah bilang, apa kalian Islam itu udah pernah mati jadi tahu kan? Kayak gitu. Ya, terus kita kan beriman kepada kitab suci kan. Seperti juga dia beriman kepada kitab suci. Dia wajar kalau nggak percaya dengan Al-Quran karena dia bukan orang Islam. Tapi apakah dia akan menolak dengan apa yang diceritakan di dalam kitabnya sendiri? Seperti yang saya baca, bahwa orang mati itu nanti akan disiksa. Berarti kalau disiksa bukan mati lagi, dia dibangkitkan lagi. Gitu ya. Ya, Om Sugi, terima kasih teman-teman Ya. juga di sini, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Mudah-mudahan dia jelas ya. Siap. Dia gimana? Waalaikumsalam.